supaya Yesus dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan dapat membangunnya dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Kata imam besar itu kepadanya, nih di ayat 20, di ayat 63. Demi Sang Ilahi yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Sang Ilahi atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus menyatakan kalau dirinya adalah sosok yang dilihat Nabi Daniel di kitab Daniel 17. Di kitab Daniel 7 ayat 13 tuh. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Sang Ilahi. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Jadi orang-orang Yahudi mencari saksi palsu supaya Yesus bisa dihukum mati. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai ketika Yesus mengaku dirinya adalah Mesias, anak Sang Ilahi. Dan Yesus menyatakan dirinya adalah Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit, seperti penglihatan di kitab 7 ayat 13. Di situ mereka sudah tidak memerlukan saksi lagi. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Sang Ilahi. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Itu tuduhan Yesus dihukum mati. Silakan Bang Peta. Ya, Oke. silakan. Bentar, Dulu, lanjut. diam aja dulu dia. Jadi gini, ini Bang Mentil ini apa ya? Tidak tahu apa yang dia ceritakan itu, tidak ngerti. Justru kata-kata dia menyamakan dirinya dengan Allah, itulah tuduhan palsu yang itu. Tadi kan sudah aku bacakan. Mereka ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Apa bentuk tipuannya? Mencari kesaksian palsu. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah supaya bisa dibunuh, dikatakan, dituduh, menyamakan. Nah, ini dibuat dalil oleh Kristen. Disitulah kebotolan Kristen. Tata, buktinya Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah. Yahudi, kenapa Yahudi membunuh dia? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yahudi ini tuduhan palsu kata-kata itu. Yesus ini sebenarnya tidak pernah menyamakan, tapi supaya mereka ini bisa membunuh Yesus, dituduh kesaksian palsu dengan cara dia menyamakan dirinya dengan Allah. Bukan menyamakan itu, itulah tuduhan palsunya. Ibaratkan Yesus tidak pernah melakukan itu, tidak pernah mengatakan itu, tapi dituduh ngomong kayak gitu. Apa tujuannya? Supaya mereka dapat membunuh Yesus gitu loh. Jadi Mentil ini salah dia. Nah, yang kedua tadi, kenapa saya mengatakan Yesus minta keselamatan? Coba Bang Mentil, kalau dia Itu dulu bang. Hah? Tunggu dulu. Kalau ada Jangan di-mute. Anda diam dulu. Anda kan diberikan kesempatan tadi. Anda kan diberikan kesempatan. Maksudnya begini bang. Ya, diam dulu. Nanti hak jawab pada Anda. Diam dulu. Lanjut Tata. Jadi gini, sekarang ya, kalau Yesus ini memang dia mati untuk menebus dosa lah, memang rela lah, atau ada keinginan Tuhan, lalu kenapa yang merencanakan iblis? Jelas kata Yesus, iblis yang merencanakan. Yesus ngaku. Terus untuk apa dia melarikan diri? Ketika dia melarikan diri, bahkan dia disuruh berjaga-jaga, berdoa. Pasti berdoa itu kan dia tidak ingin mati kan? Kalau dia itu orangnya tenang, tahu ada nubuat, ngapain lari? Oh, belum waktunya loh. Wong dia sudah berusaha melarikan diri. Andaikan iblis tidak membisikkan ke Yudas, ya tidak akan ketemu. Gitu loh. Jadi dia itu, coba baca ayatnya. Dia ketakutan sampai keringatnya berbintik-bintik. Sampai minta tolong ke malaikat dia. Lalu Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Berarti dia itu tidak rela gitu. Makanya berdoa, disuruh berjaga-jaga. Gitu ceritanya itu. Ya silakan, Toko Mentil.
Iya, Bang Datuk, maaf ya. Tadi maaf ya, saya maaf juga Enggak, memotong. gini, Tapi Anda kan maksud diberikan saya- kesempatan. Iya, betul, betul. Hak Terima jawab Anda kasih. kami berikan. Di sini kalau Anda bernarasi kami biarkan. Kalau Ustaz Tata bernarasi jangan dipotong. Itu oke? Iya. Oke, Oke, lanjut. terima kasih juga tuh. Saya telah diberi waktu. Tapi tapi maksud saya tadi Pak Daktu ya. Maksudnya supaya jangan kemana-mana dulu. Kita selesaikan tuduhan Yesus dulu. Maksud saya begitu. Makanya sekarang jawab. Jangan lagi bicara itu jangan dipotong. Oke, lanjut. Oke, siap Bang. Oke, jadi maksud tuduhan palsu begini nih. Kan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Tapi kan mereka butuh tuduhan gitu. Karena kalau nggak ada tuduhan orang kan nggak bisa dihukum. Nah oleh karena itu imam-imam kepala mengumpulkan saksi-saksi palsu, mengumpulkan tuduhan supaya bisa memberikan tuduhan palsu. Jadi di Matius 26 ayat 59 ini Yesus di depan mahkamah agama nih. Di situ dikatakan imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Mereka nggak menemukan tuduhan untuk Yesus. Apa tuduhannya? Kalau orang benar yang melakukan banyak mujizat menyembuhkan banyak orang harus dihukum mati. Tuduhannya apa? Nggak ada. Mereka nggak menemukan tuduhan untuk Yesus. Tetapi sampai pada saat ketika imam besar berkata kepada Yesus di ayat 63. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Sang Ilahi yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak. Oke, di sini Itu tadi kayak Bang Ju asli. netral juga nih, kalau ada yang mengganggu diturunin. Ya, izin Os, itu tadi kayak Bang Ju asli lah. Iya, sampai akhirnya ada seorang imam Itu besar Bang Juma tadi ya? berkata, Asli, soalnya saya ikuti, kalau nggak asli saya ikuti. Kayak tadi asli tuh. Siapa yang ngeluarin? Nggak tahu. Enggak ada rame tadi. Siapa yang ngeluarin? Sekarang buat permintaan lagi Bang Juma. Tadi kayak asli, karena saya ikuti. Kalau nggak asli nggak saya ikuti. Coba mungkin minta naik lagi. Siapa? Mungkin moderator di bawah mungkin. Enggak rame tadi. Gurunda naik lagi kalau memang Gurunda. Baca dulu lah Iya, mungkin namanya karena- baca baru. iya mungkin ini karena itu. ada suara bising. Tunggu dulu ya udah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Iya. lanjut. Saya nyimak. Oh iya, enggak. Oke, ternyata bener Bang Juma official. Bentar dulu. Assalamualaikum ada Bang Zuma. seorang- Tunggu dulu. Tunggu dulu. Izin maaf tadi saya kirain bukan Bang Zuma. Masya Allah. Maaf. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ribut soalnya tadi, ribut. Iya, Itu iya, iya, otomatis. Jadinya memang aneh dia. Lanjut. Maaf sekali lagi, maaf Gurunda. Tunggu. Nggak ini Gurunda saya dari Udah, tadi lanjut. udah capek Gurunda. Oh yaudah gantian berarti. Ya, Sambil saya di asisten. follow teman-teman ya. Ini Gurunda masih 8.000 ini. Akun baru mungkin kalau nggak salah ya. Siap. 8.000. Baru ya. Ya. Aku follow makanya aku tahu asli. Lanjut Gurunda. Silakan. Mute. Oke, Lanjut Bang Bang Tukum Juma tadi. pasti mendengarkan sebentar dong dari luar kan ya saya. Iya, saya melanjutkan mendengarkan aja tadi. tuh tentang Silakan. tuduhan. Oke. Silakan. Sampai ada seorang imam besar, dia bertanya pada Yesus, karena semua orang tidak mendapatkan tuduhan palsu untuk supaya Yesus bisa dihukum mati. Akhirnya ada seorang imam besar berkata, demi Sang Ilahi yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Sang Ilahi atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus mengutip Daniel 7 ayat 13. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Sang Ilahi. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi
Jadi mereka sudah tidak membutuhkan saksi palsu lagi. Mereka sudah tidak membutuhkan tuduhan palsu lagi. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kita perlu saksi lagi. Ia menghujat sang ilahi. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Itu tuduhan Yesus disalib. Tuduhannya menghujat sang ilahi karena menyamakan dirinya dengan sang ilahi. Silakan. Oke, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dengan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Isa alaihi salam kemudian datang ke tengah-tengah Bani Israel, di situ nggak ada Islam, di situ nggak ada Kristen, penulis Bible pun tak ada, penulis Al-Quran pun tak ada. Al-Quran memberitakan Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Nabi Isa menjelaskan di tengah-tengah Bani Israel bahwa dia sesungguhnya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel, itu adalah jalan yang lurus. Keadaan bergulir kemudian. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa syahada bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa kemudian merasakan pengingkaran demi pengingkaran, penolakan demi penolakan, kedurhakaan demi kedurhakaan Bani Israel kepada dirinya dan juga kepada Allah, Nabi Isa kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada sekelilingnya, siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para murid kemudian berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong ajaran Allah yang dititipkan kepadamu. Nah ini, jadi di situ kemudian Nabi Isa melihat pengingkaran-pengingkaran, ingkar mereka terhadap Nabiullah Isa alaihi salam. Nah sekarang muncul Kristen, muncul Islam dengan pola yang berbeda. Muncul pertanyaan kemudian, kisru yang terjadi itu seputar umat Islam atau seputar umat Kristen? Ternyata kisru yang terjadi pada zaman itu adalah seputar umat Israel. Maka cari di Al-Quran, temukan di Al-Quran apa permasalahan pada duduk perkara yang ada pada masa itu. Cari juga di Bible apa yang menjadi pokok masalah yang terjadi pada masa itu. Pasti yang tercakup di sini bukan Islam, bukan Kristen, tapi yang tercakup di sini adalah satu, Yesus; dua, Bani Israel; tiga, ahli Torah; empat, orang Farisi; lima, mahkamah agama; dan juga yang keenam adalah imam kepala. Maka di mana kita bisa menemukan itu? Yang pertama di dalam Yohanes 11 nomor 45. Kita baca. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria. Ketika kemudian kejadian ini dilatar belakangi bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, orang semua pada kaget sekaget-kagetnya. Ini anak zina, anak haram, kok bisa dia membangkitkan orang mati? Kaget sekaget-kagetnya. Mereka menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus terhadap Lazarus. Lalu kemudian di antara mereka ada yang datang melapor ke orang Farisi, menceritakan, mengadu, siap komandan, apa yang terjadi? Mereka kemudian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka berkumpul, mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Nah tuh, ini awalnya. Apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini terbukti membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus ini berulah, maka semua orang yang percaya kepadanya, dia akan dipercayai, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tuh alasannya tuh. Ini bukan dosa waris, bukan menghujat Allah, bukan. Mereka kemudian berkumpul, apa yang harus kita lakukan? Tuan rumah dong yang harus kita dudukkan perkara ini. Tuan rumah berkumpul, orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, berkumpul mereka, sepakat. Apa yang harus kita lakukan ini? Hei, kalau kita biarkan ini Yesus, maka orang-orang semua akan percaya kepada dia lu. Dan kalau itu terjadi, maka penjajah Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ini bung,
Ini latar belakangnya. Kenapa muncul kesaksian-kesaksian bohong, bodong, palsu, tipu muslihat yang tadi yang Anda buat itu, yang Anda jelasin. Ini latar belakangnya. Karena orang Yahudi gelisah, orang Farisi gelisah, mahkamah agama gelisah, ahli Taurat kemudian gelisah, maka mereka kemudian berkumpul dan memanggil imam kepala. Nah, pada saat itu saudara, ada Imam Kayafas, posisinya jabatannya paling tertinggi. Dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar, Kayafas berkata, kalian gelisah, kalian khawatir, kalian takut, kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Bahwa lebih berguna bagi kamu jika Yesus satu orang itu mati untuk bangsa kita, untuk bangsa mereka loh, bukan untuk Kristen. Maaf nih, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Belanda, bukan. Untuk bangsa kita adalah lebih berguna jika satu orang Yesus ini mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Cok, ini hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Tuh, jadi ini bukan cuman bualan dari Kayafas, melainkan sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Kristen belum ada, belum ada orang yang keluar dari kubur, belum, masih jauh. Cerita itu muncul nanti belakangan di pedesaan. Belum. Jadi yang terjadi pada masa itu di TKP, itu duduk perkaranya. Orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, berkumpul dan bersepakat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Lalu apa katanya? Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Saya ulang. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Tak ada Kristen. Oh, inilah anak domba yang datang. Alah, itu cerita belakangan yang ditulis oleh pengarang Bible. Jadi keadaan yang terjadi harus kita dudukkan pada perkaranya. Kenapa Yesus itu mau dibunuh? Kenapa dia ditolak? Kenapa kemudian mereka berkongkol? Karena mereka cemburu, mereka takut masalah ekonomi, masalah politik. Mereka takut kemudian dirampas bangsa dan tempat sucinya oleh Roma. Bukan karena manusia masuk ke bumi, membawa dosa bernama Adam, menjalarkan semua dosa itu kepada anak-anaknya. Bukan, itu karangan yang muncul belakangan, Cahayu. Tapi yang betul, pondasi awal, karena orang-orang kafir Yahudi membuat makar. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika kemudian Nabi Isa melihat keingkaran-keingkaran terhadap dirinya dari Bani Israel, itu yang memulai cikal bakal pengingkaran mereka terhadap Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Tak ada dosa waris sambalu, itu tak ada. Itu model baru itu model yang dibuat kemudian oleh Nabi yang diutus oleh makhluk yang keluar dari kubur. Berbeda. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, coba lihat nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Disitulah ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau suntikan wartawan atau informasi dari gereja itu betul, maka Yesus tidak mungkin menyingkir. Yesus ngapain ke Efraim? Harusnya dia mengatakan, hei Sambalu, sudah tiba saatnya aku Tuhanmu mati di tanganmu untuk menebus dosa-dosamu. Siapkan kayunya, siapkan pakunya, siapkan talinya, gantunglah aku, tombaklah aku. Itu kalau apa yang disampaikan gereja itu betul. Tapi itu kan obat kuping yang muncul belakangan, Cak Ayu. Jadi kita harus dudukkan perkara yang sesungguhnya. Yesus ingin disalib karena orang-orang Yahudi sebagai tuan rumah
sebagai umatnya takut bangsanya dirampok sama Roma dan takut bangsanya dirampas oleh penjajah Roma. Dosa waris itu nanti karangan Om Paulus. Gak ada itu kawan. Jadi mari kita belajar mendudukkan sistematika kemudian keadaan secara histori berdasarkan kitab yang kita pegang. Jangan ngarang-ngarang hanya karena iman. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah buta, tapi iman tanpa akal adalah gila. Jadi harus berakal untuk mengkaji. Ini literasi. Kalau Anda beriman tanpa perbuatan, ya Anda gila katanya, sedeng. Tapi apa? Itu buta. Tapi kalau iman tanpa akal, itu namanya gila. Itu namanya gila. Tempatnya rumah sakit jiwa, bukan di sini. Nah, sekarang yang menjelaskan itu siapa? Al-Quran yang menjelaskan, dan juga yang menjelaskan itu adalah Bible Anda sendiri. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata cikal bakal adanya upaya pencegalan terhadap Yesus semata-mata karena hanya faktor ekonomi dan faktor politik. Nanti kemudian Yesus berkata, waspadalah ya, kalianlah ya, saya yang tadinya mau dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi, nanti si penyesat akan menggorengnya. Aku dibunuh untuk dosa waris, ayo berubah dia. Berubah dia, si penyesat nanti akan merubah-rubah. Oh, dia dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan tulangnya, dia akan menghapus semuanya dan garambang. Itu tak ada dalam konsep awal terjadinya kemudian pengingkaran Bani Israel terhadap Yesus. Itu tak ada. Semata-mata aku ingin dibunuh dikarenakan mereka cemburu karena banyaknya mujizat aku lakukan. Coba Anda lihat bagaimana ketika Yesus dicekal ingin dibunuh di dalam Yohanes 8. Apa yang mereka katakan? Engkau ingin membunuhku karena kalian tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Aku yang memberitakan firman kepada kalian apa yang kudengarkan dari Bapa. Ingin kau bunuh. Hal seperti ini tidak dilakukan oleh Abraham. Lalu apa kata mereka yang ingin membunuh Yesus? Abraham adalah bapak kami. Yesus menanggali, kalau Abraham adalah bapakmu, kenapa kau ingin membunuh aku? Harusnya orang-orang Yahudi berkata, aku ingin membunuh kamu karena aku paham di dalam kitab kita kamu dinubuatkan untuk mati. Benarkah demikian? Tak ada sama sekali, tak ada. Malah Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa mereka dikatakan iblis yang menjadi bapakmu? Karena mereka ingin membunuh Yesus. Itu poin perkara. Muncul kemudian beberapa puluh tahun kemudian muncul konsep, untuk itulah Yesus datang agar mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Roma dan Yunani. Salah konsep. Yesus berkata, hati-hati lo ya, sebentar nih setelah aku pergi akan muncul penyesat mengaku Kristus dan akan mengajarkan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Namanya penyesat yang berbeda dengan aslinya. Aslinya mengatakan bahwa orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Tetapi ketika penyesat itu datang, yang membunuhnya ini justru jadi pahlawan. Oke, saya kira begitu saudara. Yang mana yang saya temani tadi diskusi? Yang mana? Yang mana? Arif, Daif, Raja, Toko. Sorry. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, berbicara mengenai penyaliban yang terjadi, itu latar belakang pondasi permasalahannya adalah karena Bani Israel cemburu akan kemampuan Yesus memberikan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, dan itu dikhawatirkan akan menarik simpati orang-orang Yahudi sehingga orang-orang Yahudi tidak lagi membayar pajak. Sebagaimana yang diterangkan dalam Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada Kaisar, sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Ini latar belakang kekhawatiran Bani Israel. Takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma, disebabkan karena adanya muncul orang yang jauh lebih hebat bermujizat, namun tak mampu mengusir penjajah Romawi pada saat kala itu. Demikian. Silakan. Iya, yang Bang Juma katakan kan itu kejadian atau penyebab orang Yahudi ahli-ahli Taurat memang kepala ingin membunuh Yesus. Terus tuduhannya apa? Itu yang sedang saya tadi jelaskan. Abang ngomong panjang lebar, tapi apa intinya? Apa abang mau nanya apa? Coba Anda baca di dalam
Yohanes Ya 11 saya nomor tahu 53. itu kan penyebabnya. Oleh sebab Ya. itu orang-orang Mulai Yahudi hari ingin itu- membunuh Yesus. mulai Terus hari tuduhannya itu apa mereka dia membunuh sepakat. Yesus? Mulai hari Iya, itu mereka ingin sepakat membunuh Yesus. Tuduhannya dengan cara apa? Dengan cara Dengan apa? cara apa? Mereka mengumpulkan saksi-saksi palsu. Baca Matius 26 nomor 4 Itu nomor yang tadi saya bacakan. nomor 59. Akhirnya mereka hanya untuk membunuh Yesus, apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat, Iya, kesaksian mereka palsu. mencari saksi-saksi palsu. Tapi mereka pintar tidak mendapatkannya. berarti. Apa tuduhannya? Yesus kan berbuat kebaikan. Tidak ada artinya kita tuduhan. sepakat. Artinya kita sepakat bahwa orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi, betul? Ya saya udah tahu itu. Mereka Betul. merasa terancam dengan Berarti adakah pekerjaan karena ini, dosa terancam waris? karena orang percaya Yesus. Adakah orang Yahudi? Adakah orang Yahudi ingin membunuhnya karena dosa waris? Dia nggak percaya kan, gimana sih nanyanya ke Yahudi? Enggak, saya tanya, Orang Yahudi nggak ada percaya. enggak tuan rumah? Sama Ada aja enggak yang ahli bertanya kitab? gini, apakah Mahkamah orang agama? percaya Yesus Mesias? Sama aja sabar begitu dulu. pertanyaan yang nggak percaya dia. Bukan, karena konsep Ya, pertanyaan Anda sama dengan begini nih. Saudara, Apakah konsep orang yang yang ahli Taurat percaya Yesus Mesias? Ya nggak percaya. Gimana sih? sekarang Udah latar saya dulu belakang tadi kan abang ngomong panjang lebar nggak ada isi sebenarnya. Yang abang ngomong saya udah tahu. sekarang latar Itu belakang kan orang yang penyebab orang Yahudi ingin membunuh Yesus. karena Tuduhannya apa? Yang saya sedang jelasin itu karena tuduhannya. faktor apa orang Yahudi? Tuduhannya apa, Bang? Ya dia kan menjadi Anda yang membunuh turun Yesus atau karena saya yang faktor turun nih? ekonomi, karena Anda yang turun atau saya yang turun? Akhirnya ketika membunuh, tuduhannya apa? Nggak tahu dia ini diskusi ditanya apa ngomong apa nggak nyambung. Nah, Nggak nyambung ente itu. Kalau mau menutupi aib tidak begitu caranya. Saya bernarasi panjang lebar itu. Diam dulu kamu. Diam dulu kamu kawan. Kawan kamu. Gantungan kunci diam dulu. Saya bernarasi panjang itu memberikan waktu kepada saya bernarasi panjang untuk membantu Anda mencari literasi. Diam dulu gantungan kunci, diam. Ini kita tidak mencari kalah menang, ini edukasi. Saya berbicara panjang supaya saudara itu bisa mencari data, mencari literasi, mencari sanggahan untuk kena terhadap pernyataan saya. Ini malah apa yang Anda sampaikan? Saya bicara, Anda bicara. Saya kan berkata, dasar pijakan kemudian Yesus disalib itu apa? Lah, ketahuan bukan? Karena faktor ekonomi. Karena dia orang suci, dia orang benar, tak ada kesalahan dan tidak ada alasan untuk membunuhnya. Mereka kemudian apa? Mencari-cari kesaksian-kesaksian bohong supaya Yesus mati. Demi apa? Demi supaya mereka aman dari tekanan Roma. Yang sedang kita tembak ini adalah mana dasar pijakannya dosa waris dia dibunuh. Gitu loh. Silakan naik kembali. Yang tadi, kalau masih ada di bawah. Tapi ingat ya, jangan mulut robek sampai di kuping, tapi isinya hanya dedak. Ilmu yang harus terlontar dari mulut. Ilmu, jangan dedak. Silakan naik. Ayo, komentari silakan naik lagi. Gantian dong teman-teman nonton ya diskusinya. Jangan kayak di pasar. Ini Mam Bunda ini siapa ini Mam Bunda ini? Ya. Mam Bunda. Mam Beda, selamat malam. Mam Beda, Ayo, selamat malam. naik kawan. Tapi cobalah ya, kalau saya bernarasi panjang itu bukan saya mau menguasai podium, enggak. Saya ingin memberi ruang kepada Anda untuk mencari narasi, mencari literasi, mencari bahan. Begitu saya diam, saya persilakan, pasti saya diam. Kalau nyambung, ini Anda sudah membantah tapi nggak kena. Capek saya ngomong, nggak nyambung. Percuma dong saya kasih materi kalau nggak nyambung. Ya, Benyamin. Gitu. Benyamin, selamat malam Benyamin. Benyamin, selamat malam Benyamin. Islam apa Kristen? Benyamin, selamat malam Benyamin. Yang naik Kristen ya. Yang tadi, Bang. Kalau beliau ada silakan dinaik. Kabur Gurunda. Berarti tertolong kan? Itulah cara Bang Suma menolong teman-teman yang udah keselak biji durian. Kabur dia. Tolong saya Bang Suma, turunkan saya Bang Suma, nggak sanggup aku jawab itu. Ya buat Kristen di bawah silakan naik. Ya. Silakan naik. Yang buat Kristen di bawah. Ya, yang naik Kristen aja teman-teman ya. Yang naik Kristen aja. Kristen kita satu, jadi jamba aja. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikum bang. Ya Allah, Bang Juma. Salam apa tuh? kenal. Ya, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, Alhamdulillah, host udah narik ya. Lu mau salam-salam ke Bang Juma. Iya teman. Saya dari Jepang, Bang Juma, mau nanya. Sama. Saya dari Tokyo. Masya Allah. Allah. Iya. Mau nanya Bang Juma. Siap. Saya kan di sini mau puasa ya. Di sini juga bang. Iya maksudnya. Nah, iya di Jepang kan gini ya Bang, tahu kan nggak punya agama juga kan. Siap. Nah masalah ibadah sih ya, saya mau memperkuat iman saya ya. Maksudnya kan sholat Jumat kita Bang di sini tuh banyak yang bolong. Maksudnya itu tuh katanya ya kalau bolong sampai 3 kali itu gimana itu Bang? Nah ini jurusannya Ustaz Tata ini. Kalau saya ini kan bagian ini bagian eksekusi teman-teman sebelah. Ustaz Tata tuh. Dinda. Cak. Oh tidur. Ya, Gurunda. Ada yang bertanya sholat Ya. Jumat 3 kali berturut-turut katanya dia dapat hadiah cincin. Betul nggak itu? Enggak, hadisnya itu kalau 3 kali dianggap ya imannya ya lemah, terus kayak munafik kayak gitu. Kalau sengaja. Iya kalau sengaja, karena kalau sholat Jumat itu banyak syaratnya kan. Harus ya mukim, ya laki-laki, perempuan enggak wajib. Nanti ada rukunnya, ada khutbahnya gitu. Makanya kalau bolong itu maksudnya kalau tidak ada udzur. Nah kalau ada udzur diganti sholat zuhur, jangan sampai tidak sholat sama sekali. Betul. Gitu ya bang ya. Makasih, masya Allah. Ini lintas agama ini bang, biar ada anu bang. Jadi sahabat yang tadi kalau masih mendengarkan di bawah, itu kan darurat di sana, tak ada masjid, misalnya nih jauh, misalnya kan ya, sudah gitu, abang di bawah tekanan, ya ganti aja dengan salat zuhur, insya Allah aman. Yang penting jangan ada masjid tapi ganti aja zuhur, nggak boleh, harus sholat Jumat kalau memang tidak ada uzur. Uzur itu hal yang membolehkan untuk dibatalkan atau tidak dilaksanakan. Namun diganti nantinya. Mana temanmu tadi, Petra? Bawa sini lagi, suruh naik. Kok diturunin? Enggak, Diturunin, tadi diundang, diturun. tadi nak tabrak-tabrakan tadi, bro. Cuma Allahmu itu Allah yang maha hadir ya. Ya iyalah, kalau nggak hadir mah hancurlah alam semesta ini. Lucu ente ini. Yes, Kalau Allah itu jadi yang menjaga alam semesta ini, tunggu. Yang menjaga alam semesta ini siapa menurut kamu? Lo Tuhan Yesus dong. Mana dia Yesus? Mana? Nah, Mana? di dalam Yohanes 1 Mana? Enggak, saya tanya mana Yesus sekarang mana? Menjaga Indonesia mana dia? Di mana? tetapi Yesus. orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, Dunia aneh. dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, Udah sekarang mimpi aja. pertanyaannya, kalau Allahmu Allah yang maha hadir, Allahmu bisa nggak ke toilet? Emang kau pikir Tuhan saya itu manusia ke toilet? Yesus kapang. Loh, kalau ada orang Yesus kalau kebelat kemana dia? sebentar, kalau ada orang di toilet sedang sakit, Lucu, udah. jatuh di toilet, Jangan kok aneh. apakah Allahmu bisa hadir di sana? Jawab. Diam. Jawab. Silakan Bisa naikkan nggak hadir Kristen. Allahmu? Diam. Jawab. Jangan kau pikir Tuhanku itu sama seperti Tuhanmu. Jangan kau samakan Tuhan kita. Jangan. Tuhanmu makhluk. Tuhan saya bukan makhluk. Bagi Tuhan saya ini, alam semesta ini seperti butiran pasir. Paham kau? Tuhan saya maha besar. Gak seperti sembahanmu kawan. Jadi pertanyaan itu aneh, lucu. Pertanyaan itu cocok untuk pendeta mungkin. Kamu dijelaskan pun tidak akan pernah bisa ngerti karena kamu teman lama saya. Ku jelaskan pun percuma. Tidak ada alat di kepalamu yang bisa menerima jawaban saya, bisa menampung, nggak bisa.
1 tambah 1 tambah 1 aja kok nggak bisa tampung jawabannya. Gimana mau membahas Tuhan? Ya, Fitri, selamat malam, Fitri. Selamat malam, Fitri. Islam Pakistan. Fitri, selamat malam, Fitri. Islam Pakistan. Tuhannya pingin pipis. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Allah. Bikin beol. Jadi Allah itu tidak bisa digambarkan dengan makhluk karena dia bukan makhluk. Nggak ada di atas muka bumi ini yang bisa digambarkan dengan beliau, dengan Allah itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Mau diserupakan dengan apa? Nggak bisa. Kau serupakan pergi ke toilet, berarti kau serupakan dengan makhluk. Tuhanku tidak serupa makhluk. Susah itu. lucu. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan naik ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Islam jangan permintaan naik. Karena kita ada diskusi di sini. Ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Ya. Ini ya, yang Islam jangan. Ya, yang Kristen ketik 1, yang Kristen ketik 1. Kristen ketik 1 sejamak. Selamat malam Bertu. Lanjut Bertu. Jadi latar belakang penyaliban, rencana penyaliban itu bukan karena dosa waris, tapi karena faktor ekonomi. Itu yang betul. Politik ekonomi yang menyebabkan terjadinya latar belakang rencana penyaliban terhadap Yesus. Tak ada hubungannya dosa waris. Ya, selamat malam Misar malam. Ini ada Bertu, Bang. Ini Kristen, Bang Bertu. Lambertu. Ya, selamat malam semuanya. Malam kawan, malam. Gimana kabar? Baik, saya baik, alhamdulillah. Oke. Abang gimana? Kira-kira nih, aman, sehat. Nah, sehat. Puji Tuhan, sehat. Iya. Oke. Abang ini Bang Suma atau tidak nih? Saya Bang Suma. Iya. Bisa on cam Bang? Biar lihat muka dong. Aduh gimana ya? Jangan Bang. Nggak ada helm. Biar kita lihat muka. Nggak ada helm Bang. Nggak usah Bang. Kita takut ini akun palsu Bang, makanya saya tanya. Beliau Bang Zuma, guru kami. Jangan sampai juga orangnya palsu begitu. Ih mati aja. Makanya kita minta itu on cam dulu, biar kita saling percaya begitu. Untuk apa Bang? Biar kita lihat muka kan begitu, biar kita saling percaya on cam aja. Oh, sabar. Saya pakai BH dulu kalau gitu ya. Oke, siap. Mas aduh ini bapak kah? Ini gara-gara apa tadi ini disuruh kita? Nah, Sama-sama on cam Bang Bertu. Berani nggak? Iya, kalau dia on cam saya juga on cam. Oh iya, enggak. Masalahnya syaratnya ini pakai helm gitu kan? ini saya Bang. Orang yang membuat masa depan Pak Bom Suram. Hancur saja hancurnya Bang Zuma, Berunda. Iya hancur. Oke. Lanjut. Silakan dulu, saya terima telepon dulu bentar ya Bang, silakan. Ya, yang naik yang Kristen ya teman-teman ya, yang Islam pending dulu ya. Bang Suma masih terima telepon dari, kita tunggu aja Bang Suma. Ya, sambil menunggu Bang Jumat telepon. Yang Islam tolong dipending dulu ya. Nah, sumber kita Kristen cuma 1 di atas. Tolong yang Islam dipending dulu teman-teman. Yang Kristen ketik 1 ya biar jambak aja. Kristen ketik 1 biar jambak aja.
Kristen kita satu biar dijambak ya. Ya, Roy. Selamat malam Roy. Islam Kristen. Bang. Kristen bang. Oke, lanjut. Ya, Bang Berto, ada permintaan di bawah, suruh on cam, Bang Bertu. Iya biar fair kan Bang Juma tadi udah open cam, Bang Bertu ya open cam lah. Betul, biar fair. Teman-teman Muslim, tolong di cancel ya permintaannya, sudah di cancel, minta naik lagi itu. Ya jangan dong ya, karena kita butuh narasumber lagi dari Kristen. Kira-kira gimana topiknya itu atau temanya Kak? Kalau boleh tahu. Open cam dulu Bang Bertu. Tadi kan Bang Juma udah open cam dia. Iya, saya tanya kan sekarang di mana? Maaf, saya nak bertanya, Bang Roy ini pendeta ya? Wah bukan. Aku ya pengagum Bang Juma, Kristen saya. Tapi ya Kristen ya. Ya udah. ngagum banyak pengetahuan, tapi sering membohongi hatinya dengan apa yang diucapkan itu aja. Ya Bang Juma. Enggak lah. Enggak lah, yang sampaikan Bang Gurunda kami itu kebenaran. Dan itu sesuai dengan Bible Abang. Maksudnya gini Bang, ketika dibicara soal isi Alkitab yang dihafal dia, ketika dia membaca itu harusnya dia seorang Kristen, itu maksud saya Bang. Kalau saya salah jangan dimarahi. Enggak perlu Bang. Kan Bible Abang itu kan tidak ada larangannya orang lain untuk membacanya. Iya, kata Yesus kabarkan Injil ke semua makhluk, ya dikabarkan dong. Jadi dilarang Bang. Dan apalagi dalam diskusi itu Bang boleh komparasi Bang ya. Boleh membawa literasi dari berbagai sumber. Itu Bang. Iya. Ya kalau kami ya. Artinya kan gini Bang, sorry ya. Saya salut dengan adanya Bang Juma itu, kekristenan itu, ya jujur aja, aku dulu jarang baca Bible ya. Tapi setelah ada Juma ini, jujur aja, memotivasi untuk kita baca ayat-ayat. Ya ini kelemahan abad-abad awal memang tidak mengharuskan kita membaca Alkitab, tapi PL aja, pengelajaran Alkitab. Jadi dia di sekolah-sekolah minggu atau di ibadah rumah tangga, tapi tidak dua arah, itu memang kelemahannya. Makanya sekarang kan apologet Kristen udah mulai banyak, sehingga kan banyak mempertahankan imannya supaya jangan salah paham kawan-kawan Muslim kepada Kristen. Itu yang saya tangkap, gitu Bang. Kalau Kristen mau membaca Bibelnya, dan mungkin kalau Kristen membaca Bibelnya, mereka akan berpikir, karena selama ini Kristen itu kan nggak pernah baca Bibelnya, cuma imani saja. Kalau saya Bacanya tidak saya baca Alkitab saya baca Bible saya. Kalau menurut saya, Kalau orang Kristen banyak baca Bible Bang. Kalau orang Kristen banyak baca Bible kayak aku Bang, mualaf. Perbanyak baca. gimana kita baca. Bro, raja apa itu? Raja mentah kah? Iya Bang. Waktu aku masih Kristen Bang, aku nggak pernah baca Bible. Hanya dibawa ke gereja, diterangin pendeta, udah terima aja gitu. Tapi Dulu, sekarang, sorry, mohon maaf kalau saya tanya, dulu Protestan atau karismatik atau? Protestan Bang, KBP saya dulu. Iya, AKBP kan dengan gereja tua sama aja, kurang lebih tidak menekankan ya. Tapi sekarang sudah banyak Bang. Bagaimana Bang Suman bisa mau diskusi dengan dia, cerita tentang apa Kak? Silakan Bang, nanti pilih. Bang cuma teleponnya orang banyak mau ninggi kau nunggu Anda ini. Ini Bang Roy ini dari mana? Protestan, Katolik? Siapa? Protestan Bang, Protestan. Kayak orang Batak ya. Ini Bang Betro ini Bertu. Saya Kristen Protestan Pak.
Sama, saya mantan Protestan dulu. Tritunggal, tiga Tuhan. Iya. Tapi kok bisa bro malah biala ya? Aduh, apa yang Iya. salah ya? Yang salah, ya menurut saya aneh bang. Konsepnya Tritunggal itu Bapak, Putra, Roh Kudus atau anak Roh Kudus ya kan. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Sudah dikatakan berbeda. Berarti ada tiga Tuhan itu. Karena dikatakan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, itu kan menurut pendapatnya Anda. Ya, coba logika. Saya Tentang keberadaan Tuhan itu bang, bukan soal Makanya- jumlah itu, keberadaan Kalau- Tuhan, kebagaimanaan Tuhan itu maksudnya, bukan soal jumlah itu bang. Jumlah Iya. bang, Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak, Roh Kudus bukan Bapak. Ada tiga sosok itu bang. kalau Muncul. apa bunyinya apa Yohanes 3 ayat 16 itu Pak. Sambil Coba yang mantan Bang Zuma telepon. Oke, pengutus lebih besar dari pengutus. Ya, tahu saya. Iya, kalau raja-raja men itu apa bunyinya itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena besarnya kasih Tuhan karena sehingga dia mengandungkan anak yang tunggal. Mengandungnya kan bukan untuk membunuh anak tunggal, bang. Hah? Kok baca Karena- baik-baik katanya mantan Kristen tapi nggak jelas kalau Karena baca. begitu besarnya kasih Allah atas dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Amin. Amin. Betul? Betul? Betul apa itu? Ya kan? Yohanes 3:16 kan? Betul? Katanya itu mantan Kristen tapi nggak tahu Betul nggak? baca. Jawab. Betul nggak Nggak. yang saya katakan? Nggak betul itu, salah Ya. itu. Yang mana? Yang mana? Yohanes berapa kamu bilang? Akulah jalan iya. Katanya sudah tahu. Katanya mantan Oke, Kristen. silakan Bang Glunda. Ya, gimana saudara Lemberto? Mantan Kristen tapi nggak tahu semua gitu. Oh, ini yang suka meracu. Ini yang suka ngomel-ngomel. Gara-gara pas lubang anusnya ada bisu, udah sembuh-sembuh udah 4 bulan. Iya, ini ingat saya, ingat. Ya gimana Bang Suma, kita bahas cerita tentang apa? Yang tadi itu loh, latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Karena secara pribadi saya itu, setahunya saya itu karena kita manusia berdosa. Dia menanggung ya, Apa dia hubungannya? menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa kesalahan Allah, kita. itu cerita yang dibangun oleh Nabi Paulus. Ini Nabi Paulus itu menulis, nanti Nabi Paulus itu nulisnya di tahun 52. Di Ini mana? kejadian. Ini Di mana kejadian. ayatnya itu kalau Paulus itu menulis itu? Ya, di mana ada campur tangannya Paulus pada saat kejadian penyaliban. Tak ada. Di mana ayatnya kalau Paulus itu tentang penyaliban? Keadaan yang terjadi yang menyebabkan Suma. Keluarga saya. Di mana ayatnya itu? apa tuh? Di mana ayatnya? Ya di Galatia, di Roma 14 nomor 9. Galatia berapa? Jangan di Galatia terlalu berat. Di Roma 14:9 aja. Roma 14 ayat 9. Ya, nomor 9, betul. Oke, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu enggak yang Baik mendasari atas orang mati itu tidak. maupun atas orang-orang hidup. Apakah itu yang mendasari orang Yahudi Ini ingin membunuh Yesus? dasar Itu yang mendasari orang Yahudi. Itu pertanyaan saya. itu yang Di mana kejadian Di itu bisa di mana kejadian itu bisa kita lihat? Itu kan narasi yang dibangun oleh Nabi Paulus. Setelah David kemudian Mesias kepada dia, Kristus. Kristus datang kepada Nabi Paulus. Nah, sekarang permasalahannya kemudian kalau Anda mengatakan dasar pijakan penyaliban itu karena supaya dia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan, maka pertanyaan saya, di mana cerita itu bisa kita lihat? Di mana pertanyaan saya? Di mana cerita itu bisa kita baca di Bible bahwa orang-orang sepakat membunuh Yesus supaya Yesus bukan Nabi mati. Paulus ini Bang Rumah. Suara Bang Bertu kurang jadi apa? Bang Suma, ini bukan Nabi Paulus.
Ini Lalu kalau bukan Nabi Paulus, jangan kau kalau bukan Nabi Paulus, sembarang lalu nama-nama tulisan dia 13 buku itu apa? Dia Kalau rasul. dia Rasul. Ya. Rasul ini bukan Kalau nabi. yang Kau kalau jangan disebut sembarang rasul, kutip. tinggi mana posisi Nabi atau Rasul? Ya nabi. Oh, lebih tinggi Nabi. Iya. Berarti Paulus jatuh grade, dia berarti jatuh derajat, karena sebelum dia menjadi Paulus dia disebut Nabi Saulus. Nabi Saulus. Iya. Bang Suma. Kalau Sebentar. kita belajar dari Baca SD kisah itu para anak rasul. tidak mengerti. Baca kisah para rasul Dan Pak, 13 nomor dengar 1. kau ini, saya pusing saya dengan kau ini. Alamak. Mana Nabi Rasul Paulus? Nabi Baca. Rasul Paulus. Baca saudara. Mana ayatnya? Di mana Kisah para ayatnya rasul. itu? Ya, Kisah para rasul 13 nomor 1. Kisah para Rasul Ya, KPR 13 ayat berapa? nomor 1. Nomor 1. Iya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan disebut Niger dan Lukius orang Kirene Dan dan Menahem yang diasuh Dan? bersama dengan raja wilayah Herodes dan Dan? Saulus. Nabi enggak? Terus Ya Nabi kan? mana kata Paulus ini? Lah itu Saulus, makanya aku bilang sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, dia adalah nabi. Bukan satu saja Paulus, bukan satu saja Saulus di sini. Saulus Pokok yang di bantu Antioquia. semua. Ada nggak orang yang di Antioquia bernama Saulus selain Paulus? Ada nggak? Bang Suma ini tidak akan mungkin di Indonesia ini hanya kau saja yang nama Suma, banyak yang nama Suma atau berbeda-beda nama. Oh jadi Anda sudah akui ada yang bernama Nabi Saulus? Anda sudah akui? Nggak ada Nabi Saulus, nggak Lah ada. yang tadi KPR 13 nomor 1 apa itu? Yang mana itu? Yang tadi barusan Anda baca? Yang Matius. Yang KPR 13 nomor 1. Maksudnya dia. Yang mana KPR itu? Kisah para KPR rasul maksud dia. Kisah para rasul tadi. Kisah para Rasul berapa? 13 nomor 1. Iya, saya sudah tahu. Gimana Di situ maksudnya Anda? di situ disebut nabi kok. Mana Nabi? Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Alamak. Wah. Kau paham ini? Kau mengerti nak arahnya kalimat atau enggak? Justru Anda yang tidak mengerti. Anda yang tidak mengerti. Di situ tertulis nabi, Anda jadi bingung. Di mana? Tertulis di mana? Apa? Anda mau ke mana? Dari mana? Berapa? Di mana? Anda yang tidak ngerti pula. Saya pula yang Kau bertanya. mengerti artinya ini atau enggak? Atau mau saya ajar kau dari sendiri? Mau? Saulus di situ masuk deretan apa? Deretan penjual bakso atau nabi? Sesuai dengan KPR di situ. Masuk namanya daftar nabi atau masuk daftar penjual saus kecap? Suma ini. Alamak. Kami dikatakan Rasul Paulus. Kau apalagi Nabi Suma. Bisa-bisa kau Nabi Suma lagi. Tertulis begitu kawan. Inilah susahnya kalian ini. Iya. Ada Kau ini tertulis. gimana logikanya ini? Ada Katanya punya akal tapi nggak punya akal ini. Nggak Ini punya otak ini Suma ini. Ganti Gimana? topik lain. Saya bingung dengan Suma ini. Nanti topik lain sudah. Bang izin. Bang Juma. Izin Bang Juma. Iya kawan ya. Aduh. Oke, gini. Aduh. Saya kemarin kan nonton itu yang sama Pak Bom, Bro itu Iya. no.
Nah, kenapa konsep teologi maling itu dibahas? Pikirannya dari mana waktu itu? Pak Bom yang minta. Pak Ya, Bom saya- yang minta. Saya akui kalau Anda berdebat bisa menarasikan kata demi kata, tetapi yang saya bingung tentang kitab Anda itu loncat Bang. Di mana itu coba? Maksudnya gini saudara, ada sebuah HP milik Yahudi, merek HP itu Samsung A2. Ketika Anda menuduh saya mencuri HP itu, ternyata di tangan saya nggak ada. Tapi HP itu Samsung A2 ada di tangan Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Ada loginya Loh, bukan gitu. Gini loh. Bagaimana saudara Anda mengatakan bukan begitu? Coba, bagaimana Anda bisa mengatakan? Karena kan di dalam kitab Anda Iya. mengutip ayat-ayat mengakui Abrahamik tetapi tidak mempercaya sepenuhnya apa yang terjadi di dalam Torah atau Taurat atau Injil. Gimana? Parah ini, lebih parah dari bom ini. Bukan Ini- soal parah, ini memang kit- kawan-kawan muslim itu loh Bang. Loh, ini kan kita berbicara mengenai siapa yang mencuri kitabnya Yahudi, kawan. Beresit, Shemot, Wayikra, kemudian Wamibrar, kemudian Devarim. 5 pokok hukum yang ada di kitabnya Yahudi, ada di kitabnya Kristen. Itu saya kasih analogi tadi. Ketika HP merek Yahudi punya adalah Samsung A1, dicari di tanganku nggak ada, tapi ternyata ada di tangan Kristen. Siapa yang ngambil barangnya? Orang Yahudi. Saya atau kalian? Sepi. Gak ada kehidupan. Jantung berhenti berdetak. Bacat Gruda, bacat. Gimana? Tuh komentari mau dilanjutkan? Komentar tadi saya undang balik nih. Bang, tuh komentari ganti-gantian Bang ya, bernasi Bang ya. Jangan tipe-tipean Bang. Iya. Ya. Iya. Ganti-gantian Bang, jangan tipe-tipean Mama Gerunda Bang ya. Lanjut. Sekarang giliran siapa? Giliran dari semua materi tadi adalah latar belakang terjadinya keinginan orang Yahudi membunuh Yesus murni karena faktor ekonomi politik, tak ada karena dosa waris. Itu. Nah, sekarang giliran Anda menjelaskan di mana pernah terjadi adanya latar belakang keinginan orang Yahudi mengeksekusi Yesus karena dosa waris. Itu tertulis di mana ceritanya? Biar saya baca. Silakan. Oke. Sebelumnya saya sedang berdiskusi dengan Ustadz Tahta tentang tuduhan Yesus disalib. Kalau keinginan orang Yahudi supaya Yesus itu dibunuh ya karena mereka takut kehilangan pekerjaan karena orang banyak yang percaya kepada Yesus, jadi mereka berencana membunuh Yesus. Terus ketika untuk membunuh Yesus supaya Yesus dihukum mati karena ada tuduhan yang saya sedang jelaskan tuduhannya apa. Mereka mengumpulkan saksi-saksi palsu dan tuduhan-tuduhan palsu supaya bisa Yesus dihukum mati. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan satu tuduhan yang kuat, yaitu Yesus menghujat Sang Ilahi. Itu tuduhannya. Kalau tentang di mana orang Yahudi percaya Yesus mati untuk dosa waris, tadi saya bilang itu sama dengan Anda bertanya, di mana para ahli Taurat percaya Yesus Mesias? Tidak ada, karena mereka tidak percaya. Tapi isi dari kitab Perjanjian Baru itu Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Seperti tertulis di dalam Matius 20 ayat 28, nyawa Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Di situ dikatakan begitu. Di dalam Matius 1 ayat 21, di situ dikatakan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Di dalam Lukas 2 ayat 11 di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang berarti yang menyelamatkan tuh juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam Yohanes 1 ayat 29 di situ dikatakan lihatlah anak domba sang ilahi yang menghapus dosa dunia. Tapi saya lebih tertarik latar belakang setelah mereka kemudian melakukan kesaksian palsu bla 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 dan kemudian jatuh hukuman mati. Latar belakang mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh ini murni karena faktor ekonomi politik. Yang saya tanya kepada saudara, kejadian yang muncul bahwa mereka ingin membunuh karena dosa waris itu tertulis di mana, biar saya baca. Kalau yang Anda katakan tadi di dalam Matius, di dalam Lukas, karena darahnya, dia dosanya, Anda tebusnya, Anda itu kan konsep yang muncul belakangan, yang tidak melatar belakangi pembunuhan, kawan. Apapun bisa terjadi. Yesus mati karena utang kita. Yesus mati karena janda. Apapun boleh dinarasikan setelahnya. Ini yang sedang kita bangun adalah kerangka berpikir praktis. Apa yang menyebabkan kemudian orang Yahudi sebagai tuan rumah ingin membunuh Yesus. Itu kawan, itu. Kesaksian palsu, yes. Tipu muslihat, yes. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Wa makaru wa makarallah. Quran saya menegaskan malah. Tapi yang melatar belakangi ingin supaya mereka ini melenyapkan Yesus itu apa? Sampai detik ini kalau kita dudukkan perkara pada poin sesungguhnya, mereka ingin membunuh karena faktor ekonomi, politik. Adapun muncul dosa waris itu muncul karangan belakangan. Tapi kalau Anda menyangga itu, Anda mengatakan saya keliru, tolong tertulis di mana? Orang-orang Yahudi berkumpul kemudian mempersiapkan penyembelihan terhadap anak domba, karena pada hari itu mereka bersiap-siap untuk mengeksekusi dosa-dosa mereka dengan mengkorbankan darah Yesus, dan Yesus menerima dirinya untuk segera dieksekusi. Di mana itu saya bisa baca? Kalau itu betul berarti ada dua cerita kontradiksi yang berbeda. Satu karena faktor ekonomi, dua karena faktor dosa waris. Mana yang betul? Ayo, silakan. Saya mau tanya dulu, tanya balik Pak Juma. Silakan Bang. Ada anak Abraham 2, yang dikorbankan siapa? Yishmael, anak tunggal. Wah, salah. Di Quran itu Ishak kok. Nggak ada. Ishak lahir setelah Ishak lahir setelah kejadian kok. Jadi itu yang salah pemahaman kita dengan kawan-kawan muslim. Lah nggak ada hubungannya sebenarnya antara Isa Ismail dengan Kristen, karena itu yang bermasalah hanya Yahudi dan Islam. Makanya kemarin itu saya membahas dengan Pak Bom, kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, dan sampai hari ini ya dia akan menderita sampai 300 tahun ke depan. Karena memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apatah lagi mempermasalahkan Isa atau Ismail, sementara yang punya kitab tidak pernah bermasalah dengan Islam. Kalian aja yang kepo. Bukan kepo. Kalian memaksakan kehendak di abad 7 untuk kami percaya. Itu lalu masalah. apa hubungannya kejadian itu dengan Kristen, kawan? Emang itu kitabnya Kristen? Loh, kami sudah melatar belakangi dari kejadian itu. Latar belakang apa? Siapa yang melatar belakangi dan siapa yang berikan otoritas bahwa itu ada latar belakang Kristen? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Coba antara persembahan anak tunggal dengan Kristen, apa hubungannya? Di mana hubungannya itu? Kristen ini kan sebutan untuk mengikut Kristus, Bos. Yes, betul. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang menyesatkan banyak orang.
Karena soal penyesatan itu bukan soal pengikut Kristus, tetapi mereka yang mengaku nabi-nabi. Oh tidak, bukan begitu kawan, bukan begitu. Penyesat itu bergelar Kristus kata Yesus. Nah Kristus inilah nanti yang menunjuk utusannya, rasulnya untuk menjadi perpanjangan tangannya ke seluruh penjuru bumi untuk menjadikan orang-orang menjadi pengikut Kristus penyesat itu. Begitu kawan. Makanya saya katakan, marilah saudara Kristen kita duduk. Perkara ini harus kita dudukkan dengan sistematis, dengan kerangka berpikir rasio. Bukan iman. Kalau iman ya tak ada diskusi. Oke. Tapi kalau kita silakan. Saya ikuti dulu cara narasimu. Gini. Ya silakan. Kebenaran apa yang Anda bawakan dari kitab Anda atau Nabi Anda? Secara jujur, saya udah baca sejarah tapi saya nggak bawa bukunya. Ya. Nabi Muhammad bukan tokoh rohani, tetapi dia tokoh pemersatu Arabia untuk melawan Eropa itu, bro. Iya. Bagaimana? Mana buku? Mana kitabnya? Mana kitabnya kemudian? Itu jadi. Enggak, saya tanya. Kalau narasi Anda ini betul, mana kitabnya? Mana kitabnya Nabi Muhammad? Karena kalau bagi kalian semua pun agama Islam, sementara Yesus datang ke dunia bukan bawa agama, membawa kebenaran yang untuk mengikuti. Tapi faktanya dari dosa gitu loh, Bang. Tapi faktanya Yesus itu anak soleh, bukan Kristen. Loh, ya nggak mungkin Kristen. Yesus dia itu anak Allah Bapa yang anak soleh. Yesus itu anak soleh. Iya, berarti dia Muslim. Dia disebut sebagai Kristen gitu loh, Bang. Iya, berarti dia Muslim karena dia soleh. Kata soleh itu tidak hanya di Muslim, bro. Dari mana Anda bisa mendapatkan kata soleh itu selain daripada Muslim? Dari mana? Begini loh, ini ada narasi ketujuannya. Hendaklah kalian memilih diaken atau penatua menjadi orang-orang yang saleh. Nah, soleh ini dalam bahasa Yunaninya apa? Ya, kita bahasa Indonesia aja lah, kata saleh. Soleh itu bukan bahasa Indonesia. Gimana ini kawan saya ini? Jangan kata-kata aja yang dibahas, bro. Loh, bukan. Ini sebuah kata, ini cerminan daripada identitas Yesus. Ketika Yesus makna bukan kawan. Itu. Nah, ini susahnya kalau sesuatu yang penting Anda sederhanakan, sesuatu yang sederhana Anda pentingkan. Ini bahayanya ini. Ini bahaya kalau orang beriman tanpa akal yang gini jadinya. Jadi semuanya serba akal-akalan kawan. Oke, udah saya ikuti ya. Tunjukkan kepada saya yang Anda ikuti dari teladan rohani ya. Kita bicara rohani, kita bicara agama, ini kan rohani, bukan peperangan loh, bro. Ya. Rohani jadi yang dibawakan Nabi Anda. Allahu Akbar. Itu tidak setara dengan Yesus kami. Itu bahkan Rasul Paulus pun tidak setara 12 murid yang dimateraikan Tuhan Yesus untuk menjadi rasul. Bukan, itu loh, Pak. Ini persis saya. Kalau saya salah, maaf. Oke. Kalau Anda berbicara mengenai rohani, itu berbicara dua unsur di dalam kehidupan manusia, jasad dan roh. Dalam ibadahnya umat Islam, kehidupan itu manusia, jasad bukan hanya sebatas ruh saja, tapi juga jasmani. Jasmani dan rohani ini tapi juga kenapa lagi nih gantungan kunci ini satu ini. Ya, jadi Islam itulah agama yang melibatkan hati, kalbu dan pikiran, berbeda dengan Kristen. Justru Kristen itu tidak menggunakan kemudian sifat kalbu hati yang bersifat gaib dalam dirinya. Coba, kalau Anda ingin membuktikan itu, kita lihat tata cara kita beribadah. Ayo, kami sholat melibatkan khusyuk dalam beribadah. Khusyuk itu adalah cerminan yang terbias daripada akal dan wahyu dan kalbu. Sehingga apa yang digerakkan oleh tubuh dituntun oleh perintah dari sang yang maha kuasa. Sholat ada perintahnya. Hati tunduk berserah diri, jiwa tunduk berserah diri. Kami andai saja mau tidak melibatkan rohani, umat Islam mana yang mau tunduk tengah malam bangun sujud minimal 5 kali sehari semalam? Itu karena rohani mampu menundukkan jasad. Kalau Anda, rohani Anda mampu tidak menundukkan jasad Anda? Sekali seminggu aja mungkin susah buat Anda. Tapi kalau kami sujud sehari penuh, jasad tunduk pada perintah rohani kami.
Satu-satunya agama yang tidak memiliki prosesi dari Tuhan cuman Kristen. Artinya rohani kalian tidak mampu menundukkan jasmani kalian. Justru jasmani kalian yang menundukkan rohani kalian. Apa buktinya? Tak ada yang haram di Kristen. Tepuk tangan untuk itu. Apa yang haram di Kristen? Apa ini? Mana? Mengawini lebih daripada satu istri ya haram. Mana dalilnya? Istri orang haram. Mana dalilnya? Mana Bro, dalil? bro. Mana dalil? Yang Mana saya dalil? Kalau iman tanpa akal, kambing pun bisa. Ini iman tanpa akal, monyet pun bisa. Anda berbicara, kucing pun bisa ngomong. Tapi kalau tanpa akal, mana dalil? Justru akal itu yang dicocok. Mana dalil pengharaman di Bible? Satu ayat saja kalau ada. Kujadikan obat kalau ada. Silakan. Mana? Jadi Mana? gini loh. Enggak ada kawan. Tepuk tangan untuk itu. Tak ada yang haram di agama Anda. Semuanya halal. Yang mengikuti cara berpikirmu saya Bukan, Anda harus ikut. Anda harus ikut. Tidak mungkin saya yang ikut Anda. Anda yang harus ikut. Dibawakan oleh Nabi Contoh apa? Umat Islam sangat bangga. Kenapa? Orang Kristen ikut-ikutan ke Islam-Islaman. Oh tidak. Oh tidak. Oh tidak. Oh no, tidak katanya. Tidak katanya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ikut kepada Islam, sekarang ketika kemudian Anda mengatakan Anda tidak ikut kepada Islam, di mana Anda bisa mengambil kata Alkitab selain dari Islam? Itu soal kata sebutan. Inilah yang saya katakan. Jangankan soal Anda offside. Inilah saudara. Inilah kalau beragama tanpa akal. Inilah kalau beragama tanpa akal. Anda mengatakan tidak ada yang bisa ditiru. Jangankan kami umat Islam, sami'na wa ta'na. Kristen aja nih yang dari barat, agama penjajah, ikut ajaran Nabi Muhammad. Gimana ini kawan-kawan? Itu liturgis bro. Liturgis itu bro. Loh, dari hal sepele ini aja kalian ngikut, apalagi yang lain. Ya kan? Anda nggak sadar itu. Maksudnya apakah sholat yang dimaksud Bang Juma kah? Sholat sistem sholatnya kah? Tidak, apapun itu. Apapun itu. Sekarang coba Anda bandingkan. Coba Anda bandingkan kehidupan orang Kristen di barat dengan kehidupan orang Kristen di Indonesia yang mayoritas. Keislam-islaman bukan Anda? Ketika kalian berbicara, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kami nggak ikut-ikutan halilintar, haleluya. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada. Kalian mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah kita bilang subhanallah masa. Saudara, saya pernah naik pesawat dari Palu ke Makassar saat bencana. Ada orang di samping saya cuman pakai baju dalaman perempuan, ya, rambutnya keriting, salibnya besar sekali tuh, kayak telunjuk kiri kanan tuh di belakang muka. Begitu ada guncangan, apa teriakannya kemudian? Allahu Akbar. Coba. 1 juta itu bro. Udahlah kawan, kita diskusi yang santai-santai. Ya, yang lain aja. Yang saya pandai soal baca isi atau ayat-ayat. Yang saya maksud begini Bang Juma, saya jujur aja pengagum Anda, hanya yang saya maksud, jangan bohongi hatimu kepada apa yang Anda baca. Kok saya bohongi hatiku, gimana ini ya? Ya gimana kawan, masih mau membahas tentang kitabnya Yahudi yang Anda ambil atau gimana ini? Tidak, nggak usah. Saya nggak usah. Soal apa itu? Kitab suci ini, bertuhan aja. Bicara atau mau membahas latar belakang Yesus disalib menurut tuan rumah atau apa? Konsep bertuhan aja. Ya, konsep bertuhan. Banyak yang kita bahas ini, apalagi Bang Juma, semua dilawan Bang Juma. Kenapa aja Bang Juma berdalih? Ya, konsep bertuhan, oke. Konsep bertuhan. Kalau menurut Yesus, Tuhan itu Anda nggak serupa dengan makhluk. Sang sumber itu yang tak hampir itu digantikan oleh Yesus supaya kita sampai kepada Dia. Itu intinya yang saya tahu. Yang saya tanya Yesusnya, kawan. Saya nggak mau itu yang dibawakan Yesus. Menurut Yesus, yang mengutus Dia itu bisa nggak serupa dengan makhluk? Baru saya dengar pertanyaanmu ini. Jadi saya jawab. Baca Yohanes 5 nomor 37. Gini.
Saya sudah katakan, Gimana ayat dong? demi ayat Anda paham betul dan hafal bahkan. Yang saya maksud begini, ketika Anda membaca isi daripada Bible kami itu, Anda teriring untuk memutarbalikkan atau mendefinisikan seenak hati apa namanya penyampaianmu dalam narasimu itu yang saya nggak terima itu loh Oh Bang. saudara, bukan begitu. Salah, keliru Anda. Iya. Kenapa Bible itu kemudian dari zaman ke zaman direvisi, dikoreksi? Itu Karena kata-katanya Bang. enggak, bukan saudara. Karena ada makna rasa bahasa Indonesia yang ingin dipadukan dengan konsep pemahaman kita orang Indonesia dengan apa yang tertulis. Secara teks, betul? Betul. Nah, makanya contoh, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana sesuatu yang tidak pernah kita lihat rupanya bisa kita gambarkan kemudian seperti makhluk? Coba. Kan dia udah bilang, ketika engkau melihat saya Thomas, bukankah engkau sudah melihat Bapa? Kan itu ada seperti bukan Thomas di situ. Itu bukan Thomas. Ya. Nah, sekarang ketika kau membunuh aku berarti sama dengan membunuh Bapa yang Maha Kuasa itu. Kalau soal membunuh Bapak, bukan ke situ lah. Bang. Tapi kalau melihat ke situ, kalau membunuh tidak. Inilah kesalahan fatal yang Anda punya. Gitu loh. Sederhana bukan? Sederhana. Cuman saudara Kristen itu sudah terikat doktrin. Kita selamat, kita anak Tuhan, pokoknya kita dijamin. Itu. Tapi Anda lupa untuk mempelajari Bible. Ketika umat Islam mendalami Bible, kaget. Ternyata ini loh isi kandungan Bible itu yang selama ini tidak diurai oleh pastor dan pendeta kepada kita. Gitu. Terima. Sebentar Bang, terima. Gitu, makanya aku bilang tadi, makanya saya komparasikan narasi Anda kepada kebenaran di bawah Nabi Anda terhadap apa yang disebut rohani tadi. Bagaimana kita bisa mencontoh dia sebagai yang diagungkan, kelakuan dia tidak seperti apa yang Anda narasikan. Itu yang Nah, sekarang ketika berbicara mengenai kelakuan beliau, yang tahu Anda atau orang yang sesamanya sampai hari ini? Aduh, kan fakta semua di Alkitab kan lucu kan? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa kelakuan beliau, yang tahu kelakuan beliau ibunya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, sepupunya, keluarganya, orang se-RT, sekampung, seakidah, seagama. Lalu Anda siapa? Kan gitu pertanyaannya. Makanya gini bro, itu yang saya cuman nggak enak kita di forum ini menyampaikan nanti kan sebenarnya di ayat Al-Quran Anda sendiri pun itu ada jawabannya, cuma saya nggak mau ngomong lah. Silakan Anda tunjukkan, kan begitu, sudah nggak apa-apa, kita berdatang nggak masalah, kita ungkap semua apa yang ada datanya, nggak masalah, yang penting datanya ada. Coba contoh yang contoh. Ada nih kata orang ini dibahas mungkin waktu saya tonton Bang Juma tahun 2000 ya kalau nggak salah, yang soal masalah Aisyah dikawini 6 tahun, gimana kebenarannya itu? Cobalah. Nah, sekarang hukum apa yang dilanggar ketika kemudian beliau menikahi Siti Aisyah? Hukum negara, hukum agama, hukum adat, hukum apa yang dilanggar oleh beliau? Hukum moral. Hukum moral. Di mana itu tertulis? 6 tahun loh Bang. Itu kapan kejadiannya? Lah justru itu makanya coba bahas sendirilah itu. Ya inilah lucunya saudara saya Kristen. Oke saudara. Oke. Anda tenangkan pikiran saudara. Oke. Anda mengatakan itu berbicara mengenai moral. Ukuran sekarang 50 tahun yang lalu banyak nenek-nenek kita nih yang belum tamat SD sudah menikah. Berbicara mengenai moral, bagaimana kemudian ketika orang Arab yang hidup di padang gurun, bukan di Indonesia tapi di Arab, padang gurun, padang pasir, di mana di sana ontah, binatang yang bisa hidup tanpa air sekalipun, mereka punya fisik kuat. Usia 6 tahun dinikahi, serumah usia 9 tahun. Anak-anak Indonesia sekarang usia 9 tahun itu masih sudah banyak yang haid, apalagi 1400 tahun yang silam. Dan hal itu yang terjadi kemudian tidak boleh diukur dengan kacamata kita hari ini. Kenapa? Anda coba lihat bagaimana Nabi Adam anaknya dengan anaknya, adik-beradik,
saling menggauli. Apakah itu aib? Kalau adik-beradik pasti aib lah, bro. Nah, bagaimana dengan keadaan anaknya Adam alaihissalam? Ya kalau itu nggak usah lu jauh-jauh. Nah, ini dia. Makanya kalau kita memandang sesuatu, jangan sudut pandang kita untuk memandang itu, tetapi kita harus melihat dari aspek beberapa kacamata pada masanya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu yang perlu kita lihat. Betul. Nah, sekarang ketika ya silakan. Izin Bang. Justru yang saya maksud dari narasi dan penjelasan Bang tadi, hukum moral yang saya maksud, bagaimana sebagai tauladan kita untuk kita ikuti, sementara moral dia tidak selayaknya menjadi contoh, menjadi seorang yang bisa ditiru secara rohani gitu loh Bang. Itu yang saya maksud. Inilah kalau Anda hanya melihat gajah dari pipet, yang Anda lihat cuma sehelai bulu dari gajah. Enggak. Justru di kami, apanya? itu yang disebut itu gini. Sebentar saya lanjut, enggak apa-apa. Oke, saya buka. Di kami Kristen pun banyak yang bejat, makanya kami tidak ikuti. Contoh ini, saya di salah satu gereja A, yang enggak apa-apa saya buka ini. Saya melihat kawan itu, ya, kami kan ada perjamuan kudus. Saya lihat kawan ini kalau kelakuannya, maaf cakaplah, playboy lah katakan. Tetapi seorang hamba Tuhan tadi atau gembala tadi disuruh dia untuk membagi roh kudus, roti ini perjamuan kudus ini. Oh, saya nggak terima, saya tolak. Nah, itu salah satu contoh moral yang saya maksud tadi Bang. Karena sifatnya rohani itu harus menjadi orang yang bisa ditiru kelakuannya, contohnya. Ketika dia menjadi diaken atau menjadi pemberi suatu perjamuan kudus, itu kan suci. Itu saya nggak terima karena tidak benar itu. Itu yang saya maksud. Coba dikoreksi kalau saya salah menyampaikan. Oke. Secara histori perang Badar terjadi. Syarat untuk ikut perang Badar usia minimal 15 tahun. Itu syarat untuk perang Badar, laki perempuan. Tak boleh ikut perang Badar kalau tidak 15 tahun minimal. Siti Aisyah ikut perang Badar. Saat itu beliau belum menikah dengan Nabi Muhammad. Satu. Anda mengatakan dia 6 tahun dinikahi. Anda harus membedakan dinikahi dengan dikawini. Kalau nikah itu bukan berarti digauli. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti serumah dengan Siti Aisyah ketika beliau layak untuk digauli sebagai istri. 9 tahun. 9 tahun, ada riwayat yang mengatakan 9 tahun. Tetapi secara histori nih, perang Badar usia beliau 15 tahun, ikut perang Badar, tapi status beliau belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan riwayat yang mengatakan kemudian itu adalah riwayat yang diriwayatkan dari Irak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjadikan itu sebagai acuan? Karena umat Islam itu belajar tentang kitab suci mereka. Mereka mengerti tentang histori. Orang tua daripada Siti Aisyah tidak ada yang komplain. Kalau tuduhan itu betul, berarti komplain masyarakat pada saat itu. Ketika masyarakat komplain, maka beliau tidak akan dijadikan sebagai suri toladan. Faktanya, Bang, karena takut Bang. Takut. Takut kenapa? Ya, saat itu kan otoriterisme dia tinggi dan keabsolutan kuasa dia. Boleh enggak? Boleh tidak ada tidak kemudian kitab yang menceritakan tuduhan Anda itu karena mereka takut? Bukankah Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dicintai pada masa itu? Bahkan orang Yahudi pun mencintainya. Saking dicintainya, beliau sudah meninggal, sudah 3 hari mayatnya tidak rela orang-orang untuk menguburkannya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada beliau, mayatnya pun mereka tidak rela dikubur, tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kedua, kalau tuduhan Anda itu betul, maka Siti Aisyah akan mengalami trauma. Faktanya,
istri yang sangat mencintai dan yang paling banyak menghafalkan ucapan perkataan beliau yang kami sebut hadits adalah Siti Aisyah. Kalau dia adalah wanita yang terzalimi secara fisik dan seterusnya, maka dia akan trauma, akan menjauhi Nabi Muhammad, tidak akan mencintainya. Jangankan menghafalkan perkataan-perkataannya, mencintainya saja kagak. Tapi alhamdulillah, beliau wanita yang paling banyak menghafal hadits, 2000 hadits beliau hafal lebih. Apakah ini karena trauma atau karena sangat cinta kepada suaminya? Lalu siapa kita yang di luar daripada rumah tangga beliau, yang menghakimi beliau, yang kita belum tentu moralnya, siapa yang tahu di belakangnya istri? Kan begitu bang. Gini bang, Silakan. Saya udah ikuti cara berpikirmu, saya udah lama ngikutin. Makanya aku bilang tadi, narasi yang Bang Juma sampaikan, kalau kedengarannya itu semua, waduh, hampir tipis. Artinya kebenaran itu. Yang saya maksud di sini begini. Ketika apa yang dinarasikan Bang Juma, kalau kita terhadap baca-bacaan yang pernah disampaikan kawan-kawan yang lainnya, yang saya maksud teladan apa yang dibawakan sehingga orang-orang banyak sekarang ahli sekolah, para teolog, para muslim yang berpendidikan tinggi itu banyak yang meninggal karena dilihat posisinya bang. Itu yang senang, tapi ini nggak enak nanti kalau ada job itu informasi blacklist yang datangnya dari mana? Dari surat kabar Robe itu. Yang terjadi justru semakin banyak cendekiawan yang mengikuti Rasulullah. Semakin hari orang semakin ramai mengikuti Rasulullah. Itu fakta. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini. Tidak ada negara yang menjadi pengikut mayoritas penduduk Islam yang mengikuti Rasulullah. Kalau Anda katakan itu suri teladan apa yang bisa ditiru, yang menjadi dasar pijakan orang memiliki penyakit kelamin, atau negara Arab bisa kemudian kita periksa perawan di sana dengan negara Barat yang notabene-nya ajaran Kristen tentang perawan di sana. Artinya apa? Tuduhan terhadap Nabi Muhammad, tetapi menunjuk kepada Rasulullah 1 jari, tetapi menunjuk kepada diri sendiri 4 jari. Itu yang terjadi. Makanya penyakit AIDS tertinggi di negara Kristen. LGBT negara Kristen. Penyakit kelamin negara Kristen. Terus Anda bertanya, nggak bisa bang, nggak bisa. Terus Anda mengatakan suri teladan mana? Loh, lihat umatnya. Dan ketika berbicara mengenai poligami, lebih banyak orang Kristen, jangankan poligami, nikah saja tidak. Coba tengok di Barat bang, lebih banyak yang tidak nikah daripada yang kawin. Lebih banyak yang tidak nikah daripada yang nikah. Kalau di Islam saudara, ada kemudian legalitas nikah lebih dari 1. Tapi justru yang mempraktekkan Kristen lebih banyak poligami daripada Islam. Bandingkan saja. Sabar. Pembandingan antara Islam di Indonesia ini 87% lawan 7% dan Kristen. Angkanya coba Anda lihat selisihnya jauh. Bagaimana siapa yang berpoligami? Di depan rumah saya ini kawan, di dalam kompleks ini, mohon maaf nih, 1000 maaf. Ini orang Kristen selang ke dalam rumah ini, istrinya 2. Islam mana di kiri kanan saya yang poligami? Nggak ada yang poligami di sini. Tapi yang ini yang depan rumah ini, maaf yang mendengarkan di bawah ini. Itu fakta bung. Satu dari 2000 bang. Ya, 2000 Islam, 1 Kristen masih seimbang. 87% banding 7%, gila. Maksudnya 7% Kristen Indonesia salah, bro. 7% itu pun masih terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Saksi Yehova, bla bla dan seterusnya. Silakan. Silakan. Bapak mungkin belum di umur zamannya Emil Salim soal kristenisasi yang disebut tahun 83 ya. Padahal tahu nggak bang, transmigrasi yang keluar Jawa itu aslinya Kristen tapi dibuat KTP-nya Muslim. Saya temukan banyak itu bang, di Bengkulu, di Sumatera, di Kalimantan ada itu bang. Jadi itu jangan salah paham. Abang ini kayak kerja di Dukcapil aja. Bukan, di lapangan saya orang sekuler. Saya banyak kerja di luar saya bukan orang pemerintahan. Saya di luar, saya melihat
teman-teman saya, ada Bang Andi, sebentar saya angkat telepon. Lanjut Bang, lanjut. Ya, kalau mau ngomong gitu salah Bang Juma itu. Jangan di-framing kami hanya 7% Bang, bukan gitu. Cuma gini, ini kebetulan saya mau jalan ini. Saya intinya gini, makasih Bang Juma. Saya tidak sepandai Anda untuk membaca ayat demi ayat. Yang saya masuk begini loh. Ketika Anda menarasikan soal konsep ketuhanan yang Anda anut, janganlah menghina Yesus. Itu aja nasihat saya sama Bang Juma. Makasih. Nggak ada yang pernah menghina Yesus Bang. Justru kami Muslim memuliakan dia loh. Kalau memuliakan harus meyakini bro. Itu kan itu pekerjaan. Memuliakan itu Bang artinya tidak diberlakukan sebagaimana tertulis di Bible. Di Kedua, Bible itu Bang ada baca itu ditangkap sampai ke salib, dibunuh. Kedua gini Bang. Itu loh Bang. Entar dulu Bang, saya lagi ngomong. Menurut Anda Lanjut. yang tertulis seperti di Bible itu memuliakan atau bukan memuliakan itu Bang? Ya memuliakan Yesus lah. Yang meyakini dia mati seperti itu memuliakan gitu. Lah, itu karena teologi Abang yang kami udah beda dari Saya nggak nanya teologiku Bang, saya nanya Bang, peristiwa seperti itu Anda percaya, Anda memuliakan atau tidak itu doang. Bukan ke situ konteksnya bro, bukan itu. Lah konteksnya di situ Bang, di situ perbedaannya antara UNI. Kami Islam memuliakan dia, ya dia itu tidak disalib, tapi diselamatkan. Sebagaimana data yang ada di Bible, semalaman berdoa di Bukit Getsemani. Ibrani 5:7, karena kesolehannya diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Ya kita mengakui dia orang soleh, orang baik, dikaruniai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya abang malah mengatakan diperlakukan disalib seperti itu. Jadi abang sebenarnya yang menista di sini siapa? Jadi Gini, Bang. gini. Oke, saya lanjut Bang, bisa izin ya, gini. Ya. Soal penyalipan, bagaimana mungkin kawan-kawan jabat 7 menarasikan itu diserupakan atau diangkat, sementara saksi mata ada loh Bang. Dari semua peristiwa yang terjadi pada Yesus dituliskan kepada kitab-kitab kami dari kesaksian mereka yang telah mengikutinya, maka dituliskanlah semua menjadi kitab atau dikanonkan. Abad 2 kalau nggak salah, lupa Bang Juma yang paham itu dikanonkan itu. Nah intinya gini, saksi itu menjadi fakta untuk disampaikan kepada orang-orang pengikut Kristus gitu loh Bang. Makanya kami tidak akan mungkin percaya kepada bagi 7 diserupakan. Ya begini Bang, silakan abang nggak percaya. Bang, silakan abang nggak Bang, izin Bang Roy, silakan abang nggak percaya Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi Anda nanti bentrok antara akal Anda dan iman Anda, perlakuan tertulis di dalam Bible Anda seperti itu. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan ditangkap, diludahi loh Bang. Lihat sampai bajunya Bang, perlakuannya. Sampai di tiang salib Bang, kan berdarah-darah itu loh Bang. Masa abang tidak pakai akal, kok bisa digituin utusan Tuhan? Saya mau nanya sama abang. Yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu A. Bapak di surga, B. Bapak yang disebut iblis lah menjadi bapakmu. Yang mengendaki dia mati seperti itu siapa Bang? Gini, kalau itu gini, nanti saya jawab lah. Ntar gini. Saya jawab, kalau abang nggak menjawab, saya jawab. Menurut sampean lah gitu aja. Ya oke, baik. Perintah Tuhan di Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah juga. Setuju. Begitu ya, jelas itu. Jelas sekali tidak dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Yesua Amasiah tidak punya salah. Dia orang soleh, dia orang mulia. Setuju nggak Bang? Betul. Betul. Yang mengendaki orang mati terkutuk itu adalah iblis. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Makanya saya tanya ke abang, yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu bapak di surga atau bapak yang iblis ini? Jangan satu ayat Bang. Jangan Ini satu banyak ayat Bang, banyak data itu loh. Jadi gini. Ya gimana? Ketika itu bawa narasi bro terhadap soal memuliakan dia sampai dia dibunuh lalu kita
apa namanya yang abang tidak sepakat kepada iblis, bukan, tetapi itu kehendak Bapa supaya dikalahkan maut itu tadi, gitu loh bang. Itu Mana ada mungkin kehendak, Bang, di mana ada kehendak Bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, di mana? Pas Bang Juma sama Elia itu kalau nggak salah itu. Abangku yang terkasih. Di mana ada perintah Tuhan boleh membunuh orang tidak bersalah, Bang? Nggak ada. Betul, tidak ada. Ya berarti Yesus itu nggak boleh dibunuh karena nggak punya salah. Akal dong, Bang, akal dong, sinkronkan akalnya dengan iman abang. Akal saya ini sehat aja bang. Ya kalau sehat, Anda harus seperti saya pendapatnya, nggak boleh bunuh Yesus, tidak punya salah dia, Bang. Enggak lah bro. Nah, Oke lah, saya itu aja. ini ke abang nih, ini pertanyaan sederhana, Bang. Pembunuhan itu Yesus di tiang salib itu menurut abang ini ajaran keji atau ajaran kasih? Jadi kekejian itu terjadi pada Yesus oleh karena tuntutan yang dibilang Juma tadi orang Yahudi. Iya. Sebentar, Bang. Orang Yahudi ini habis ini orang Yahudi ini tidak suka sama Yesus. Yudas berkhianat, tambah tentara Romawi. Pertanyaan saya, Bang, apa yang merasuki mereka ini sehingga mereka ini ingin membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Silakan, Bang. Pertama ambisi, kedua dipengaruhi oleh si iblis. Nah iya itu, jadi mereka kemauan iblis lah sehingga Yesus dibunuh, begitu, Bang. Tadi kalau diterangkan Bang Juma, Bukan kehendak Bapa di surga. Ya saya maksud tadi. Akhirnya abang jujur juga menjawab. Jadi gini loh, Ya. ketika abang tadi bilang soal siapa yang menghendaki, Bapa di surga, sang firman tadi, sang ilah itu menghendaki supaya menyatakan dirinya berkuasa atas maut, mengalahkan maut, itu loh bang. Makanya dia bangkit di hari ketiga. Bang, kalau mengalahkan maut artinya dia tidak mati. Loh, bagaimana orang bisa dapat menyatakan dirinya mengetahui kematian atau kebangkitan kalau dia tidak dimatikan? Justru kematian itulah yang membuat dia tidak tertolong oleh maut. Itu mati, Bang, namanya. Maut itu tewas, mati, Bang. Itu namanya maut. Yang mengalahkan maut itu, Bang, kalau dia diselamatkan oleh yang mengutus dia, itu baru selamat dari maut. Di sinilah Kalau abang ini mengatakan Yesus mengalahkan maut, justru enggak. Yesus itu kena maut di tiang salib, Bang. Abang kok kebalik-balik sih abangku ini Tidak. Ada aja nih abang perbedaan cara berpikir kita bang, itu yang saya maksud. Sebenarnya Bang Juma paham itu, cuman dia masih membohongi hati nuraninya. Oke lah, kalian lah di sini, aku udah ngantuk ini. Nah, Wah, Bang Roy doktrin salam lo, menyampaikan Bang Juma, yang lain-lain mohon maaf ya. Makasih Bang Roy, maaf ya Bang Roy ya, tapi saya hanya membawa Bang Roy ke alam sadar supaya akal berfungsi Bang. Kita lanjut. Entar dulu diam dulu. Jadi saya hanya ingin kita bersahabat diskusi, ya silakan aja. Mau mengimani apapun, tidak ada pemaksaan iman, tapi mari kita pakai akal kita bahwa semua nabi yang pernah ada di muka bumi, utusan Tuhan itu pasti disayangi oleh Tuhan, termasuk anaknya Maria, dilindungi oleh yang mengutus dia. Sampai kapanpun dia dilindungi. Sekarang Yesua Amasia itu ada di sisi yang mengutus dia. Selamat dia Bang. Bang Zuma sama Bang Zuma dong. Diam boleh? dulu kau ya, saya sama Roy dulu atuh. Roy kan belum turun, abis ini lu yang ngomong. Gitu ya, teratur ya ya. Oke Bang Roy ya, makasih ya Bang Roy. Ya oke. Oke, makasih Bang. Ya Bang Juma, jawab dulu, makasih ya. Bang Juma lagi seduh kopi Bang. Mau bikin kopi ini Juma ini bilang sama dia. Makasih. Kasih kembali ke Ustadz Tata, silakan Ustadz. Ya, silakan. Diambil lagi Bang Raja. Saya juga seduh kopi nih Bang. Boleh. Saya lanjut boleh Bang. Ganti-gantian ya Yahu ya, jangan bentrokan di suaranya ya, ganti-gantian ya, teratur ya bro ya. Oke lanjut. Siap Pak Ustadz. Saya mau bahas tentang tema yang kemarin ya. Tadi si Bang Zumang tadi menyinggung tentang kitab Yahudi kemarin, mencuri kitab Yahudi. Boleh nggak kita bahas itu?
Itu sama Gerunda Juma lah. Gerunda, enggak tunggu, Gerunda. Kan sudah kelar ya, waduh. Iya, kita bahas lagi. Kita mau bahas dong, karena setiap orang kan punya pemahaman sendiri kan. Sama aku kan belum. Ya, bentar lagi. Gerunda masih jenuh kopi di situ. Masih jauh dari berangkat. Sudah jelas itu, nggak bisa kamu pungkiri ya. Kalau kitab itu udah nempel kok di kitabmu tuh. Iya, kalau saya jelaskan nanti kan baru melek matamu kan. Gimana sih kamu melekkannya? Iya, makanya aku mau sama Zuma dulu. Biar nanti teman-teman di sini kan mendengarkan saja, biar aku sama Bang Zuma gitu loh. Suara Ustadz kecil, Ustadz. Suaranya kecil. Cek. Ya Mantap. bentar dulu lah kalau mau bahas itu nanti kalau Gerunda sudah aktif kembali. Sementara Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Lama sekali. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Itu. Tetap. Ya udah ya nanti. Ya, tau komentari sama Ustaz Tata dulu. Gerunda masih jauh Kalau dari hubungi perangkat. dulu Ustaz Tata, Bang Dato. Ya siap. Aku mau bahas tema yang katanya kitab Yahudi dicuri. Aku mau pengen bahas itu sama Zuma, boleh nggak ya? Ya silakan nanti. Ya silakan nanti. Ya. Nanti kami berikan kesempatan kok. Kalau Bang Zumanya, Guru Zumanya lagi ini. Aku tunggu berapa menit ini. Ya. Data, monitor data. Atau saya telepon dulu ya. Data. Oke, aku tunggu ya. Oh, ya. Ya. Oh ya, silakan. Ya. Ya sedang sekelas bom saja kencing-kencing di celana sama guru kami. Ya. Begini Apalagi? bro, kalau membahas sesuatu itu kita harus bisa melihat secara utuh ya. Jadi kan orang kan dalam memahami sesuatu berbeda-beda. Tapi coba nanti kalau mungkin Bang Zuma, nanti coba Bang Datuk dengarkan aja. Jadi nanti Abang melek nanti. Ya, Siapakah yang mencuri? Ya. Apakah Islam, apakah Kristen yang mencuri? Oke? Saya kalau nggak ada Bang Zuma, Makanya pengen saya sama Zuma, gampang aja Bang Zuma. sejaknya itu. Ya. Jadi karena ada Bang Zuma, ada guru-guru sini, saya nggak berani. Nanti sama saya aja nanti kalau. Ya. Bang Zuma, udah ini Cacata. Telepon Cacata dulu, Ustaz Arif. Halo, saya mau tanya sedikit boleh kok? Bentar. Tata. Kita agak jauh juga di perangkat ini. Telepon tuh aku. Semua kok pada lari semua ya. Apalagi Yahoo, kau tahu apa kau? Udahlah, mana Bang Zumanya itu? Keluarkan dia. Mereka masih bisik-bisik di sana. Mereka masih siapkan ayat itu. Mau Pasal. apa lah kau bahas kitab Yahudi? Kitab Iya. Yahudi, kitabmu kok. Begitu, Udah. Sir. Kalau kita yang mau tanya mereka itu cari ayat dulu, cari dasar dulu. Gue pastikan lu KO betul. Sok kau. Utuh kitab Yahudi Lu itu. nggak percaya? Kalau Suma itu kalau ditanya keluarkan Bang itu Zuma. dia hilang-hilang itu. Keluarkan dia. Sama kau aja lah kau. Gaya kali kau. Kitab itu kita Apalagi saya ini belum tanyakan Bang Suman. Nanti kalau dia Ya, kita tunggu dulu. Ini Setatan lagi telepon kayaknya. Saya telepon HP-nya nggak nyambung. Kayak ada yang telepon. begitu memang dia itu. Kalau giliran kita bertanya
Bertanyalah nanti sepuasnya 24 jam. Bertanya ya. Iya Bang Hos. Ustaz Tata, ulah boleh Ustaz Tata? Nanti saya akan bertanya. Saya akan Tentang tunggu. tema yang kemarin Bang Hos, yang katanya orang Kristen mencuri kitab Yahudi, kan kita mau pengen itu kan bagus sekali temanya itu kan. Iya, Tapi kita sudah lah, membuktikan. sampai silakan berdorasi. Ada apa, ayo. Ini lanjut. Ya gimana? Bang Zuma dong. Enggak, ya sama aku dulu, ayo. Nah sekarang saya mau nanya ke Yahudu. Coba kamu ceritakan kisah Adam ada di mana? Dalam Tadi Bible itu yang kamu. aku bahas Hah? tentang kitab. Ya enggak, kitab nanti Yahudi. katanya siapa yang mencuri Taurat nantinya? Coba kita bahas satu-satu dulu. Tentang Adam, kamu mau pakai ayat mana? Oke, kalau lu kalah nanti berarti Zuma kalah ya. Ya, ayo. Ya, coba satu-satu ya. Oke, saya pakai Al-Quran ya. Bang Zuma nggak keluar, Al-Baqarah ayat aku dari 30. tadi nunggu-nunggu Tunggu loh. dulu, tunggu. Saya Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 tentang Adam. Nah, kamu mau pakai apa? Kisah Adam. Kisah Adam. Iya, saya nanti jelaskan. Saya Ya udah menjelaskan. jelaskan coba pakai apa coba. Oke. Kemarin saya bentar. Kita saling mendengarkan di sini ya. Jangan. Kalau tidak salah, judul kemarin siapakah yang Jawab dulu. Kamu mau menceritakan kisah Adam pakai apa? temanya apa kemarin yang dibahas Bang Zuma? Nah, iya enggak kan judulnya di sini siapa yang mencuri Taurat? Islam apa Ya, Kristen? pelan-pelan. Hubungannya nanti itu ya dulu. Jawab dulu kau. Bentar. Bang Hos, pelan-pelan kita bahas dulu satu-satu ya. Tema dulu. Ini satu-satu Temanya kita ini, bahas jawab, dulu. Iya jawab coba. Siapakah Nah, yang mencuri Taurat? Islam atau Kristen ayo. kitab Yahudi? Oke. Ya, Yahudi. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Kita cerita Adam dulu. Nah, dari awal. Dari awal Itu ya. nanti masuk pembahasan. Temanya dulu kita bahas. Iya, ini temanya. Siapa yang mencuri? Coba. Sekarang ayo. Inti dari tema itu adalah katanya mencuri, betul? Nah, iya, oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Tentang kisah Adam, saya pakai Al-Quran. Kamu mau pakai apa? Mencuri. Kamu Inti mau dari pakai apa? tema bentar dulu. Inti dari kata judul adalah mencuri, betul? Ya, mencuri. Oke, ayo. Oke. Arti dari mencuri apa? Ya mengambil kitab, memakai kitabnya orang lain. Oke. Karena Menurut gini, KBB, oke. misalnya gini ya, saya di kitab saya gak ada, lalu saya memakai kitabnya orang lain gitu. Oke. Nah, oke, sekarang kita buktikan ya. Coba ceritakan kisah Adam dalam Bible kamu mau Bentar pakai dulu, apa? kita sepakati dulu ini. Mencuri adalah Takut dia. Takut. bukan. Oke. Mencuri adalah mengambil hak orang atau mengambil milik orang, betul? Setuju nggak? Oke, sekarang pembahasan ya. Saya menceritakan kisah Adam Al-Baqarah ayat 30. Kamu mau pakai apa? Pelan-pelan dulu, jangan tergesa-gesa dong. Pelan-pelan ini. Bang, dengar dulu pertanyaan Tata. Jangan kau asal. Nah ini saya bertanya, udah jelas kan temanya kan? Iya, kita Ya pelan-pelan sudah, bahas. silakan ceritakan tentang Adam. Oke. Inti dari tema adalah mencuri. Pengertian Ya, mencuri ya, adalah sekarang mengambil buktinya hak ya. orang. Nah sekarang bukti siapa yang mencuri? Coba sekarang. Sabar, jangan langsung ke pembahasan. Takut dia. Dengar dulu, Bang. Kita saling mendengar aja. Jangan langsung tanggapi. Ya, silakan lanjut, ayo. Oke. Hmm. Kita harus sepakati bahwa kata mencuri itu adalah mengambil hak orang, betul? Nah, oke, kita buktikan ya. Atau memiliki hak orang. Ya, udah sekarang. Oke. Pembuktian sekarang. Sekarang, iya pembuktian. Saya sekarang dong. Pembuktian, oke sekarang. Coba kita bahas satu-satu mulai dari Kejadian 1 ayat 1 penciptaan langit dan bumi. Iya, Oke. betul. Oke, sekarang Aku akan masuk ke situ. kalau dalam Islam Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard atau surat Jangan Ibrahim langsung ke 4. situ. Kamu. Loh, Coba aku ini dulu, kita aku buktikan dulu. siapa yang mencuri nanti. Nah, sekarang kamu dulu, boleh menciptakan nggak aku penciptaan dulu? langit dan bumi pakai Bernarasi. apa? Yahudu, kamu mau menceritakan penciptaan langit dan bumi itu pakai kitab apa? Coba silakan. Jawab dulu ya, jawab. Kejadian. Loh, itu kitabnya siapa itu? Milik siapa itu? Yahudi. Kenapa kamu pakai? Mencuri berarti kamu. Oke, udah. Udah. Kamu udah selesai. Oke. Sekarang Ada. saya. Ya. Oke.
Kata mencuri artinya adalah mengambil hak orang. Mencuri terus Bentar juga. dulu dong. Jangan kalau kita harus harus menggali kata mencuri dulu. Iya, Mencuri tak betul mengambil hak. buktinya sekarang kita buktikan siapa yang mencuri. Iya Ayo. nanti saya kalau membahas sesuatu itu harus pelan-pelan Bang Zata. Ya udah, pelan-pelan, silakan. Tarik Ayo. nafas. Ya, sudah, tarik silakan, nafas. pelan-pelan. Ya, tarik nafas, sabar, oke? Dengarkan saya juga saya sudah mendengarkan Bang Tata tadi loh. Boleh ya, nggak lanjut, didengarkan ayo. saya sekarang? Ya. Oke, dengarkan ya. Ya. Kata mencuri adalah mengambil hak orang lain. Nah, sekarang kita masuk pembuktian. Siapakah yang mengambil kitab Yahudi? Nah, oke. Sekarang saya nanya dulu ya, penciptaan langit dan Saya bumi. dong. Saya Ya udah, ini bahas satu-satu ini. Boleh nggak saya Bahas membuktikan penciptaan yang dulu. mencuri apakah Kristen apakah Islam? Boleh nggak? Oke, saya buktikan ya. Oke, saya buktikan. Masalah penciptaan langit dan bumi, Al-Quran punya kitab sendiri ya. Ya. Nah terus, Kristen kalau tidak mencuri pakai apa? Ini Islam dulu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Nah sekarang Kristen mau pakai apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Kejadian 1 Duh, ayat kejadian berarti 1. kamu yang mencuri. Kenapa Ya, pakai oke. Kita akan membuktikan. Saling mendengarkan dong. Jangan Iya. egois di sini dong. Boleh nggak? Iya, silakan. Oke. Maka jangan dipotong-potong ya. Kata mencuri adalah mengambil hak. Oke, itu dulu. Maka kita harus membuktikan siapakah yang mengambil hak orang Yahudi. Siapakah yang mengcopy paste kitab Yahudi. Nah, itu yang harus kita gali. Nah, pertama Kristen. Nah, ya. Kristen yang menyebarkan agama Kristen siapa? Orang Arab apa orang Yahudi? Oh, udah kita buktikan, ayo sudah. Kita Bentar bahas satu-satu. dulu. Loh, Pertanyaan saya dijawab dong. iya makanya kita membahas ya. Bahas satu-satu Iya. ya. Kejadian 1 ayat 1. Taurat di situ kan, Taurat di situ. Nah, sekarang penciptaan langit dan bumi. Saling mendengarkan, orang saling Kristen mau menghargai. pakai Biarkan kitab aku bernarasi dulu. Takut dia. Aku nggak takut loh bro. Ya sudah, ayo, Justru siapa? aku Siapa membuktikan yang kepada menciptakan anda langit dan bahwa bumi? Kamu pakai siapakah dalil yang mana? mencuri Kristen apa Islam? Ya udah. Ketika ada orang bertanya, siapa Yahudi yang menciptakan langit dan bumi? Kamu mau pakai kitab apa? Kamu jawab itu. Kejadian. Kitabnya siapa kejadian itu? Kitabnya siapa? Yahudi. Ya sudah, berarti kamu yang mencuri berarti. Iya, oke. Saya udah dengarkan Anda, dengarkan saya dong. Apa selesai? Iya. Kamu ini. Aduh, gimana Kamu sih? jangan kayak gitu dong. Coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak? Kamu sendiri yang angkat tema, kamu sendiri yang angkat tema ini. Nah, nih, kalau kamu hanya bernarasi satu pihak, kamu seakan-akan kamu yang benar. Coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak coba. dengarkan saya? Ya. Ayo. Oke. Nah, maka kita harus melihat bahwa siapakah yang mengambil hak orang Yahudi atau Kristen, apakah Yahudi, Kristen apa Islam? Nah, pertanyaannya, siapakah yang menyebarkan Kristen? Siapakah yang menyebarkan Paulus. bentar. Siapakah yang menyebarkan Paulus. Islam? Iya, bentar dong. Paulus. Bentar, sabar. Nah, maka timbul jawaban bahwa inti daripada Kristen itu adalah Yesus sendiri. Betul? Kenal Yesus Kristus. Yesus. Mana kenal? Yesus. Kemana Oke. kamu? Muter-muter kemana? Sabar Tema dong. sendiri, bingung sendiri. Ngangkat tema sendiri, bingung sendiri kamu. Kalau langsung buktikan saja kita, ayo. Ini saya lagi buktikan. Jangan langsung Iya, tergesa-gesa. intinya Bang. gini loh. Islam tidak akan menggunakan kitab lain selain Al-Quran dan Hadis. Islam punya kitab sendiri. Nah, kita buktikan Oke. itu. Kristen mencuri apa enggak? Ayo. Aku langsung sekat kamu. Oke, aku langsung sekat ayo. kamu. Iya, ayo. Aku langsung sekat kamu ya. Ya, silakan. Oke. Ayo. Buktikan kepada saya, ada nggak orang Yahudi yang melarang Yesus untuk memakai tanah? Ya, melarang. Buktikan. Melarang. Mana waktu Ya, buktinya. Yesus Mereka kalau ke sana diludahin. Orang Kristen Justru kalau ke Tuhan Yesus, Yahudi diludahin. Diludahin kamu. Enggak.
Justru Tuhan Yesus ketika dia di bait Buktinya Yesus dibunuh kok oleh orang ketika Yahudi. saya. Yuk, kamu kalau ke sana Dia diludahi, membacakan- Tuhanmu dibunuh oleh orang Yahudi. Buktinya itu, bukti nyata itu. Maksudnya kitab Yahudi, Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia memakai hukum Taurat, dia memakai kitab Musa, betul nggak? Sedangkan Dan Tuhan ini Muslim. mereka tidak mau. Dia membacakan Tidak kitab mau Yesaya, betul kitabnya nggak? kamu curi, tidak mau Dan mereka. saya bertanyakan, ada nggak yang melarang dia untuk Melarang, iya melarang. Buktinya kamu diludahin loh. Orang Kristen ke sana diludahin. Bukan itu yang diludahi. Karena kenapa diludahi? Karena dia Sekarang ayo kita bukti. Siapa yang mencuri ya? Bahas satu-satu ya. Oke, siapa yang mencuri? Umat Islam mandiri kitabnya Yahudi udah mau pakai Taurat itu. Oke, sekarang penciptaan langit dan ada bumi. nggak yang melarang Tuhan Yesus memakai Penciptaan langit dan bumi sekarang. Mana yang mencuri? kita Musa? Ada Tidak nggak mau yang dengar melarang ke Tuhan mana? Yesus memakai? Wong dia ada nyambung dia. Justru dalam pelayanan Tuhan Yesus dia memakai kitab Musa dalam Berarti menggenapi. mencuri kamu. Kan judulnya mencuri kan? Apa mencuri? Ada nggak yang mengatakan kepada Yesus itu mencuri? Gini ya Wudu, kalau tidak mencuri ya, maka Kristen ini punya kitab kan? Ya kitabnya sendiri dipakai. Kamu udah kena habis itu, udah. Ya kamu yang kena sekat. Kamu yang kena sekat. Ya buktinya kamu yang mencuri. Sekarang coba, kalau tidak mencuri, ada nggak di dalam perjanjian baru tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan Adam? Ada nggak yang melarang dia? Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus? Judulnya ini siapa yang mencuri Taurat? Oke, Islam tidak mencuri karena Islam punya data sendiri dalam Al-Quran. Nah sekarang Kristen ketika membahas penciptaan langit dan bumi, Jangan mau pakai dalil yang mana? Coba. Jangan yang mana? Mau pakai dalil yang mana? Buktikan kepada saya, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia memakai Loh, kitab? ini bukan Musa melarang, untuk kita membersihkan buktikan siapa yang mencuri. Alah, makanya saya bilang, makanya saya mau pengen Bang Juma diskusi sama saya, kakak. Ayo kita buktikan. Bang Tata ini bukan level saya. Bukan Oh, kamu aja sama kamu. Gimana kamu nantang Bang Juma? Kamu udah macet dari tadi kok. Udah macet dari tadi. Makanya aku kasih sama, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia Bukan membacakan masalah kitab melarang, saya? Ada nggak? katanya ingin membuktikan siapa yang mencuri Taurat. Akan saya buktikan. Coba kita tes ya. Masalah penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Udah sekat. Tentang Adam, tentang penciptaan Islam tidak butuh Taurat. Nah kalau kamu mencuri, Bang Tata, udah sekat. Makanya gue kasih tahu sama Bang Tata, buktikan kepada satu ayat. ini Ada nggak yang melarang? keluar mau menantang Bang Juma. Dari awal udah macet. Keluarkan Bang Juma sekarang, keluarkan. Biar Kamu aku diskusi sama dia. ngapain? Hadir, kamu udah macet dari tadi. Oke. Nah ini nih. Oke. Maaf ya Bang Juma. Gimana? Oke. Duduk yang cantik, pelan. Ya Bang Juma. Oke. Gimana? Menantang Bang Juma. Ini Bang Juma. Iya, gimana? Tadi kita membahas tentang siapakah yang mencuri kitab Yahudi, betul? Saya nggak ada pernah bahas namamu itu kawan. Nggak pernah saya bahas dengan Pak Bom Bom yang membuat Pak Bom Bom 6 abad ke depan nggak bisa tidur. Ya itu masalah kalian lah. Itu kan diskusi Bang Zuma sama Bom Bom itu kan. Oh iya, Kan berarti aku ini sama Bang Zuma lebih aja, hebat, kan? lebih menguasai materi dari Pak Bom Bom ini. Loh kan orang kan beda-beda. Enggak, maksud saya beda. yang saya sedang hadapi ini jauh lebih hebat dari Bom Bom gitu. Saya nggak merasa hebat, tapi Ya saya lalu buat apa nantang saya, Cak Ayu? Bapak Bom Bom Saya aja nggak udah merasa jadi hebat juga. sayur lontong. Terus Saya nggak merasa hebat, tetapi saya mengatakan kepada Anda, saya juga belajar. Oke? Oke, baik. Oke, Nah, sekarang pertanyaan saya gini, kan saya ditantang nih, maka saya bertanya, hukum Taurat yang datang kepada Musa, seperti misalnya sunat, jangan makan babi, pelihara sabat, itu berlaku untuk bangsa lain atau hanya untuk Bani Israel saja? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Udah selesai. Udah. Oke. Selesai. Udah. Wabillahi Kamu udah. taufiq wal hidayah. Nah, sekarang boleh. Assalamualaikum Boleh saya sekarang? warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Udah selesai. Sudah. Apalagi yang harus kita perbincang? Loh, tadi kamu sendiri katakan untuk Bani Israel. Terus? Oke. Untuk Bani Israel kan? Sekarang saya dong. Enggak, aku tanya untuk Bani Israel kan?
Bang Juma gini. Udah selesai. Apa lagi? Bang Juma, giliran dia membantah ucapannya sendiri, nggak apa-apa Bang Juma. Enggak, bagi saya, tunggu. Bagi saya, berkaitan dengan siapa yang mengambil kitabnya Bani Israel, Anda sudah menjawabnya dengan hukum Taurat, makan babi dan juga sunat Sabat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Maka ketika kemudian ada yang menggunakan di luar Bani Israel kitab itu, maka itu hanya plagiat, kurang kerjaan, menjadikannya aksesoris. Itu aja, udah selesai. Ya sekarang ya. Nah, sekarang tegaskan dulu, apakah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel atau untuk bangsa lain? Kan udah dikenapi Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu. Yesus bukan Kristen, Cak Ayu. Dia bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent. Dia bukan Katolik, Dia orang bukan Yahudi. Protestan. Dia orang Kami Yahudi. ini Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Karena hukum Taurat digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Ya, digenapi untuk bangsa lain atau digenapi untuk bangsa lain atau untuk bangsa Israel? Untuk bangsa lain, karena begitu. Kenapa bisa untuk bangsa lain sementara hukum Taurat itu? 3:16. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu penuh dengan liku-liku. Nubuatan tentang Yesus. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi. Udah, untuk orang Yahudi. Kalau ada kemudian yang mengambil kitabnya Yahudi yang untuk Yahudi, itu apa namanya? Oke. Kalau ada orang yang mengambil hukum yang untuk Yahudi, yang mengambil hukum untuk Yahudi, yang mana hukum itu termaktub di dalam kitab Yahudi, lalu mengambil kitab yang untuk Yahudi itu apa namanya? Mencuri. Mencuri, udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi saya sekarang dong. Hancur. Maka buktikan kepada saya Juma, ada nggak yang orang Yahudi melarang Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya? Kenapa ya jadinya Yesus? Ada nggak yang melarang dia? Yesus itu orang Yehuda. Iya. Bukan Kristen. Iya, memang itu kan dia termasuk adalah orang Yehuda atau orang Yahudi. Iya memang Yesus orang Yahudi. Iya. Ada nggak yang melarang dia? Tidak, karena dia orang Yahudi. Nah, bisa nggak dikatakan dia mencuri? Enggak, karena dia orang Yahudi. Berarti enggak dong. Emang enggak. Nah, kenapa kamu mengatakan orang Kristen mencuri? Ya, Yesus Kristen rupanya. Loh, kami kan pengikut dia. Iya. Mantra Indonesia. Hancur. Yesus orang Yahudi. Dia membaca Taurat. Dia penganut Taurat. Dia kemudian penggenap Taurat. Tidak ada masalah dengan Yesus. Yang jadi masalah kalau ada yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi, kamu katakan itu pencuri. Betul. Nah, berarti Anda adalah emang Kristus Yesus pernah nggak dilarang untuk memakai hukum Taurat? Yesus itu Yahudi. Yang kita sepakat adalah ketika hukum Taurat yang termaktub di dalamnya dalam sebuah kitab ini, hukum-hukum hanya untuk Bani Israel, diberikan kepada yang bukan Bani Israel, dan diambil oleh yang bukan Israel, Anda sepakat itu pencuri. Oke, selesai. Betul, udah selesai. Nah, orang Kristen Inna lillahi wa inna ilaihi yang menyebarkan Kristen siapa? Jangan gitu dong. Yang menyebarkan Kristen itu siapa, Juma? Apa? Yang menyebarkan Kristen itu siapa? Kristen lah. Orang Yahudi. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya dengan itu, nggak ada urusannya dengan itu. Di sini, udah selesai. Kita di sini membuktikan siapakah yang mencuri. Layakkah Tuhan Yesus dikatakan mencuri? Enggak, kalau Yesus enggak. Kalau Yesus enggak. Enggak, kalau Petrus enggak. Layakkah Yohanes? Kalau Yohanes enggak. Sebagai orang Yahudi. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Itu juga adalah kitabnya. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Nah, kenapa Anda mengatakan Kristen mencuri?
Lah, emang Yohanes Kristen? Yang menyebarkan Kristen itu orang Yahudi. Allahu Akbar. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Pertanyaan saya, Katakanlah pertanyaan kepada saya orang-orang cuma, kafir, layak, kalian pasti kalah dan digiring ke dalam neraka pertanyaan jahanam, saya, dan itulah layak, seburuk-buruk tempat Yohanes? tinggal kalian. Jangan di mute. Anda sudah mengatakan orang yang bukan Yahudi menggunakan kitabnya Yahudi adalah pencuri, betul? Betul. Nah, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Yang menyebarkan orang Kristen siapa? Orang Yahudi atau orang Arab? Jawab dulu. Yang menyebarkan Kristen orang Yahudi atau orang Arab? Orang yang mengambil kitabnya Yahudi tapi bukan Yahudi, apa namanya? Pencuri kan? Betul. Orang Kristen yang ada di Indonesia Yahudi atau bukan? Kita ini yang di Indonesia ini yang dimana itu disebarkan oleh orang-orang Yahudi pada awalnya. Tidak ada orang Yahudi dari Belanda menjajah Indonesia, nggak ada. Alamak, astagfirullahaladzim. Petrus orang mana? Petrus orang Petrus mana? tidak pernah ke Indonesia, Petrus. Di sinilah Bang Juma. Saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya, kawan. Orang Kristen yang ada di Indonesia ini Yahudi atau bukan? Yahudi atau Yahudu? Yahudi atau Yahudu? Sendiri mengcopy paste tentang. Selamat malam. Jangan di mute dong. Iya, malam Bang Daniel. Jangan di mute dong. Sekali lagi sebelum saya kasih ke Jangan teman di yang lain. mute dong. Saudara ya, aduh, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Ya bukan, kan kita Bagus. kan hanya Orang Kristen di aja, Indonesia, orang dikasih Kristen tahu. di Indonesia yang menggunakan kitab Taurat itu mencuri atau tidak? Ya nggak mencuri kan apa yang menyebarkannya kan di orang Yahudi. Orang Yahudi dikatakan mencuri ketika dia menyebarkan agamanya. Udah, saya bikin kopi dulu. Lah. Dulu dong. Saya Purani kasih Purani. Hancur dia anak saya, hancur. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. udah kan kalau Gantian jauh tuh, gantian. Coba kita jangan di mute bro. Jangan di mute. Gak ada ilmu kok. Ya memang cuma ini nggak ada ilmu. Karena orang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, jadi begini Bunda. Pertanyaan Apalagi? saya, layakkah? Masih panjang. Layakkah Tuhan Yesus dikatakan mencuri? Yesusnya tidak layak karena dia Yahudi. Cak Ayu. Tidak layakkah? Betul? Iya, karena dia Yahudi. gantian. Iya, tidak betul. Apa perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Apa perintahnya? Pergilah. Ya, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Orang Yahudi sendiri yang mengatakan pergilah. Itu bukan Yesus. Mau bukti? Mau bukti kalau itu bukan Yesus? Silakan. Oke. Kita lihat di dalam kitab yang menuliskan tentang Yesus. Apa kata dia di dalam Yohanes 12 nomor 31? Coba, apa kata beliau? Di mana? Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. 31. Oke. Iya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan Keluar. Dari mana? Apa poin? Keluar dari mana? Apa poin di situ? Keluar dari mana? Siapa penguasa dunia ini? Penguasa dunia ini ya kuasa gelap. Ya, bagus. Dilemparkan keluar dari Bisa dikatakan dia dikeluarkan di dari surga.
Di luar dari surga itu zaman Adam. Ini zaman Yesus. Zaman Yesus. Sekarang berlangsung kita penghakiman bahas. atas dunia ini. Oke. Sekarang juga penguasa dunia sekarang juga akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke, ini tentang bentar dong, sabar. Keluar dari mana? Ini bentar Bang Juma, bentar. Ini tentang perkop Yesus tentang kematiannya. Oke. Nah, keluar dari mana? Kita harus melihat jawab Yesus kepadanya. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku. Terlalu lemah. Melainkan Pemahaman oleh bebasnya karena terlalu kamu. lemah, kawan. Baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15. Baca aja langsung situ. Baca. Sekarang berlangsung Baca penghakiman aja atas langsung dunia ini. Yesaya 14 nomor 15 supaya pemahaman bibelnya jangan terlalu lemah. Jangan Anda. Saya mau tanya sama Anda, apa hubungan ini dengan tema kita? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke Apa tempat hubungannya? yang paling Apa dalam di hubungannya? liang kubur. Engkau Tema akan kita dimasukkan. dengan Ini siapa? ayat ini. Apa Siapa yang hubungannya dimasukkan ke dulu? dalam kubur? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Apa hubungannya dulu? Kita ini fokus ke ini dulu, kitab Yahudi. Yesaya 14 itu menceritakan Anda lari-lari. tentang jangan iblis lari-lari. yang Jangan lari ingin tema, woi. yang ingin menyaingi Tuhan. Lari Dia tema, kemudian naik ke lari awan-awan tema. ingin menyaingi Tuhan. Tetapi kemudian dia ditendang, kemudian dilemparkan ke dalam kubur. Dia lari dari Lalu tema. Yesus mengatakan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa kayak gitu? Baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi. Aduh, sayang sekali teman-teman. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14:30, ini kuncinya ya teman-teman yang ingin berapologet, kuncinya Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang tidak berkuasa atas Yesus? Iblis. Iblis yang merasuki Yudas berkuasa enggak terhadap Yesus? Berkuasa enggak? Iblis yang merasuki Yudas berkuasa enggak terhadap Yesus? Gantiannya. Ya, silakan. Enggak ada yang jawab. Udahlah. Saya ini Kristen, saya Kristen. Iya, silakan Bang. Ya, saya pernah dengar rekamannya Bang Suma. Iya. Mengatakan yang namanya Edis, ulama sekalipun gak akan mampu. Oh ya, betul. Ya. Betul. Bagaimana seorang ulama bisa berdiskusi dengan orang gila coba? Enggak. Iya Bang. Semua ini Nggak bisa. lari terus ya. Lari. Nggak ada orang ulama bisa diskusi dengan orang gila. Nggak ada Bang. Saya aja yang bukan ulama, angkat tangan saya. Nggak bisa hadapi orang gila diskusi. Gimana ceritanya kita mau berdiskusi dengan orang gila? Nggak ada. Apalagi ulama. Kamu mengakui kau Bang akan Suma aja nggak bisa, apalagi ulama. Edis dilawan. Wah, orang gila. Gimana ceritanya? Edis itu skakmati kamu, makanya kamu nggak kasih kesempatan PK-PKan dengan dia. Oh gitu. Iya. Kamu ditanya itu perjalanan Jibril 50.000 tahun. Oh alamak. Kembali umur Muhammad udah 100.000 tahun, kamu nggak jawab. Alamak, videonya masih ada. Cari di Zulkifli Emabas Official. Cari terkait itu, cari. Coba Ada kau jelaskan videonya. dulu ayat itu tuh. Ada videonya. Edisnya justru nggak bisa menjawab. Bukan saya nggak bisa Perjalanan menjawab. malaikat ke atas satu kali itu Kok Edis yang bangga ini? Kalau kembali 100.000 tahun umur Muhammad, kau nggak bisa jawab. Salah Kau Edis rupanya, Bang Zubair. Sekarang begini Saudara Daniel, saya dari Makassar ke Jakarta. Anda juga dari Makassar ke Jakarta. Anda jalan kaki, saya naik pesawat. Jaraknya sama kan? Waktu yang kita tempuh sama nggak? Enggak, kau tidak jelas. Nggak sama. So, materi kayak gitu aja pun. Waktu Jibril
pulang pergi itu umur Muhammad sudah berapa tahun? 100 Ya ampun, tahun. saya sudah tanya sama saudara barusan. Saya dari Makassar, Anda dari Makassar. Kita sama-sama berangkat nih ke Jakarta. Saya naik pesawat, Anda jalan Yang kaki. kedua ya, saya tanya, dari mana? Aduh, nggak bisa diajak diskusi nih. Di Al-Quran. Udahlah kawan, udah. Kalau nggak bisa diajak diskusi, mending ke gereja seperti biasa. Saya butuh orang yang otaknya bisa berfungsi. Saya akan melayani siapapun berdiskusi, yang penting sehat akalnya. Saya katakan, jangankan saya, ulama pun tak sanggup. Gimana ceritanya diskusi sama orang gila? Dipikir mungkin karena keilmuan. Oh enggak, maaf lah, nggak mungkin lah orang dia hanya pemakan dedak kok masa bisa lawan kita diskusi. Masalahnya dia nggak berakal, itu aja ya. Ya, Papi LM, selamat malam, Islam Pakistan. Papi, selamat malam. Ya. Yang Islam ya. Lo komentari silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Iya, ini jadi dari tadi saya dengerin diskusinya TikTok kan tuh. Saya ingin diskusi ketika saya bernarasi, jangan dipotong sampai Begitu juga lawan Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Saya diizinkan tidak untuk bisa berdiskusi seperti itu. Bisa, silakan. Malah itu yang kucari. Oke, terima kasih. Saya bernarasi ya. Ya. Saya cukup tertarik dengan tema tadi itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Ya. Sebenarnya bukan kitab Taurat aja, Semuanya. Betul. Iya. Dan itulah Kristen. Iya, atau yang disebut oleh Kristen Perjanjian Lama. Ya. Jadi temanya siapa yang mencuri kitab Perjanjian Lama? Begitu lebih tepat. Salah. Aduh, Justru Bang, jangan dipotong dulu, Bang. Tunggu. Kita luruskan Ya, temanya saya dulu. tahu Tanakh udah saya sebut Tanakh yang Ya, begitu Tanakh aja, Tanakh. Jangan Perjanjian Lama. Ya, disebut oleh orang Kristen Perjanjian Lama supaya penonton mengerti. Karena hasil curian. Tunggu dulu, makanya saya bernarasi dulu kan. Hasil tadi curian kan saya seibarat sepeda nih, warnanya tadi saya diganti. diizinkan, baru ngomong beberapa kalimat dipotong. Karena temanya Anda salah. Siapa yang mencuri Ya saya kitab tahu, yang Anda Tanakh? tahu saya udah tahu, Bang Juma. Ya. Yang Anda tahu saya udah tahu. Siapa pencuri kitab Tanakh? Iya, saya udah tahu itu. Ini Oke, supaya silakan. penonton mengerti. Itu kalau Anda mengatakan Perjanjian Lama, berarti itu sudah hasil curian. Iya, makanya saya jelasin. Saya mau bernarasi dulu, bisa nggak sih dengan Siapa mencuri hasil curian? Kan tidak lucu. Siapa pencuri kitab Tanakh? Ah, itu baru betul. Siapa mencuri Perjanjian Lama? Itu sama halnya siapa mencuri kitab curian. Gitu, jangan kayak gitu, Bang. Pakai narasi yang sehat lah. Siapa yang mencuri kitab Tanakhnya Yahudi? Jangan Anda katakan siapa yang mencuri kitab Perjanjian Lamanya Yahudi. Enggak matching gitu, enggak Ya, nyambung. Bang, yang Anda tahu saya udah tahu, Bang. Ini saya Ya supaya udah, penonton makanya jangan mengerti. diulang. Jadi kita sepakat siapa yang mencuri kitab Tanakh, oke? Oke, baik. Jadi temanya itu siapa Ya, yang silakan. mencuri kitab? Siapa yang mencuri kitab Tanakh? Nah, silakan. Ini ngomong mulu. Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, lanjut. Ya, jawabannya tidak ada. Karena mencuri itu ketika seseorang mempunyai suatu barang, terus ada pencuri yang mencuri barang miliknya, sehingga orang itu jadi kehilangan barang miliknya tuh. Karena barangnya sudah dicuri oleh orang lain. Itu yang disebut mencuri. Tapi kenapa orang Kristen? I'm sorry semuanya. Salah. Apa pula? I'm sorry. Kayak juragan jengkol aja, orang lagi bernarasi, please. Orang lagi pakai tenaga dalam pun menjelaskan kok. Sambil pegangan abang kita ini di tiang sambil bernarasi, kok ganggu lagi. Lanjut, Bang, lanjut. Tapi kenapa orang Kristen percaya kepada kitab Tanakh dan menjadikan kitab Tanakh bagian dari kitab orang Kristen? Itu karena orang Kristen percaya dengan kitab Tanakh. Dan orang sebutnya Perjanjian Lama. You gak usah bantai itu. Saya ngerti yang Anda maksud. Orang Kristen percaya. Dia udah ngomong lagi. Di Enggak, saya dalam cuma Perjanjian lucu Lama aja. Sorry, saya mute ya. Ya, Anda lucu. Yang Anda tahu saya udah tahu, Bang Juma. Saya udah tahu. Saya mute kalau begitu. Apa sih? Bukan dengerin aja sampai saya ngomong, silakan. Tadi kan iya, saya udah baik. diizinkan. Iya, baik. Tapi jangan marah-marah, santai aja.
Iya, oke. Oke Bang, maaf ya. Ya. Marah dari tadi pagi buka toko sampai sekarang belum ada yang beli. Lanjut. Oke. Di dalam perjanjian lama, di situ dinubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Orang Yahudi sedang menunggu itu, sedang menunggu Mesias yang dinubuatkan yang akan datang. Ketika Yesus datang ke dunia dan menyatakan kalau diri dalam Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Orang Yahudi yang percaya tentang pemberitaan Yesus yang ditulis di dalam kitab perjanjian baru, itu berarti dia percaya dengan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, karena dia percaya, orang Kristen percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama. Orang Kristen percaya kalau Sang Ilahi yang menciptakan segala sesuatu di perjanjian lama adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Orang Kristen percaya Sang Ilahi yang berfirman kepada Musa adalah Sang Ilahi yang mengutus Yesus. Jadi orang Kristen percaya dengan kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama. Sedangkan orang Yahudi yang tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka hanya percaya dengan kitab perjanjian lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah kami. Karena kami lahir dari akar yang sama. Silakan itu dulu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita ya. Baik. Jadi oleh karena banyak nubuatan-nubuatan di dalam kitab Tanakh terhadap Yesus, maka saudara kita ini mencoba untuk mencuri kitabnya Yahudi, kan gitu ya. Itu pemahaman saya dari penjelasan saudara. Dengarkan saya baik-baik. Perjanjian lama yang Anda pegang itu adalah sebuah kitab hasil evolusi dari kitab Tanakhnya orang Yahudi. Jadi kitab Tanakh dalam hal ini satu bagian awal yaitu Torah itu diterjemahkan di tahun 270 sebelum Masehi oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi yang pada saat itu dikenal dengan multibahasa mereka itu. Jadi dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Selanjutnya orang-orang Yahudi yang kemudian sudah terpapar pemahaman Helenisme Yunani yang ada di Mesir, Mediterranean namanya, di Alexandria, itu kemudian menjadikan Septuaginta ini menjadi perjanjian lama dalam proses-proses ratusan tahun kemudian. Jadi Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, Origen, abad ketiga oleh Lucian, abad keempat oleh Hesesius. Nah kemudian nanti di abad keempat di era Hesesius inilah kemudian Septuaginta ini kemudian dikawinkan dengan kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, jadilah Bible atau Biblika yang kemudian Kristen pakai. Mulai dari abad keempat mereka padukan, muncullah istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika pada abad ketiga sebelum Masehi, 270 sebelum Masehi, yang terjadi adalah penerjemahan kepada bahasa Septuaginta itu tidak dilandaskan oleh karena adanya hukum yang mengikat, karena adanya kewajiban. Tidak. Tetapi karena adanya orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme Yunani yang tinggal di Mesir, sehingga mereka kemudian yang sudah tidak paham bahasa Ibrani mencoba untuk mengalihbahasakan ke Septuaginta. Upaya-upaya ini kemudian memiliki proses. Akhirnya beberapa bapak gereja kemudian mengoreksi. Untuk apa dikoreksi? Untuk dicocokkan dengan niat, dengan apa istilahnya? Dicocok-cocokkan dengan
nuansa atau rasa keimanan orang Roma Yunani. Sehingga bukan kitab Tanakh yang menjadi patokan perjanjian baru, bukan. Tetapi perjanjian baru menjadi patokan koreksi demi koreksi kitab Septuaginta ini. Jadi bukan Septuaginta yang menjadi landasan kemudian adanya perjanjian baru, enggak. Tetapi perjanjian barulah yang menjadi dasar pijakan perubahan koreksi demi koreksi di beberapa bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga dan abad keempat. Jadi Septuaginta mengikuti rasa dari cipta karya yang ada di kitabnya Kristen. Makanya kalau Anda tidak percaya, sekarang Anda ambil kitabnya Yahudi yang mereka pakai kemudian Nevi'im Ketubim, Anda dudukkan dengan terjemahan kitab kalian, tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Septuaginta sudah diwarnai oleh perjanjian baru. Makanya muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu dihasilkan dari tema yang dipilih oleh Pak Bom. Siapa yang mencuri kitab Tanakh? Sekarang posisinya nih, kalau saya punya sepeda diambil oleh orang lain, agar supaya sepeda saya ini tidak kelihatan bahwa itu milik saya, sepeda saya direnovasi, direparasi, warnanya dirubah, catnya dirubah, modelnya dirubah. Kenapa? Karena sepeda saya dicuri. Sepeda hasil curian ini muncul dengan wajah yang berbeda. Itulah yang disebut perjanjian lama. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi curian, hasil sepeda curian dimodifikasi sehingga sepeda itu muncul seperti ala-ala motor, ala-ala beca. Sehingga cakupan daripada perjanjian lama, oh larinya kemana? Anak domba, dia inilah bilur-bilurku, inilah semuanya. Ya saya 5:3 dicocok-cocokkan, Mazmur 22 dicocok-cocokkan supaya sama dengan perjanjian baru. Tapi ketika ditarik benang merah perjanjian lama ini didudukkan dengan kitab Tanakhnya Yahudi, seperti orang pakai sepatu yang kiri di kanan, kanan di kiri. Habis itu diburu sama anjing dan talinya diikat, sehingga yang memakainya lah di pontang panting, kemudian jatuhnya di kubangan sapi. Itu yang terjadi, saudara. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah bersatu dalam konsep kitab. Kenapa? Karena kitab yang Kristen ambil itu adalah kitab yang diperintahkan oleh Kaisar Ptolemy II untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, lepas dari cangkang. Habis itu dikoreksi, direvisi oleh Origen, Orlysius, Hosesius dan seterusnya. Dikawinkan dia menjadi perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal asli dari perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi. Itu yang terjadi. Cuman karena saya diskusi dengan Pak Bom yang omong-omong, tak ada ilmu, cuman besar kepala, besar mulut, lebar mulut, mata bola, nggak ada ilmu, ya itulah yang terjadi. Dengan hanya praktik seperti itu saja dia nggak bisa. Ayo, Anda mau ngomong apa? Silakan. Maaf ya kawan, itu literasi yang saya sampaikan. Silakan. Bang Juma, kalau Ya. ngomong sama penonton nggak ada saya, boleh ngomong begitu. Ini kan Anda ngomong sama saya tuh. Yang Anda tahu tuh saya tahu lebih dari itu. Maaf ya, saya kasih Ya tahu sudah. tentang sejarah Septuaginta. Nah, silakan. Saat itu dunia itu, wilayah di situ dipengaruhi budaya Helenis. Semua bangsa-bangsa di situ, Bang. Israel, Mesir, Syria, Lebanon, Turki dan lain-lain, semua dipengaruhi budaya Helenis atau budaya Yunani. Karena saat itu, karena mereka bekas dijajah oleh Alexander the Great, jadi mereka dipengaruhi budaya Yunani. Tetapi yang mempengaruhi budaya dan bahasa, bukan ajarannya. Jadi orang Yahudi itu kan bangsa yang diaspora. Di Mesir ada orang Yahudi, di Syria ada orang Yahudi, di Turki ada orang Yahudi dan lain-lain. Nah, orang Yahudi di Mesir, tepatnya di Alexandria, itu menerjemahkan kitab Tanakh yang berasal dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu yang disebut Septuaginta.
Itu diterjemahkan Bang, bukan dirubah. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Kitab Perjanjian Lama yang di depan saya saat ini itu sama dengan Septuaginta dan sama dengan kitab Ibrani yang ditulis di zaman Nabi Esra. Itu sama. Tidak ada satu orang Yahudi pun yang membantah itu. Jadi kalau dibilang siapa yang mencuri kitab tanah, tidak ada jawabannya Bang, karena kami dari akar yang sama. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik Bang, siapa yang bilang kitab tanah sudah dirubah-rubah? Silakan jawab sendiri. Oke, mungkin bagusnya kita buktikan aja kali ya. Kalau antara kitabnya orang Yahudi dan kitab yang Anda gunakan itu dirubah, ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bisa nggak saya minta tolong? Bang Ande Sritonga. Abang, Ya, bantulah aku buka bukan data. kamera. Ya, siap, udah. Ya, Baik. coba open guys. Ini kita berbicara mengenai kitab Tanak. Dari apa Tolong buka Yehezkiel 34 nomor 16. Siap. Dari apa ya? Iku jangan asa enak dewe. Udah. Yehezkiel 34 nomor 16 paralel. 16. Udah. Oke. Nah, Dari HP ya Bunda. siap nggak apa-apa Bang, buka aja. Ya. Thank you, Masya Allah. Iya, nah coba tunjukkan. Tuh, nah bagus. Nah coba lihat. Apa terjemahannya di situ Bang? Boleh dibaca Bang? Oke Bunda ya. Yang hilang akan Ku cari. Yang tersesat akan akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Oke. Coba lihat di kata akan kulindungi 08045. Kulindungi. Tekan. Yang gemuk akan Ya. kulindungi. Oke, Tekan. diklik udah. Ya, klik. Pling long. Apa terjemahannya? Besarin. Perlihatkan kepada mata dunia. Apa di situ? Samad. Samad. Artinya apa Bang? Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Ke bawah sedikit. Artinya memunahkan. Abang bisa Dipunahkan. membaca kan? Dibesarin Bang. Ya. Bisa membaca Bang? Apa itu bacanya Bang? Dipunahkan, memunahkan. Dipunah. Sama ndak kulindungi dengan kupunahkan? Jauh kontradiksi. Iku jangan asa enak dewe melaku ngencela wedus. Itu tuh bukti tuh. Anda mengatakan gak dirubah. Ah tuh. Hancur. Nanti ini loh. Anda mengatakan tidak ada yang berubah. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, padahal di situ akan kubinasakan, akan kupunahkan. Iku jangan asa enak dewe cahayu. Gak bisa Bang, kamu tidak akan pernah bisa menang. Gak akan pernah bisa. Yang hak tetap hak, yang batil pasti batil. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kami ini orang sudah dimandikan 7 rupa bunga baru turun perang kayak gini. Bukan asal-asal. Karena tujuan kami bukan menyesatkan, tapi mencerahkan. Ketika kami berdiskusi, yang kami sampaikan dengan metode yang kami punya adalah ilmu, kaidah, pemahaman, pendalaman, menjelaskan, menerangkan, menguraikan, lalu memberikan pilihan. Kami nggak egois. Silakan Anda mau pelajari, mau memahami, mau menerima, atau tetap di dalam tujuan ila jahannam.
La ikraha fiddin. Sederhana bukan? Saya belum naikkan kelas ini belum apa-apa, belum. Belum, Bang. Banjir mualaf nih Gurunda. Coba, bagaimana orang-orang pendeta pastor ini yang bangga-bangga besar perutnya kayak Pak Bom karena di situ katanya yang gomu kulindungi, ternyata bukan kulindungi. Ahmada, samada, artinya apa? Kupunahkan atau kubinasakan, kuhancurkan. Tapi dirubah supaya ya mereka yang sudah banyak makan perpuluhan yang gendut ini tidak merasa akan dihancurkan, tapi dilindungi malah semakin gendut Pak Bom. Padahal itu pembodohan, penipuan. Apa kata Quran? Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu bersaudara dengan setan sehingga mereka saling membantu menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Ini caranya kalian saling membantu untuk supaya manusia itu durhaka kepada Tuhan. Kalian menyembunyikan kebenaran, yang kalian sampaikan kebohongan. Andai saja ini tidak dirubah-rubah, mungkin pendeta dan pastor tidak ada yang mau gemuk. Dengan kata lain, mungkin mereka nggak mungut biaya perpuluhan karena itu nggak ada perintahnya selain kepada suku Lewi. Itu loh Bang, saudara. Itu seperti itu. Jadi kembali kepada tema, siapa yang mencuri dan merampok dan merubah, ya itulah bukti yang tadi. Silakan. Iku jangan asain. Lanjut. Masih ada orangnya ternyata. Lanjut. Banjir mualaf, Oke, banjir mualaf. Anda cuma menunjukkan satu ayat tuh. Saya tahu banyak perbedaan teks, nggak banyak juga sih dibandingkan isi Alkitab. Itu sangat sedikit sekali kalau dibandingkan isi dalam Alkitab. Ada beberapa teks yang berbeda. Karena itu naskah kuno, umurnya 3.000 tahun, 2.000 tahun lebih lah kira-kira begitu saya. Misalnya ada tertulis seperti ini. Ini misalnya ya. Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah. Lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapu. Ada tertulis begitu. Tapi karena teks ini umurnya sudah ribuan tahun, huruf U-nya itu bawahnya hilang karena luntur. Dan garis di sebelahnya juga hilang. Jadi tertulis sapi. Jadi apakah itu? Ustadz Tahta ingin membersihkan rumah, lalu dia pergi ke pasar untuk membeli sapi. Ada orang yang menerjemahkan sapi, ada juga yang menerjemahkan sapu. Hanya perbedaan seperti itu, Bang. Dan orang Yahudi tahu itu. Orang Yahudi dan orang Kristen tahu itu. Jadi saya sudah katakan kalau pertanyaannya siapa yang mencuri kitab tanah, tidak ada. Karena kami dari akar yang sama. Orang Yahudi tidak akan ada yang bilang orang Kristen mencuri kitab tanah. Karena kami percaya kitab tanah yang sekarang ada di Yahudi, yang ada sekarang ada di saya. Kami percaya kitab perjanjian lama yang sekarang ada di kitab Yahudi dan yang sekarang ada di kitab saya. Tapi kalau pertanyaannya, siapa yang bilang kalau kitab Yahudi, kitab perjanjian lama itu sudah dirubah-rubah dan tidak dipercaya? Siapa jawabannya? Bukankah itu Anda? Silakan. Ini Anda mau mengatakan apa lagi? Udah terbukti bukan? Anda ingin mengatakan salah terjemah? Enggak, itu sengaja. Kalau salah terjemah itu terjadinya Nabi Musa sehari setelah menerima wahyu. Itu salah terjemah, bro. Hari ini Nabi Musa menerima wahyu, Nabi Harun kemudian mengalihbahasakan ke bahasa Manado, salah terjemahannya. Ini sudah 2.800 tahun kurang lebih. Jadi nggak bisa diterima logika sehat. Oh, itu cuman kesalahan terjemah, nggak bisa saudara, nggak bisa. Bukankah di dalam pemahaman saudara, pakar-pakar, ketika kemudian orang Islam ditanya macam Bang Suma, apa hak Anda? Apakah hak Anda menjelaskan Bible kami?
Apa otoritas Anda? Anda sekolah di mana? Anda lulusan mana? Apa titel Anda? Kenapa Anda bisa menjelaskan Bible kami? Sementara kami ada ahli. Ahli apa? Ahli pelintir gitu. Ahli yang menyembunyikan kebenaran gitu. Ahli memutarbalikkan kitabnya orang lain gitu. Kalau itu iya, saya angkat tangan, betul ahli. Ahli memelintir. Itu hebatnya. Makanya ada revisi tahun sekian, dikoreksi terjemahan lama, terjemahan baru. Habis itu TB1, TB2, nanti TBC ujung-ujungnya. Ini bukan main-main. Ini kita berbicara mengenai kebenaran yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kemudian. Jadi bukan ego dalam beragama. Bukan ego lagi. Bukan angku, kesombongan, congkak, pongan terhadap kebenaran. Enggak. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah keterbukaan hati kita untuk menerima kebenaran. Siapapun itu yang menyampaikan. Unsur maqala wala tansur man qala. Lihat apa isi ucapannya. Jangan kau lihat siapa yang berkata. Jangan karena mentang-mentang Bang Suma Islam berkata kebenaran Anda tolak. Tapi Kristen yang berkata meskipun salah Anda terima. Jangan kawan. Oh ini kan terjemahan kitab saya, salah tidaknya? Jangan. Bahaya itu. Kenapa? Karena hidup kita ini kalau bukan surga neraka. Kalau kita salah dalam menapaki kehidupan kita ya neraka pastinya. Apapun itu ceritanya. Jadi kembali kepada tema kita. Hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan legalitas. Bagaimana mereka menggunakan kitab Tanakh secara formalitas berdasarkan dengan tujuan diwahyukannya kitab tersebut, berdasarkan secara histori kepada siapa, untuk siapa firman Tuhan itu diberikan. Hari ini Kristen menggunakan terjemahan-terjemahan yang kemudian sudah memiliki beberapa koreksi dari bapak-bapak gereja Origen, Lucian dan juga Hesesius, tanpa ada keterangan jelas baik firman Tuhan ataupun rabi-rabi atau nabi-nabi. Tak ada sama sekali. Kristen hanya menggunakan itu demi untuk melancarkan isi perjanjian baru, yaitu mengambil kitabnya orang Yahudi agar melancarkan aksi perjanjian baru, mengambil Yesus sebagai penebus dosa mereka, tidak bersunat, tidak lagi ibadah sabat, kemudian tidak lagi mengharamkan yang diharamkan dan seterusnya. Hanya itu yang ingin dilegalkan kemudian, sehingga mengambil terjemahan dari kitab agama lain. Kristen seibarat kelompok di luar Islam yang mengambil terjemahan Al-Quran lalu membentuk agama baru. Kristen bagi Yahudi seibarat Al-Quran diambil terjemahannya oleh sekelompok orang, lalu dari terjemahan Al-Quran ini mereka bikin agama di luar daripada Islam. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi di sana? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorius Kristen. Dan Anda baca Kisah Para Rasul, Anda baca Kejadian 49 nomor 27, perilaku daripada keturunan Benyamin seperti serigala yang merampas kemudian hasil jajahannya lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Itulah yang terjadi kepada orang Farisi keturunan daripada Benyamin ini. Mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa buktinya? Anda lihat di Ibrani 6, Ibrani 6 bukan tulisan dia. Anda ambil di Kolose 2, Anda ambil di Galatia 2. Galatia 2 nomor 22 sampai seterusnya, Anda baca di situ. Paulus kemudian mengambil hukum Taurat ini untuk dijajakan kemudian kepada orang Yahudi dengan mengatakan di Efesus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan segala yang ada di dalamnya. Makanya ketika kemudian dia kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari mengajarkan pembatalan hukum Taurat. Baca Kisah Para Rasul nomor 21, nomor 15 sampai nomor 26. Demikian.
Apakah masih perlu diperpanjang diskusi ini? Saya rasa sudah jelas, kawan. Berarti saya terus bang. Hah? Masih Terus, bilang? Bang. Oh, masih terus. Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita bang. Tapi kan sudah ketahuan siapa pencurinya. Untuk apa lagi? Abang yang ngaco. Nih Loh, bang. apa penonton haknya sedang Kristen menggunakan Tunggu dulu, kitab bang. terjemahan? Saya narasi dulu bang. Nah, silakan. Iya, penonton sedang menikmati diskusi kita, Bang. Ditandai dengan bertambahnya penonton. Begini, saudara. Tunggu dulu, Bisa Bang. nggak? Udah, Bang. Bisa nggak di sesi ini Anda memberikan legalitas standingnya bagaimana kemudian Romawi, Yunani mengambil Kalau Romawi Yunani nggak ada hubungannya. Kristen Romawi, pertama Yunani. kan? Kristen pertama di luar Yahudi yang menggunakan Septuaginta kan? Iya kan? Orang Yahudi tradisi Yudaism hari ini para rabi tidak menggunakan Septuaginta kan? Yang menggunakan Septuaginta adalah Romawi. Itu jelas. Nah, legalitasnya Anda jelaskan. Kenapa Kekaisaran Roma mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta? Itu yang Anda jelaskan. Silakan. Kan tadi saya udah jelaskan, Bang. Saya masih jelasin ulang maksudnya gimana sih arah pertanyaannya apa sih yang Nah, Anda tajam bingung itu sendiri apa? karena nggak ada jawabannya. Ya bukan, saya bingung arah Iya, Anda pertanyaan pasti bingung kemana. karena nggak bisa jawab. Mungkin mana Kan saya udah jawabnya? jelasin. Tidak ada Kalau legalitasnya. Anda temanya siapa yang mencuri kitab tanah, nggak ada, Bang. Nah, lalu Karena itu Romawi ya Kristen dan tunggu dulu, Romawi Bang. Tadi saya Romawi sudah jawab, menggunakan saya lagi jawab, Septuaginta ini potong-potong. dasarnya apa? Itu diterjemahkan oleh orang Yahudi. Ya justru karena itu pertanyaan saya. Justru karena itu. Legalitasnya Itu diterjemahkan, agama, bukan dirubah. legalitas Romawi, Kekaisaran Romawi mengambil Septuaginta ini apa? Ya karena kami percaya. Oh, dengan hanya kitab karena Taurat. percaya sampai Anda mencuri. Bukan mencuri Loh, dibilang kami bagaimana berasal dari ceritanya akar yang tidak sama. mencuri? Karena kitab Tanakh itu hanya untuk Bani Yakub. Iya saat. Tapi kalau ada orang kenapa ada di Katolik? Nih, tunggu saya. Kenapa ada di kasih Katolik? tahu logika berpikirnya. Kalau itu hanya untuk Bani Yakub, kenapa ada di Katolik? Ya kami dari akar yang sama nih Bang, kitab Taurat. Dari mana? Tunggu Dari dulu, mana? tunggu dulu, Dari saya mana? jawab. Dari mana Jadi kemudian dipotong Romawi kan tadi keturunan saya- Yakub? Ketika bernarasi jangan dipotong. Enggak, Abang kita kan suka begini nih. simpulkan Saya aja tahu, saya dari ngerti, saya mau mana jawab. dari mana Kekaisaran Romawi bisa Dari mana mendapatkan Kekaisaran kemudian Romawi? legalitas menemukan dan mengambil kitab Tanakh Ini dalam Kristen bentuk Ortodok Septuaginta. yang mempertahankan Septuaginta tuh Kristen Ortodok, bukan dari Romawi nih. Romawi itu belakangan di abad keempat. Ortodoks. Sebelumnya Ortodoks Roma kemudian bantai orang kenapa? Kristen. Tahu gak Bang? Ngerti tahu itu Saya gak, Bang? cuma butuh legalitas. Abang kan bilang silakan. gini nih, suka bilang Saya gini nih. butuh legalitas aja, Kristen, legalitas tunggu aja, dulu, Bang. Abang takut ketahuan bohong sama saya. Membantu Oh enggak, saya. yang Nah, makanya dia yang suruh saya duduk di kursi jelasin. pesakitan kan Anda, Ya. karena Anda yang menggunakan Bukan nih Septuaginta. Bang, Abang kan suka bilang. Nah sekarang kitab pertanyaan Injil, saya, kitab Perjanjian Baru, apa pesanan orang legalitas Romawi. standingnya Abang kan suka kemudian bilang gitu Anda kan? menggunakan itu? Itu aja kan? Tunggu dulu. Nih Bang, Silakan. selama 300 tahun orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu dibantai oleh orang Romawi. Salah satunya Polikarpus tuh, dia disuruh menyangkal Yesus di depan kaisar, tapi Polikarpus nggak mau. Ini sudah Dia selisih lebih memilih antara Tanakh dibakar dengan hidup-hidup. Septuaginta. Enggak ada Iya, abang hubungannya kan suka itu. bilang, abang Orang kenapa ngomong Yahudi Romawi? menggunakan Kenapa Tanakh. ngomong Yunani? Orang saudara, Yang saya sering dengar Taurat yang Kitab digunakan Perjanjian Baru oleh pesanan orang Yahudi Romawi. beda Kan itu kan dengan yang kacau. digunakan oleh Nih, Bang. Katolik. Beda kawan, beda. Beda kawan, saya ngerti semua, saya mau jawab itu. Ya sudah, legalitasnya mana? Legalitas nih Kristen Ortodok itu sudah memelihara Udah. Septuaginta di abad pertama. Kok ketawa sih? Ya iyalah, saya bertanya Ya, kami percaya kitab Taurat. legalitas agama Kristen Katolik menggunakan Septuaginta itu apa? Septuaginta itu terjemahan kitab Ibrani yang diterjemahkan oleh orang Yahudi. Anak kucing saya juga tahu kalau itu. Ini berbicara berarti mengenai Anda mesti legalitas legalitas. apa sih? Loh, itu kitab Tanakh Wah, milik wah, Yahudi. legalitas diminta. Cak kangkung. Ya kami percaya kitab Taurat. Sehingga kalian mencuri. Perjanjian Lama. Karena Tunggu dulu, percaya jangan maka gitu, kalian potong curi. dong, ah. Karena kalian Nah, percaya kalian makanya nggak ngerti dicuri. juga kan? Berarti Anda nggak ngerti dicuri-curi, bisanya begitu doang, tau nggak? Lah, Nih, Bang, kitab Tanakh ketika itu Abang duduk, milik Bang, Yahudi. tunggu dulu, Cak kacauin kangkung.
Cakangkung sih? dipikir keren, cuman penonton Anda aja yang bilang Anda keren. Di mata Saya bertanya sesuai dengan fakta real saya yang mau ada. menjawab, diam dulu, dengerin. Mazmur 147. Hukum-hukum Nih, Tuhan, Anda aturan dianggap Tuhan pintar hanya oleh datang kepada Bani Yakub dan Bani penonton Israel. Anda. Tuhan Saya nggak tidak anggap Anda memberikan itu hukum-hukum pintar. itu kepada Yang Anda bangsa tahu lain. Nih, yang Anda tahu, saya Begini tahu. saudara, gini. Begini, Coba saudara, coba saudara baca Mazmur 147 nomor 19 dan lagi, nomor Bang Juma. 20. Silakan Bisa Anda baca, nggak kita silakan. berdiskusi sampai saya bilang silakan. Anda mau bohong kan bisa. Sama saya bisa nggak sekarang malam ini? Boleh nggak saya minta kepada saudara Anda membaca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Habis itu Anda bernarasi sampai 6 bulan ke depan saya dengar. Boleh nggak? Boleh nggak Anda Bang Handi bacakan? juga nih, saya disuruh 72 hari sama Bang Handi itu. Ya, saya cuman 6 bulan aja, nggak usah terlalu lama. Coba Anda bacakan Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Saya diam, Anda punya hak bicara selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Silakan. Oke, Mazmur. Ya, baca. 147 nomor 19 nomor 20. Oke, Mazmur 147 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terus Bangsa Romawi dan bangsa Yakub sama nggak? Oke, saya jawab ya. Ya, sama nggak? Saat itu, ya Bukan saat. itu. Sama atau tidak? Tunggu dulu, saya mau jawab. Tadi katanya saya punya hak ngomong 6 bulan. Baru Ya. 2 kalimat dipotong. Enggak, Anda tanya saya tadi. Ya udah, berarti boleh nggak Anda baca ulang sekali lagi? Oke. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, 1, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 2, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terpujilah dah. Sang Ilahi. Itu. Haleluya. Silakan. Anda paham enggak apa maksudnya itu? Saya ngerti, saya paham Apa banget. maksudnya ayat itu apa? Ya, maksudnya saat itu Sang Ilahi menurunkan firman-Nya kepada bangsa Israel yang menyembah ilah Abraham, ilah Ishak, dan ilah Yakub. Itu maksudnya. Dan tidak memberikan Jadi saya hukum akan itu kepada kasih- bangsa lain. Ya, oke, sekarang saya akan kasih analogi nih, Bang. Ya, tunggu dulu. Dan tidak memberikan tunggu, saya mau hukum-hukum jawab itu kepada saya bangsa ngerti. lain. Arah tujuan Abang kemana saya ngerti. Iya, jelasin dulu dong. Dan tidak memberikan hukum itu kepada bangsa lain, betul? Oke, saat itu begitu, Bang. Ya. Ya, setelah hahaha ketawa. Dia ketawa. Ya, saat itu begitu. Tapi pada akhirnya kan orang Yahudi juga banyak yang memberitakan tentang Yudaism supaya orang lain memeluk agama Yahudi yang disebut proselitism. Abang pasti tahu itu. Nah, ketika orang bangsa lain memeluk agama Yahudi, dia harus mematuhi hukum Taurat, gitu Bang, mematuhi kitab Perjanjian Lama. Sama seperti misalnya agama Hindu misalnya ya, diturunkan di India, berasal dari India atau lahir di India. Apakah itu hanya untuk orang India? Kalau ada orang Jerman yang memeluk agama Hindu, berarti kitabnya juga Weda, Bang. Bukan hanya untuk bangsa India, tapi untuk orang Hindu. Ini firman Sang Ilahi saat itu kan untuk Bani Israel. Tapi kalau ada orang Romawi yang percaya pada ilah Abraham, ilah Ishak, dan ilah Yakub, mereka juga harus melakukan perintah yang diperintahkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Bang. Oke, itu aja. Silakan. Kasih 6 bulan ke depan pun. Jadi tak ada, nggak bisa kawan, nggak bisa. Hukum yang datang kepada Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Israel keturunan Yakub.
Tidak berlaku kepada kita, tidak berlaku. Makanya kalau kita bukan Bani Yakub, agama kita kemudian bukan Yahudi, lantas kitabnya mereka ada di agama kita, itulah pencurinya. Dah selesai, jangan lama-lama. Dah ya, kawan ya. Oh ya udah, kalau abang mau menghentikan diskusi. Enggak, legalitas enggak ada, kasihan Ini ente juga nanti. agak ngantuk juga nih bang. Nah itu alasannya, kasihan. Oh, alasannya kita diskusi terus. Iya, legalitasnya mana? Legalitas apa sih legalitas? Nih legalitas. Nah, ini saya jawab ya. Saya kasih nih, saya ubah cara berpikir abang tentang legalitas nih. Allahu Akbar. Oke. Jangan potong saya ya. Oke. Misalnya ada seorang guru besar, dia sakit keras tuh misalnya nih. Terus murid-muridnya sebelum kematian sang guru berada di samping sang guru. Terus sang guru berpesan begini, kalian harus memberitakan ajaran saya. Terus kata murid-muridnya, baik sang guru. Lalu sang guru itu wafat. Terus muridnya memberitakan ajaran sang guru. Di mana legalitasnya? Nggak ada, karena sang gurunya udah mati. Terus kalau ada seorang raja penjahat menyuruh anak buahnya untuk merampok, terus pesan itu ada di WA. Ketika anak buahnya ditangkap, dia bilang, saya disuruh sama bos saya, diperiksa WA-nya, ada perintah dari raja penjahat itu. Itu perbuatan perampok itu dilegal, mendapat legalitas dari raja penjahat. Jadi legalitas tidak menunjukkan kebenaran. Legal itu karena orang itu benar menyuruh, begitu doang bang. Anda nggak usah nanya legalitas, saya udah jelasin. Kami dari akar yang sama, kami percaya kitab perjanjian lama. Kami percaya ilahi yang menciptakan segala sesuatu di kitab kejadian, itu adalah sang ilahi yang mengutus Yesus. Dan kami percaya sang ilahi yang berfirman kepada nabi-nabi di kitab perjanjian lama adalah sang ilahi yang mengutus Yesus. Jadi kami percaya dengan Alkitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, dia tidak percaya perjanjian baru. Dia hanya percaya kepada kitab perjanjian lama. Itu masalah Yahudi, bukan masalah saya. Silakan. Jadi kalau ada sebuah kerajaan memiliki buku warisan dari leluhurnya, kemudian ada seorang prajurit dalam kerajaan itu mencuri, mengambil kitab itu, boleh tidak dia beralasan, saya nggak mencuri karena saya berasal dari kerajaan tersebut? Boleh nggak? Boleh nggak seorang Bugis mengambil barangnya orang karena sesama Bugis? Nggak boleh kan? Apatah lagi ini berbicara mengenai keturunan biologis. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Torah itu adalah milik hak kepunyaan Yakub. Tak boleh diganggu gugat. Jadi tak ada alasan untuk dijadikan sebagai sandaran. Oh iya, pantas, wajar. Oh kami ini kan akarnya sama. Loh, jadi kalau akarnya sama-sama orang Makassar boleh mencuri karena dia, oh saya kan orang Makassar, saya tidak mencuri. Ini kan barang di Makassar ini, saya ngambil di Makassar, saya kan orang Makassar juga, ini buktinya. Jadi boleh gitu, ngambil barang orang hanya karena akarnya sama. Ini kita berbicara mengenai siapa pewaris dari Yakub. Itu sedangkan Kristen bukan pewaris. Kristen ini adalah sekte di luar Yahudi, Bani Yakub. Dalilnya di mana? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu loh. Jadi kalau hari ini Anda menempelkan kitabnya orang Yahudi kepada kitab saudara, bagus kelihatannya. Orang yang tidak paham ilmu akan takjub, oh Kristen ini ternyata dari Yahudi ya. Tapi kalau orang yang paham sejarah, orang yang tahu kebenaran,
itu adalah bom waktu. Karena itu bukan milik kepunyaan Katolik, itu bukan milik kepunyaan Protestan, itu bukan milik kepunyaan Advent. Bukan, itu milik kepunyaan hak prerogatif keturunan Yakub. Kecuali Anda ingin mengatakan, begini bang, sebenarnya kalau kitab Tanak ya kami tidak punya hak, itu milik Bani Yakub. Tapi kan terjemahannya sah-sah saja toh kami pakai. Itu baru sah-sah saja kan? Ya iya, sah-sah saja Anda pakai terjemahan, karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu hanya upaya manusia untuk mengerti firman Tuhan. Itu terjemah. Silakan Anda pakai terjemahannya, tapi itu bukan firman Tuhan. Dan itu hanya diambil dari terjemahan kitabnya agama lain. Apa marwah dan harkat, martabat, harga diri sebuah agama kalau begitu keadaannya? Ternyata agama ini berdiri dari hasil terjemahan kitab agama lain. Apa? Mau petantang-petenteng, kami ini adalah nggak ada yang selamat. Apa pula kau ngomong keselamatan sementara kitabmu hanya terjemahan dari agama orang? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa pula kau menjadikan kami sebagai pengikut, sementara pengikut menggunakan terjemahan dari kitab agama lain? Itu loh bang. Jadi bukan apa ya, bukan. Karena ya gimana ya, Islam itu datang, Al-Quran itu datang untuk meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan keberadaan kita. Al-Quran itu mengatakan kullil ladina kafaru satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Orang kafir tetap aja kalah. Pasti kalah. Dalam hal akidah, dalam hal berbicara mengenai keyakinan, kalah pasti. Kenapa? Karena patokan yang mereka pakai itu adalah syahwat, nafsu dunia saja. Sederhana, Bung. Kenapa saya katakan keinginan dunia saja? Lah kitabnya aja coba lihat. Apakah itu wahyu dari Allah kepada mereka? Bukan. Itu terjemahan dari kitab yang datang untuk Bani Israel, yang spesial untuk Bani Israel. Coba saudara, coba ini ya. Coba. Ada sebuah perintah yang diwajibkan kepada seorang mahasiswa misalnya. Bagaimana seorang mahasiswa kedokteran diperintah kemudian, diberikan tugas kemudian untuk melaksanakan uji terhadap DNA seorang mayat. Pantas nggak itu saya bilang seorang mayat? Sebujur mayat. Ada kemudian bukan fakultas kedokteran mendengarkan juga perintah itu pas mereka lewat, kemudian padahal dia adalah fakultas bahasa daerah misalnya, jurusan bahasa daerah, lewat di ruangan fakultas kedokteran mendengarkan tita, besok kalian harus memeriksa limpa jantung daripada mayat tersebut. Hasilnya harus kalian catat dan harus kalian praktekkan kemudian bagaimana caranya mengurai komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jam 3 subuh kalian harus mulai bekerja. Siap dosen. Tiba-tiba jurusan fakultas bahasa daerah lewat. Karena otaknya miring, bocor halus, pagi-pagi jam 3 dia juga ke kamar mayat. Ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal yang diperintahkan hanya fakultas kedokteran. Inilah yang terjadi dengan kalian. Apa buktinya? Mau saya kasih bukti. Baca Galatia 3 nomor 13. Nah ini coba. Seperti orang yang jurusan bahasa daerah tadi. Bukan dia yang diperintah, dia yang merasa. Galatia 3 nomor 13 apa bunyinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba. Sejak kapan orang Kristen dikutuk dari hukum Taurat? Ayo. Sejak kapan hukum Taurat berlaku untuk orang Kristen? Tidak pernah toh? Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian? Hehehehehe. Coba. Inilah yang dibilang jurusan bahasa daerah yang diperintah adalah jurusan kedokteran. Ikut-ikut juga dia pergi kemudian periksa mayat. Bukan limpahnya yang diobo-obo, nya si mayat yang diobo-obo. Ini yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Cak Ayu, orang yang makan babi bukan Yahudi tidak haram.
Paham? Ketika perintah Imamat 11 nomor 7 datang kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Orang di luar Bani Israel mau makan babi, mau tidur dengan babi, mau nikah dengan babi, mau apapun dengan babi, tak haram. Karena perintah itu hanya untuk Bani Israel. Ketika kemudian orang Roma, orang Katolik, orang Yunani, apapun itu di luar Yahudi makan babi, emang gak ada aturan untuk mereka agar jangan makan babi. Ini bukan dia yang diperintahkan, Yesus pula mati untuk membatalkan babi kepada dia. Sejak kapan babi haram untuk Kristen? Kan lucu. Kenapa Kristen makan babi? Oh sorry ya. Kenapa? Karena di dalam Matius 15 Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Memang sejak kapan di luar Yahudi ada aturan yang masuk ke dalam mulutmu itu babi, ini itu jangan kau makan? Kapan? Kan tidak ada perintahnya. Jadi di luar Yahudi kau mau masuk di mulut babi kek, anjing, monyet, sandal jepit, tutup panci, pelek sepeda, nggak ada larangan. Ngadi-ngadi kan? Itulah yang kubilang kawan. Anda mengambil hukum dari agama lain, lalu kemudian Anda gunakan itu. Seibarat saya Bang Suma lulus Satpam, Anda tidak lulus Satpam. Saya punya sertifikat Satpam, Anda tidak punya. Ketika saya menangkap pencuri di area saya bekerja, Anda ikut-ikutan menampar orang yang mencuri sendal, penganiayaan. Tapi saya menggunakan baju Satpam juga Bang Suma. Ya tapi kan Anda ilegal, Anda nggak pendidikan, cuman menggunakan pakaian Satpam aja. Inilah yang terjadi. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang ditebus dari kutuk hukum Taurat? Kami dong Kristen. Sejak kapan hukum Taurat untuk Kristen? Ya, kan lawak-lawak kata sang debater. Nah inilah yang terjadi saudaraku hari ini. Kalian mengikat diri kalian dengan hukum agama lain dengan mengambil terjemahan kitabnya orang. Itu namanya sibuk sendiri. Makanya kata Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu namanya SKSD apa? Apa namanya itu? Yang so akrab, so dekat. Saya kira begitu saudara, silakan enggak usah lagi dilanjutkan, aku rasa enggak ada lagi jawaban dan Anda tidak akan mungkin bisa memberikan satu narasi yang bisa meloloskan bahwa kalian mengambil kitabnya agama lain tanpa sah, tanpa ada legalitas dari Tuhannya Yahudi, nabi-nabinya Yahudi, rabi-rabinya Yahudi. Kalian sibuk sendiri, seibarat jurusan bahasa daerah, ikut-ikut kemudian melakukan penyelidikan tentang seorang jenazah. Demikian dari saya. Dah, kita tutup atau gimana? Masih mau ngawur atau gimana kawan? Hancuran. Kita sapa dulu Gunda. Ada yang masih mau ngawur atau gimana? Saya bilang saya masih mau ngawur. Oke. Saya udah rasa dulu silakan ya. Bentar dulu. Ngawurnya dimulai silakan. Oke. Bentar dulu. Komentar dulu. Ini ada datang ini teman-teman. Yesus selamat malam. Islam Kristen. Malam. Yesus. Kristen Bang. Ya, gantian Bang mau komentari biar kayaknya tadi udah kayaknya. Silakan Bang. Ya saya penutupan dulu dong Bang Datuk. Oh, ya udah. Datuk, kasihani beliau silakan. Kita kasih haknya beliau. Silakan saudaraku silakan saya. Kita dengarkan bicara. Mohon maaf, mohon izin Datuk tanpa mengurangi rasa hormat. Beri kasihan dia tadi, kasihan dia sudah kencing di celana itu. Lanjut Bang, lanjut. Iya, narasi Bang Juma malam ini kurang tajam tuh. Padahal saya berharap narasi beliau tajam seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Bang Juma mau menyudahi diskusi ya saya setuju. Karena saya ngantuk dengerin narasi dia yang tidak tajam. Silakan. Nah, cuma itu aja kan. Iya kan aku bilang kasih waktu. Karena aku nggak bisa lagi ngomong apa. Oke, izin turun ya. Terima kasih semuanya. Lebih tembus tuh. Jangan lupa sebelum buka toko. Pergi udah. Allahu Akbar. Masuk Mas Eko. Lanjut. Ya, Yesus selamat malam Yesus. Ya malam Bang. Kristen Bang ya. Oke lanjut Bang dengan guru kami. Silakan lanjut. Iya, ya lucu-lucu juga sih. Tapi memang Bang Zuma ini saya akui dia jenius ya untuk soal berbicara. Cuman gini Bang,
boleh bertanya, untuk agama terbesar di dunia apa ya saat ini, Bang Zuma? Kalau terbesar di dunia itu Kristen kayaknya ya. Kalau digabung semua sekte yang ada berapa ribu sekte itu, Kristen nyembah Yesus itu yang banyak dibandingkan Islam yang datang kurang lebih 700 tahun setelahnya. Ada apa, Bang? Nah, jadi maksudnya untuk kitab itu, menurut pandangan saya sih, kalau memang kitab itu ada kekeliruan atau mungkin bagaimana ya, apakah mungkin dari sekian banyak penganut itu apakah ada yang keliru juga, Bang? Gitu loh maksudnya. Oke, baik saudara. Terima kasih banyak nih atas pertanyaan saudara karena Anda bertanya tentang ini. Kalau di dalam pendalaman materi nih keagamaan Islam, karena kita berbicara cakupan dua agama, di dalam Islam diterangkan kemudian bagaimana iblis itu bersumpah di hadapan pencipta langit dan bumi untuk menyesatkan seluruh anak keturunan Adam, dan kata iblis di hadapan Tuhan, hanya sedikit yang akan engkau dapati menjadi hambamu yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu janji iblis di hadapan Tuhan. Aku akan menjadikan keturunan Adam menjadi pengikutku semuanya. Itu kata iblis. Akan kubuktikan kepadamu ya Rabb. Itu. Karena iblisnya ini kan ditanya oleh Allah, apa yang menjadikan engkau tidak mau bersujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kebesaranku dan kekuasaanku sendiri? Apakah karena engkau sombong? Ketika aku perintahkan sujudlah kalian, maka semua malaikat itu sujud illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Ia iblis menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Lalu Allah bertanya, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biada? Apa yang menghalangi engkau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah karena kamu merasa dirimu lebih tinggi? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Aku kau cipta dari api, dia dari tanah. Maka Allah mengatakan kepada iblis, kalau begitu alasannya, fakhruj minha, keluarlah kamu dari surga. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin, dan aku melaknatmu, aku mengutukmu sampai hari pembalasan. Iblis mendengar itu, iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Kalau begitu ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai dibangkitkan kembali, sampai hari kebangkitan maksudnya. Allah menjawab, fa innaka minal mumsarin. Oke, kata Allah, aku tangguhkan, aku panjangkan umurmu sampai kemudian hari kiamat. Nah, lalu kemudian iblis mengatakan, fabi izzatika la uqiyannahum ajmain. Kita sudah sepakat kemudian, demi kemuliaanmu maka aku akan menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara mereka yaitu hamba-hambamu yang terpilih, mereka yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi kalau Anda mengatakan kemudian banyak Kristen, iblis memang bersumpah akan menyesatkan banyak keturunan Adam. Itu satu, itu dari Al-Quran. Sekarang mari dari ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan pungkiri itu, Bang. Itu ucapan Yesus dan harus tergenapi. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini ada Kristus yang dikatakan oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang, dan hari ini kita menemukan ada Kristen di mana Kristen adalah pengikut Kristus, maka tergenapi sudah apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus itu menyesat banyak orang. Artinya banyak orang ini adalah pengikut Kristus, disingkat Kristen. Maaf nih Bang, maaf. Mungkin saya salah, mungkin saya keliru. Tetapi kalau pun saya salah, saya keliru, karena Anda percaya itu ucapan Yesus,
tolong tunjukkan pengikut Kristus yang banyak selain Kristen itu mana? Oh, kami Kristen bang, kami pengikut Kristus. Oke, Yesus mengatakan akan banyak orang yang disesatkan oleh Kristus. Orang banyak ini disesatkan menjadi pengikutnya. Berarti pengikutnya bernama Kristus, bernama Kristen atau pengikut Kristus. Nah, tapi kalau Anda mengatakan bukan kami loh bang, oke, baik. Demi kedamaian, demi perdamaian kita, persaudaraan, oke, mungkin bukan kalian. Tolong carikan siapa yang menggenapi pengikut Kristus penyesat ini. Di mana itu? Karena kalau Islam pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Hindu, Buddha, itu bukan pengikut Kristus. Satu-satunya kandidat cuman Kristen kan? Kristen sama dengan pengikut Kristus. Yesus menubuatkan datangnya penyesat bergelar Kristus. Nah sekarang endingnya di mana? Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Ya Kristen, lagi-lagi pengikut Kristus. Siapa yang harus kita cari di sini sebagai kandidat yang banyak ini? Karena dia mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus kalau bukan Kristen? Anggaplah bukan Kristen. Kalau begitu saya kasih waktu 3 tahun ke depan, tunjukkan kepada saya, nanti setelah ketemu sampaikan kepada saya, ini loh Bang Suma pengikut Kristus palsu itu. Tunjukkan mana itu. Kalau tidak ada ternyata, berarti mana yang harus kita katakan? Berarti Yesus ini pembohong. Karena dia mengatakan datang penyesat bergelar Kristus, berkata akulah Kristus. Nah, dan menyesatkan banyak orang. Ternyata tidak ada banyak orang disesatkan oleh yang mengaku Kristus. Berarti Yesus pembohong. Tapi kalau Yesus tidak pembohong, wajib hukumnya ada banyak orang pengikut Kristus. Nah kalau itu bukan Kristen, mana? Mana? Nah ini saya rasa memang berat, kenyataan memang pahit, tapi mau kayak mana lagi itulah keadaan. Karena kita dibekali akal, maka yang hak tetap harus hak, yang batil harus batil. Katakan yang benar itu benar meskipun pahit. Saya kira begitu dari saya sahabat-sahabat, mungkin bisa dilanjutkan oleh guru-guru saya yang lain. Silakan. Ya, lanjut Bang. Ya, itu pertanyaan itu sih ya oke lah kalau pendapat Bang Suma kayak gitu nggak apa-apa. Itu kan pendapat dia. Terus kalau untuk kitab ini kan menurut Bang Suma bahwa kita Kristen ini kan mencuri dari Yahudi. Ya nggak apa-apa. Tetapi kan yang kita tahu pastinya kitab yang kita imani ini kan suatu sejarah nyata. Nah kalau mungkin di Bang Suma sendiri Al-Quran itu kalau boleh tahu kan pewahyuan ya. Nah itu bisa dikasih bukti dasar atau landasan bahwa itu benar-benar suatu pewahyuan pada saat terjadi di dalam Gua Hiro. Iya. Jadi gini saudara. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Bangsa yang beringas, yang tidak berpendidikan, dikenal di dalam kitabnya Yahudi sebagai bangsa yang tidak dianggap sebagai umat, bangsa yang jahil, yang bodoh, barbar. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian melembutkan mereka. Ketika Nabi Muhammad datang, bukan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, bukan. Nabi Muhammad 63 tahun kemudian hidup di tengah-tengah mereka. Selama 22 tahun proses pewahyuan berada di tengah-tengah mereka. Kalau itu bukan pewahyuan, maka sudah pasti Islam tak ada.
Tapi karena mereka menjadi saksi seluruhnya, keluarganya, tetangganya, orang sekampung, tetangga kampung, tetangga kota, mereka menjadi saksi akan kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beriman kepada beliau. Itu fakta real. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak ada literasi, tidak ada kemudian sejarah di luar Islam atau di dalam Islam, di luar dari yang cinta beliau dan di dalam dari yang membenci beliau, yang memberikan riwayat atau mengkisahkan Nabi Muhammad pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad pernah pergi ke Yerusalem, belajar kepada orang Romawi, belajar filsafat, belajar tentang mantik, belajar tentang alam, belajar tentang pendidikan, peperangan dan seterusnya. Nabi Muhammad hanya mutar-mutar di Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Tapi beliau kemudian bisa mengurai isi langit, bisa mengurai isi bumi. Perut bumi kemudian diumbar melalui Al-Quranul Karim. Bahkan orang yang masih ada di dalam perut rahim manusia diuraikan 1400 tahun silam dan baru ditemukan di dekade ini kemudian ilmunya. Kalau ini bukan pewahyuan, lalu apa namanya? Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku pencipta langit dan bumi mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh berupa Al-Quran dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu, sebelumnya engkau tidak mengerti apa iman itu, tetapi dengan Al-Quran itu yang adalah cahaya, dengan cahaya itu aku memberi petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki di antara manusia. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. 1400 tahun silam kaidah ayat suci ini sudah ada. Coba Anda lihat. Anda lihat bagaimana umat Islam dalam berakidah, dalam beragama, dalam prosesi ibadah. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Sedunia kemudian orang akan sujud tunduk mengadakan bulan suci Ramadan. Sedunia. Dari seorang ummi yang tidak berpendidikan, bukan dari bangsa yang kemudian punya peradaban yang maju seperti Romawi, seperti Yunani, seperti Yahudi, Israel dan seterusnya, bukan. Dari bangsa jahiliyah. Coba. Tak ada yang bisa memungkiri itu. Tapi yang Anda katakan Tuhan, maaf nih, yang Anda katakan Tuhan, di mana Tuhan dalam perspektif orang Indonesia, sang penguasa, sang maha dahsyat, sang maha perkasa, tak mampu menjadikan Yerusalem menjadi Kristen pengikutnya. Menjadi pengikutnya, jangan menjadi Kristen. Karena Kristen ini ditopang oleh kekuatan Kekaisaran Romawi. Cangkangnya, kukunya, kekuasaannya itu sudah separuh bumi pada saat itu kemudian. Sehingga Katolik, Kristen ini cepat kemudian berkembang bukan karena Yesus, tetapi karena Katolik ini ya adalah satu agama kerajaan adikuasa pada saat itu. Sehingga dengan mudah Katolik, Kekaisaran Katolik Imperium Romawi menekan semua negara jajahannya untuk mengikuti kepercayaannya, yaitu Katolik. Yesus mengajarkan tentang Torah, Tanakh, mengajarkan bagaimana kemudian mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan, tapi Yesus gagal. Nabi Muhammad masih kerajaannya sampai hari ini berjaya. Kalau itu cuman karangannya, Fir'aun mengarang, hancur, penguasa, dia menganggap dirinya Tuhan, mati, hancur. Mana pengikutnya? Habis, ludes, dimakan alam. Qarun, orang kaya sedunia, mana hartanya, mana pengikutnya? Hancur, lebur. Nabi Muhammad orang biasa-biasa saja, tapi karena yang dibawa adalah pesan langit, sampai hari kiamat pesan langit itu tidak akan pernah goyah, ditimpa oleh perkembangan zaman dan buyar oleh pergeseran masa demi masa. Itu tak akan mungkin. Jadi apa yang harus kita katakan kepada Nabi Muhammad? Apakah dia orang pintar, orang cerdas? Oh, enggak mungkin. Sekarang ilmu dapat kita terima dari internet, zaman digital.
ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya. Sampai orang punya titel S1, S2, S3, S4, S tontong, S5, profesor, sampai bulu alis, botak, dan segalanya untuk berpikir. Tapi meskipun ada hasil risetnya kemudian, pasti punya kelemahan. Bukunya pasti punya kelemahan. Pasti ada koreksi mengoreksi. Pasti ada timpali menimpali. Pasti ada sangga menyangga. Tapi Al-Quran siapa yang mampu sangga? Ilmu apa yang kita bisa pakai untuk menyangga Al-Quran? Disiplin ilmu seperti apa yang bisa kemudian membuat Al-Quran itu hanyut? Profesor dari mana yang kemudian bisa mematahkan argumentasi Quran? Tak ada. Itu bukan sehari, setahun, 10 tahun, satu zaman, enggak, satu abad, enggak. Ini sudah 1400 tahun. Indonesia merdeka berlandaskan kepada ajaran Al-Quran. Dasar pijakan kenegaraan kita Al-Quran. Nuansa ruang persatuan rakyat Indonesia Al-Quran. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan seterusnya, bla bla dan seterusnya, Al-Quran. Lalu hanya orang yang memperbodoh dirilah yang kemudian yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya orang yang telah datang padanya Islam tapi tidak menerima Islam itu adalah orang yang zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia sudah diajak kepada dinul Islam, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Sudah ketemu Islam tapi masih jahil, masih zalim. Subhanallah. Itulah orang yang seburuk-buruknya orang. Sudah ketemu Islam. Kalau dulu orang masih kemudian tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi dengan prosesi ibadah yang sempurna, dengan rukun syariat, aturan yang indah, wajar. Islam belum datang, wajar mereka masih sesat. Wajar kemudian mereka maksiat, masih belum ada Islam, wajar. Tapi ketika Islam datang, diutus oleh Allah, litubayyina linnasi, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Masih ada orang kemudian hidup tanpa aturan. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu saudara. Di tempat saya ini sudah layaknya saya minum kopi dan campur masako, dan kelas saya akan kembali kepada guru saya Dinda Tahta dan yang lainnya. Terima kasih sudah bertanya. Silakan kalau ada sanggahan, saya tidak ada kewajiban untuk menjawab, saya mendengarkan saja, nanti adik saya Tahta atau yang lain untuk menjelaskan lebih jauh. Saya kira begitu dari saya sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika ada ucapan yang kurang berkenan. Apa yang benar dari lisan saya itu semata-mata dari Allah, dan yang keliru itu datangnya dari Bang Suma yang manusia fakir ini. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, saya masih monitor sampai subuh, silakan. Ya, nggak apa-apa itu, saya hargai pendapat Bang Zuma. Meskipun buktinya pandangan saya belum dapatlah, cuma pemahaman tentang Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Cuman yang ketiga ini yang sering menjadi pertanyaan, bahwa yang sering diikuti oleh saudara Muslim Nabi Muhammad, bahwa di Al-Quran itu kan pembahasan Israel kan 50% lebih lah, ibarat kata sama kayak di Alkitab mungkin 100%. Nah, tetapi Muhammad ini bisa dikasih pembuktian kebenaran di Al-Quran bahwa betul-betul dia keturunan dari Ismail.
Halo, Ya, silakan Ustaz. apa pertanyaan? Wa may yarfa'i Ibrahim. Iya, apakah betul bahwa Islam itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail? Oke, jadi kita tahu Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Mana buktinya kalau dia yang meninggikan Ka'bah, yang membangun? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di situ ada tanda tempat pijakannya. Lalu dia memperkenalkan Tuhan itu ya Allah, yang membangun Ka'bah Abraham. Lalu dia meletakkan keturunannya selamanya di situ. Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku meletakkan keturunanku Ismail di sini selamanya. Nah, maka nanti ajaran tauhid ini dibawa oleh Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah sampai ke Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu jelas itu nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hashim, Adimanab, Qusay bin Kilab, Murraka, Ablu, Aigoli, Fihr, Malik, Kinana, Hujaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nijar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjub, Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi ayat-ayatnya jelas. Nasabnya jelas. Bahkan sampai Nabi Adam, Ibrahim bin Tarikh bin Nahur, Saruk, Ra'uf, Falik, Aibar, terus Salik, Irfarsad, Sam, Nuh, Mutasala, Idris, Iyad, Mahlil, Kainan, Yanis, Sid, Adam. Jadi jelas, makanya Nabi Muhammad diberi wahyu, summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya melanjutkan, meneruskan agama kakek moyangnya, yaitu milah Ibrahim, yaitu tauhid. Gitu. Jadi udah jelas itu. Oke, silakan. Oke, ya nggak apa-apa. Saya hargai. Jadi kalau yang pertama tadi agama yang terbesar, kedua juga soal Al-Quran itu yang dimana saya minta pembuktian soalnya karena isinya itu kan hampir mirip dengan di Alkitab. Tapi nggak apa-apa. Terus yang abang ini bukti pembuktian dari Muhammad bahwa betul-betul keturunan dari Ismail, sedangkan Ishak sampai Isa di Al-Quran jelas, namun kalau Ismail sampai Muhammad kan abang belum ada. Tadi yang mungkin abang jelasin itu hadis kayaknya itu. So saya sudah tanya ke Ustadz juga belum ada yang bisa menjawab sih itu. Apa? Sesuai Al-Quran maksudnya. Menjawab apa? Pembuktian seperti Ishak sampai Isa. Loh, kan sudah jelas di dalam Islam itu. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi itu diutus oleh Allah, bersaudara semua mereka. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi. Kami tidak membeda-bedakan semua, seorang pun di antara mereka. Makanya dalam Islam dimuliakan semua para nabi itu. Karena mereka ini dari keturunan yang sama. Ya, pusatnya di Abraham, mempunyai dua putra Ismail, Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi Israel, mulai dari Isa sampai Yesus. Setelah itu karena Israel ini banyak menyimpang, suka membunuh para nabi, ditinggalkan oleh Allah. Pindah bangsa yang dulunya rendah ditinggikan. Karena ayatnya jelas di Bible itu. Pindahnya Israel ke Arab ini sudah dinubuatkan. Ya, coba baca di dalam Yehezkiel 21:25. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Disuruh buang mahkotanya.
Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yaitu Arab. Yang tinggi harus direndahkan, yaitu kamu, karena suka membunuh para nabi. Mana datanya? Wahyu 16 ayat 6. Sehingga tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena sombong. Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang penyemooh akan habis dan semua orang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil. Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi jelas. Nah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka manusia tidak kenal Allah. Sedangkan nabi-nabi Israel cuma untuk Israel. Musa untuk Israel, Yesus untuk Israel. Lalu bagaimana dengan agama dengan di luar Israel? Siapa yang memperkenalkan Allah kalau bukan Islam? Kristen memperkenalkan Tuhan itu manusia, Yesus. Ya, sehingga melalui putra dari Ismail ini, sehingga umat Islam pergi ke seluruh dunia menyebarkan tauhid. Nah, kalau Musa untuk Israel. Mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Yesus untuk Israel, Matius 15:24. Bahkan yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Ya, Matius 19:28. Nah, untuk negara lain gimana? Maka perlulah ya setelah ditinggalkan Israel muncul dari luar Israel. Ya sama ajarannya seperti Musa. Ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Sama seperti Yesus, Markus 12:29, Allah Esa. Nabi Muhammad qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20 atau Yohanes 5:37. Tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un, atau seperti Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Sama tauhid. Nah, kalau Kristen yang menyebarkan, dengarlah Israel, dengarlah hai seluruh dunia, Tuhan itu 3 gitu nanti. Tidak cocok dengan ajaran Samawi, dengan ajaran Yesus. Gitu. Ayo gimana? Ya nggak apa-apa bang. Cuma yang pastinya yang abang jelasin tadi jelas di Al-Quran sih. Memang kalau dari Isa itu keturunan dari Ishak dan Muhammad dari Ismail, abang belum menjelaskan bahwa betul-betul dia dari keturunan Ismail. Gitu sih. Sesuai Al-Quran maksudnya. Waduh, dia minta Al-Quran, Ustaz. Al-Quran itu bukan biografi. Iya, kan tadi saya nyebut Bible juga dari tadi, bukan Quran doang. Ayo, apa lagi? Itu 3 pertanyaan, mungkin cukup sih bang. Kalau yang lain saya rasa ada, cuma nanti ya sering saya tanya sih, cuma agak sulit lah maksudnya ya. Nggak ada yang sulit bang, insya Allah di sini bisa bang untuk dijelaskan sih gitu. Nggak ada yang sulit tapi bang. Cukup 3 tadi sih sudah paham saya. Iya gitu. Kalau ada lagi bang silakan bang, kami di sini menunggu. Di siapa dulu tamunya tuh? Iya. Selamat malam Gabrol sama si Gabrol nih. Gabrol, selamat malam Gabrol Idebot. Assalamualaikum, petinggi apologet Islam. Iya, Kristen apa Islam bang? Izin polo. Kristen apa Islam bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Islam. Oh iya, Waalaikumsalam. Cuma sekedar silaturahmi aja. Oke siap. Iya, kita sediakan tempat untuk Kristen bang ya. Izin bang. Oke siap. Iya. Makasih bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Samosir, simbolis silakan Kristen ya. Samosir. Maaf bang, host saya pamit dulu ya. Mau kemana? Ini Yesus kayak kenal suaranya, kayak Islam jadi ya, bukan ya? Bentar Oten. Iya, bukan. Belajar nih. Kemarin kami babat Oten semua di rumahnya sih. Ya kan belajar? Bukan. Ya Islam. Bukan. Islam kamu, Islam. Bukan. Udah biarin aja, nggak usah ribut itu.
Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Bapak Kristen. Ya, buat yang di bawah silakan yang Kristen naik. Ini Samosir ini Kristen pula ini. Samosir, dibuka minnya, dibuka minnya. Dibuka minnya. Kamionya Samosir. Ini Samosir kayaknya Kristen ini, makanya Iya, kita naikkan. Simbolis nabu. Ya. Samosir simbolis nabu. Selamat malam. Iya, dari Samosir dia, dari Toba. Samosir. Harus lah. Lai Samosir. Marga kamu dia berarti? Margamu? Enggak. Marga Samosir. Marga tuh. Samosir, selamat malam. Dibukanya. Ya, buat yang di bawah silakan dinaikkan naik ya. Buat yang hotel-hotel, buat orang hotel supaya ada perdiskusian. Karena kita banyak hotel. Saya buka lagi. Ini yang mesti naik banyak yang Islamnya teman-teman. Tapi saya berat. Yang Islam tolong dibatalkan dulu ya. Yang dibuka lagi. Iya, apalagi penontonnya sampai mencapai 7.000 berat ini HP. Iya. Sambil dinaikin bang. Oke, siap. Ini American brand ini. Siapa brand American brand ini? Yang Kristen ini. Kristen aja kan kawan ya. Ada Olan ya? Ada Olan di bawah ya? Ada Olan di bawah. PT siapa nih? Bad boy. PT siapa nih? PT selamat malam PT. PT selamat malam PT. Assalamualaikum, Muslim bang. Muslim ya. Oke, siap. Siap. Yuk, nyimak aja. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Yang Kristen yang naik ya, yang Islam jangan. Karena ada perdiskusian. Kalau ya ini. Kenapa sih Olan? Olan yang belum mau naik. Ya. Mbak Olan datang mau naik, tapi nggak ada permintaan. AR, selamat malam AR. Islam apa Kristen? AR, selamat malam. AR, selamat malam AR. Suaranya apa itu? Suara Brasil dia. Iya, suara live itu. Ya, buat yang Kristen yang naik ya, yang Kristen yang naik. Biar Anda di sini disilakan bertanya sepuas-puasnya. Ya, ini siapa nih? Mary Mariam. Bentar dulu saya tanyakan. Ya, Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Kalau yang dapat yang naik yang Kristen ya. Mulia Yusmaini, siapa Yusmainia? Mulia. Ini Mina Hajan siapa nih? Mary Mariam, selamat malam. Mulia, selamat malam Mulia. Udah pada terguncang tuh. Padahal baru minta naik itu, kok diam aja. Iya. Kenapa Kristen ini pada terguncang? Mulia, selamat malam Mulia. Ya, yang Kristen naik ya, Kita santai-santai diskusi santai. Ya, yang Kristen silakan naik. Ya, mari kalau nggak dijawab disuruh nih ya, mari. Jangan karena api Ustaz, api saya aja berat ini gara-gara ini. Tapi saya ini malah ini. Mudah-mudahan nggak ngelek. Ya, teman-teman Muslim, tolong di-cancel permintaannya ya. Yang Kristen aja naik, yang Kristen. Saya matikan di tadi. Opsi multi itu. Ini Akbar ini orang Islam ini, yang nama Akbar ini kamu kenal Kristen. Dan Jati, selamat malam Jati. Islam apa Kristen? Ya. Yang Kristen ketik 1 ya, biar dinaikkan. Ketik 1 biar dinaikkan ya. Kristen ketik 1. Silakan yang Kristen. Ada lagi yang Kristen enggak? Ada lagi yang Kristen? Silakan yang naik. Biar kita ada perdiskusian sama guru-guru kita. Minta naik, ketika di atas nggak ada suara. Aduh.
Ibran Malisi siapa nih Zafran ini Islam nih. Yang Kristen minta permintaan naik yang Kristen. Apa ini Olan ini bukan? Iya, Olan ini. Assalamualaikum, Olan ini. Olan. Assalamualaikum, Balan. Assalamualaikum. Maaf ya. Bukan. Bukan, saya mau tanya sekejap bang. Saya mau jelaskan sejak satu. Oh iya saya Islam ya. Jadi saya Islam sama Kristen saya tidak bandingkan. Kita ini kan sama-sama macam apa kata orang lain-lain agama kan. Islam. Jadi aku sekarang nih kan saya nampak dalam TikTok Islam sama Kristen macam saling perdebatan lah. Tapi kira macam satu kekecohan jalan begitu macam tiada keamanan lah. Sebab masing-masing mau ada kata orang kita ada kepercayaan ini masing-masing. Islam pun kita akan tidak percaya sama orang punya kitab. Demikian isi Kristen pun begitu juga kan. Bang ini kalau salah bukan salah minta maaf ya. Hanya saya mau tanya sajalah dengan menyuarakan. Demikian begitu apa saling kita dapat begitu ya. Macam perdebatan nih sama sebab kita ini saling tidak percaya. Jadi ini orang apa sih? Jangan diturunkan. Parah itu. Nggak tahu. Nggak usah biar kita orang Indonesia kayaknya ya. Orang Malaysia dia. Orang Malaysia dia. Iya, Maksudnya itu bahasa Indonesianya. Apa gunanya kalian diskusi lintas agama? Itu masing-masing aja itu arahnya ke situ. Ya yang Islam yang Islam jangan dulu minta naik. Jadi ada lagi. Lanjut dulu. Saroja, selamat malam Rasul Saroja. Selamat malam. Islam apa Kristen? Salut, vous pouvez vous abonner à moi s'il vous plaît, je voudrais trop faire des lives. Kristen. Islam. Ya, Islam. Ada yang sampaikan bang? Aku sependapat tadi dengan bapak itu. Buat apa kita agama-agama orang? Masing-masing saja jalan. Bentar Ustaz. Berarti Anda jarang membaca Al-Quran kalau begitu. Oten itu. Kalau Anda nggak setuju diskusi, berarti Anda nggak membaca Al-Quran. Jelasin dulu Ustaz. Iya. Jadi di dalam An-Nisa 165 Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubasyirina wa mundhirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi rasul-rasul itu, utusannya Allah itu diutus untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi rasul memberi ajaran dari Allah itu untuk manusia. Supaya nanti manusia ketika ditanya, kenapa kamu tidak mentuhankan aku, kata Allah. Oh saya tidak tahu ya Allah, kalau engkau Tuhan, bukankah aku ngutus utusan? Misalnya zaman sekarang, bukankah aku mengutus Muhammad? Emangnya ajarannya gak nyampe ke kamu? Nah ternyata kan sudah disampaikan. Kayak para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Penerusnya Nabi untuk menyampaikan. Jadi jangan ngomong gak ada gunanya, buktinya. Berapa ratus yang dimualafkan oleh Bang Juma. Berarti ada gunanya kan? Ada hasilnya. Yang asalnya tidak tahu kebenaran menjadi tahu. Gitu loh. Nah kalau kita diem, tidak menyampaikan, ya salah kita. Pengajaran Nabi itu harus disampaikan. Apakah lewat dialog gitu. Gitu Bang. Ya, Ustaz Hatta, pertanyaan saya, apakah dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada diskusi atau debat dengan orang-orang Najran atau Yahudi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, perjanjian Hudaybiyah itu kan gitu. Orang-orang kafir minta 7 permintaan atau 9 gitu. Lalu Rasulullah ditanya, engkau Muhammad, kata orang kafir, minta apa ke kami? Ya saya minta cuma dialog aja, diizinkan ya, diberi ring lah. Izinkan umatku dialog. Menurut mereka hal yang remeh. Ternyata dengan adanya dialog banyak yang mualaf. Subscribe to me please, I want to do a live please. Ya nanti jual sayur nanti besok pagi. Ya gitu. Tidak apa-apa, dialog itu ada datanya. Wala tujadilu alal kitab ila bilatihi ahsan. Ya,
Di situ kita disuruh dialog, ya. Kalau dialog dengan cara yang baik, menyampaikan berdata gitu, biar orang itu tahu kebenaran, gitu. Bagaimana kan udah ila sabil rabbika bil hikmah. Iya, ya kayak gitu. Ya kalau mereka ini, kalau lawannya Bang Juma takut dialog itu, karena tidak ada hasilnya apa-apa mereka. Siapa yang murtad? Gak ada. Nah dulu, bagaimana perintah di dalam Al-Quran itu? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, dan ya seterusnya itu. Bagaimana itu? Ya seperti itu tugas Islam itu, memerintah kebaikan, ya, dan mencegah kemungkaran, kayak gitu. Berdakwah intinya itu, menyampaikan. Ya. Ini Meksiko ini siapa ini? Yang tidak boleh itu, tidak boleh adalah menista sesembahan agama lain, nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu ya bro ya, tadi yang nanya ya. Oke lanjut. Ini ada Bang Andre Christian ini. Silakan Bang Datuk. Ini satu nih Bang Datuk. Andre. Ya Bang. Ya, mau bertanya apa berdiskusi Bang Andre? Ya, saya kira mengalir aja Bang, mengalir. Diskusi juga bisa. Ya, silakan Ustaz Hatta. Apa kira-kira temanya kalau mau diskusi? Yang Bang Andre kuasai, silakan. Tentang apa? Temanya yang didiskusikan inilah, yang maksudnya yang Bang Tata bicarakan sekarang. Gak ada dibicarakan. Tadi cuma tanya jawab. Temanya begini aja yang mudah. Begini Bang. Silakan. Begini. Tadi saya mendengar ada masalah. Oh bukan. Ini mengenai tentang bahwa agama-agama itu semua dasarnya Islam. Nah, mulai dari zaman dahulu, termasuk zaman Abraham atau Ibrahim, sampai ke zaman Isa, yaitu Nasrani. Pertanyaan saya Bang, ini kita fokus. Salah itu nggak ada Nasrani. Biarin aja deh. Di dalam Quran itu ada Nasrani, itu zaman Isa. Terus? Iya nggak, benar nggak? Atau termasuk pengikutnya dikatakan Hawariyun. Benar nggak Bang? Ya terus. Nah, pertanyaan saya Bang, bisa nggak Abang komparasikan atau bukti bahwa di dalam Quran itu ada apa? Tentang dahulu, kisah-kisah dahulu, termasuk ajaran Nabi Isa. Oke. Yang bisa dijelaskan tanpa melalui dasar dari Alkitab atau Bible, ajaran Injil itu. Iya. Ada nggak yang bisa dibuktikan melalui bukti merujuk kepada Injil atau dari Bible Perjanjian Baru? Oke. Jadi tentang Isa ya. Pertama, Isa itu menerima ajaran dalam Islam. Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Dia diberi hukum-hukum ajaran dari Tuhan. Kalau di Islam namanya Injil. Injil ini harus diberitakan tentang tauhid, tentang ketuhanan, akhlak gitu. Makanya dalam Islam jelas di situ. Isinya siapa itu Isa? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Terus dia seorang nabi. Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya.
seorang nabi, seorang hamba. Dan dia mentuhankan Allah. Al-Zukhruf ayat 64. Inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Dia itu mentuhankan Allah. Ya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nah, ini kan juga ada semua dalam Bible itu. Pertama, dia diutus untuk Israel, Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, menerima firman, Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah, Yohanes 17:3, Matius 11:25, Markus 12:29. Kan sama. Intinya apa? Yesus ini utusannya Allah, seorang nabi, hambanya Allah, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Kan sama. Terus apanya? Ya begini Bang, karena bisa Abang cocokkan sesuai dengan maksud dan tujuan Terus dari isi perjanjian baru yang Abang kutip ayat itu, dan fokus Abang untuk menjawab itu sama aja yang bilang itu fokus Tuhan yang satu sesuai dengan maksud Al-Quran. Oke. Dan termasuk dengan ajaran Isa. Tapi Quran itu kan mengutip, ini redaksinya dari mana? Ini kan mengulang-ulang kisah-kisah yang dulu, kan seperti bahwa Al-Quran itu menceritakan kisah yang lalu. Jadi ini dasarnya dari mana? Oke, sudah. Selain Abang mengutip dari ayat-ayat perjanjian baru. Jadi dasarnya dari mana? An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan ini bukan dari dirinya, tapi wahyu firman Allah. Sama seperti Yesus. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Atau Yohanes 12 ayat 50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama Yesus dengan Nabi Muhammad ini menyampaikan firman wahyu. Jadi jangan ditanya sumbernya di mana. Terus kalau Nabi Muhammad, tunggu dulu. Kalau Nabi Muhammad mengulang katanya, kan sudah ada di zaman dulu, di kitab dahulu. Nabi Muhammad tidak pernah baca kitab-kitab dahulu itu. Selain Al-Quran tidak pernah dia baca. Nulis tidak pernah, baca tidak pernah. Memang wahyu. Iya. Lanjut bang. Ya sudah. Nah sekarang, kalau kamu dialog berani nggak dengan saya tentang Yesus menurut Bible? Tunggu bang, satu sisi abang mengutip Alkitab, satu sisi abang membatalkan atau menolak ayat-ayat Alkitab. Itu tidak fair. Di mana yang saya tolak? Merori itu namanya merori. Maksud saya kalau abang berdebat, abang kan mengutip-ngutip sesuai dengan maksud dan sesuai dengan tafsir abang sendiri. Kalau yang sesuai dengan tafsiran kamu, kalau sesuai dengan kemauan kamu, apa yang kamu tahu? Gini bang. Karena abang untuk membuktikan yang saya tanyakan, ini dari mana? Redaksi Quran ini dari mana? Udah aku jawab, wahyu, firmannya Allah. Kan tetapi abang mengutip dari sekarang, kalau menurut kamu ini kemauan saya mencocokkan. Oke, sekarang menurut kamu yang kamu imani siapa itu Yesus? Coba. Tunggu bang, kita belum sampai ke Yesus. Yang saya tanyakan, ini kan kisah yang redaksi Quran ini kan menceritakan kisah-kisah lalu, termasuk kisah yang saya tadi itu. Tapi abang menceritakan kisah-kisah ini dari mana fokus Quran ini? Di mana? Tapi abang ceritakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini menyampaikan wahyu firman Tuhan Al-Quran. Iya. Itu dalam isi Quran. Tapi abang mengutip dari perjanjian baru. Kisah-kisah masa lalu. Oke, sekarang salah enggak? Apa yang saya sampaikan tadi? Mana yang salah? Ya tentu salah, karena kan secara langsung abang mengakui kisah dalam di mana saya? Yang saya sampaikan di mana salahnya? Coba. Kan saya tanya, bisa nggak abang buktikan bahwa kisah redaksi Quran tentang Injil itu selain dari perjanjian baru? Kan sudah aku sampaikan semua. Sekarang mana yang salah? Kan tadi sudah aku sampaikan. Kan saya tanya bang, bisa nggak membuktikan kisah Injil dalam kisah itu di luar dari perjanjian baru? Nah kan gimana bang kutip perjanjian baru? Pakai dua data, perjanjian baru, Al-Quran. Nah sekarang tujuan kamu mana yang salah? Yang menurut kamu salah? Quran itu tidak menceritakan itu secara langsung. Ini mengulang kisah. Mengulang di mana?
Wong Nabi Muhammad tidak pernah baca Bible. Di mana data bahwa Al-Quran itu mengutip perjanjian baru di mana? Ini yang saya tanya gini, Bang Arif, yang saya tanya tadi itu ternyata Abang Tahta menceritakan kisah-kisah dalam Quran Isa itu mengutip perjanjian baru. Seakan-akan relasi dari Quran itu dari perjanjian baru. Itu komparasi namanya, Bang. Ustaz Iya, benar. menjelaskan tentang Sekarang ada yang salah nggak yang apa yang saya sampaikan? Iya, makanya aku bilang, Di mana kalau salahnya? abang tidak, kalau Salahnya tidak, di mana? dengar, kalau abang tidak variabel, untuk berarti abang mengakui bahwa kisah dalam Injil itu benar. Jangan satu sisi abang. Menurut kamu benar apa salah? Ya, kan aku bertanya sama abang. Nah iya, udah benar kan? Yesus itu. Kalau abang bertanya sama saya, jelas saya mengakui Injil. Ya, terus, apa yang saya karena sampaikan menurut kamu salah apa karena benar? saya pengikut Kristus. Nah, Yang saya sekarang tanya, bisa apa nggak? yang saya sampaikan menurut iman kamu benar apa salah? Bisa nggak abang buktikan kisah Injil seperti dalam Nasrani yang dikatakan itu Isa? Berarti abang Oke, abang di dalam kitab kamu siapa Yesus itu? Dengar Pak. Berarti abang mengakui kisah Isa dalam Quran itu. Nah, iya saya akui dia utusan seorang nabi penyampai firman mentuhankan Allah. Akui saya itu terus. Dengar, Salahnya di mana? dengar Bang. Kalau abang akui kisah Isa itu dalam Quran itu perjanjian baru dan berarti abang mengakui semua tulisan perjanjian baru itu. Jangan abang memilah-milah bahwa Tuhan itu Allah. Enggak, terus masalahnya. Semua. Kalau menurut kamu apa yang saya sampaikan benar apa salah? Hah? Salah apa benar apa yang saya sampaikan? Apa yang saya Iya. sampaikan? Oke. Kalau abang sampaikan begitu dalam perjanjian, berarti saya mengakui juga, abang akui juga bahwa kisah dalam perjanjian baru itu semua abang akui isinya. Abang setuju? Iya benar. Setuju abang? Iya terus. Iya terus saya akui sudah. Iya terus. Menurut kamu? Berarti isinya kamu paham selain Bible? Tuhan itu, Kamu paham Tuhan Bible itu nggak? Allah. Dengar dulu bang. Selain Tuhan itu Allah, kisah penebusan dosa, kisah Yesus Mesias, kisah Yesus itu menjadi juru selamat. Abang akui? Iya juru selamat untuk Israel. Terus. Ini abang. Nah iya. Abang itu tidak kooperatif kalau diskusi. Saya bilang. Jangan Ini sesuai kata ya. dengan Semua para nabi itu juru selamat untuk umatnya. Bagaimana caranya selamat kata Yesus? Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begini bang, saya katakan bang, Oke sekarang gini, enggak gini dulu biar kita sama adil ya. Menurut kamu kalau ingin selamat bagaimana? Menurut Yesus? Ayo. Katanya juru selamat dia. Mikrofonku lagi mati. Kalau abang diskusi, jangan hanya sepihak aja untuk mengambil tafsiran. Berarti abang mengakui semua. Kalau abang Makanya mengakui, saya tantang dialog aja kamu. Gimana kalau dialog kita? yang justru aku meminta validasi abang. Makanya kalau kita dialog, ya kita kan udah mau dialog ini. Ya udah dialog kita. Coba Iya. sekarang menurut kamu Yesus itu seperti Tunggu dulu apa? bang. Silakan. Bang, tunggu. Abang harus mengklirkan ini dulu. Kalau abang mengakui, tuh bang. Kalau abang mengakui kisah Quran itu Isa termasuk. Udah usah bahas itu lah bang. Kita langsung dialog pakai data apa yang tema yang kamu kuasai. Dengar, iya ini kan sekalian. Kita kan sekalian aja. Ya, yang Islam jangan minta naik teman-teman. HP berat teman-teman. Yang Islam jangan minta naik sama tiga lagi. Dengar. Nggak usah muter-muter, langsung aja tema yang kamu kuasai apa, ayo. Oke bang. Ini kita teruskan aja bang ya. Ya udah. Tentang Oke. Yesus ya. Tadi nggak usah kita ulang-ulangi lagi gini. Ya terus. Ya, seperti yang dimuat dalam Quran itu redaksinya dari mana? Kisah Isa dan Harun itu. Dan abang kutip dari Perjanjian Baru. Berarti begini saya pakai bang. Al-Quran, saya. Tunggu dulu. Berarti abang mengakui Perjanjian Baru itu sebagai validasi. Udah saya pakai Al-Quran, udah saya udah pakai perjanjian baru, udah pakai Al-Quran saya, ayo. Iya, yang saya tanya itu bahwa Quran mengulang kisah Isa itu, ya. Kan abang mengutip dari Perjanjian Baru. Berarti abang mengakui. Kalau Yesus itu mengatakan dengarlah Israel, Tunggu dulu, Tuhan Allah Bang. kita, Tuhan itu Esa, Aduh. itu ngutip dari mana itu? Bang, kita nggak usah dulu mengambil satu tema. Gini. Kamu mengatakan saya mengutip Al-Quran. Oke, ketika Yesus mengatakan dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ngutip dari mana itu? Begini, Bang. Kalau Ambang mengambil satu tema, itu di dalam perjanjian itu banyak tema. Berarti abang Ayo, mengakui. temanya apa? Apa temanya yang kamu kuasai? Ayo, apa yang kamu kuasai? Ya. Anda fokus kepada Tuhan. Memang. Ya apa dengar, temanya? Bang. Kita dialog Dengar. langsung. Ya, maksudku begini, Bang. Sebelum kita masuk ke tema, ini kita perjelas dulu. Ya, apa? Kita jangan melompat-lompat. Hmm. Tunggu, begini. Kalau Abang mengatakan bahwa Quran itu sebagai validasi. 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 Quran itu sebagai validasi.
mengulang kisah-kisah nabi-nabi termasuk Isa dan Hawariun murid-muridnya ini, dan abang untuk cocok logi mengutip-ngutip ayat perjanjian baru, itu berarti abang mengakui kisah-kisah perjanjian baru Udah, itu. gini aja, gini ya. Kamu ceritakan Yesus pakai Bible, saya Isa pakai Quran ya. Oke, itu aja temanya. Silakan. Ayo, siapa dulu? Di mana di Al-Quran Yesus itu disalib? Di mana Nanti ada? kamu sanggah nanti. Ayo. Masih takut? Udah aku bilang, Oten mau kemana pun tetap musuh terbesarnya Bible. Udah bisa kemana-mana kamu. Ayo. Ini mikrofonnya ke mati-mati aja nih. Oke gini Ya, bang. udah sekarang biar udah usah muter-muter. Silakan kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu. Nanti saya sanggah. Ayo. Bang, tadi kan udah saya runut bang. Berarti apa nggak bisa nggak masuk apa yang saya maksudkan tadi? Berarti secara totalitas, secara Enggak, saya tidak membahas itu. Intinya udah beda sudah Isa dengan Yesus. Saya ceritakan tentang Isa ya. Bang. Kamu tentang Yesus ya. Ini bang, kalau gimana? mau saya kan mau diskusi sama abang. Ya udah, ayo lanjut. Kan maksudku sudah abang tahu. Ya sudah, ayo lanjut. Coba dulu gini bang, coba dulu abang terangkan kisah. Ini kita diskusi ya, dan kita berkembang nanti kemana-mana. Coba dulu abang terangkan kisah Isa dan Hawariun murid-muridnya itu yang dimuat dalam Quran itu berdasarkan dari kisah mana? Abang mengutip kisah perjanjian baru untuk kisah-kisah Isa. Oke, sudah biar ada muter-muter ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Nah, begini, Sekarang Bang. kamu dulu tentang Yesus coba ceritakan coba. Pertanyaan saya begini bang, berarti abang mengakui kisah-kisah itu dalam Udah, saya mau pakai Injil Quran perjanjian udah. baru? Saya mau pakai Quran. Ayo. Kamu pakai Bible kamu. Ayo, kita mulai. Iya makanya tunggu, makanya aku bilang bang, berarti Betul, abang gimana? mengakui. Kapan mau debat ini? Iya, kan aku kan mengasih penegasan dulu sama abang, biar kita ini jelas bang. Jangan apa? Berarti abang mengakui kisah Isa itu dalam Quran itu yang dimaksud adalah perjanjian baru. Ya udah sekarang saya mau ceritakan tentang Isa ya. Kamu tentang Yesus ya. Nanti sanggah mana? Udah abang ceritakan tadi bang. Ya sudah, sekarang giliran kamu sekarang. Coba kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu coba. Enggak, maksudku begini, biar kita lanjut lagi bang. Gimana? Apa maunya kamu ini? Berarti abang mengakui semua kisah-kisah perjanjian baru itu. Saya nggak mau pakai Bible, udah pakai Quran saya. Ayo. Di Quran mana ada kisah? Di Quran itu bang hanya mengulang. Ya sudah, sekarang saya tantang kamu Yesus menurut Bible. Udah, saya nggak mau pakai Quran. Udah, Yesus kisah pada masa itu. Di Quran itu hanya mengulang-ulang kisah. Ya udah, nggak usah pakai Quran sekarang. Saya tantang kamu pakai Bible kamu. Ayo. Makanya aku bilang, bang, di Quran itu berarti yang gini bang, penegasan dulu. Ini tak turunkan lagi levelku ya, tak turunkan lagi. Oke, kamu karena saya pakai ngutip Quran. Oke, anggaplah gak sama. Saya udah mau pakai Quran, udah pakai Bible tentang Yesus. Ayo, dialog kita. Oke ya, gini ya, kita pakai Bible ya. Ya oke. Silakan. Tapi gini bang, salah satu dasar bahwa ini penegasan dulu ya, bahwa salah satu dasar kisah yang di Quran itu adalah perjanjian baru, Isa dan murid-muridnya. Ya udah, ayo mulai udah. Nggak usah muter-muter. Kita sepakat ya. Enggak, kita sepakat dulu. Ya. Karena abang, kita sepakat ya. Ya, silakan. Yesus menurut Bible siapa dia? Silakan. Aduh bang, capek bang bahas-bahas gini bang. Iya, saya rasa bang ini udah berapa kali gitu. Anda turun aja bang, turun. Ya kalau anda capek ya turun. Udah capek tapi masih ngomong terus. Gue heran sama lu, capek tapi ngoceh gitu loh. Capek itu istirahat bang. Gini bang, katanya capek. Benar. Karena dari kemarin kita dalam Bible, ya maksudnya ya utusan mau jadi nabi, mau rasul, ya itu aja. Mau Udah, jadi sekarang kamu tentukan tema sendiri. Ayo, apa temanya? Sekiranya kita pakai data-data, ayo, apa yang kamu kuasai? Begini aja bang. Apa? Begini aja. Gimana? Temanya. Apa? Apakah begini bang? Nah. Apakah capek itu adalah capek? Nah itu aja temanya. Tunggu dulu bang Handi. Ini supaya jangan terlalu tema ini monolog dari kemarin supaya jangan sama. Ya langsung aja apa temanya? Yes, itu Tuhan, yes itu Nabi, gitu-gitu aja, Ya Bang. sekarang tema apa? Ini Ayo, kamu tema apa yang kamu mau? Begini, apakah gini, Bang? Kisah-kisah dalam Quran itu redaksinya dari mana, Bang? Temanya dari mana? Oke. Dari mana redaksinya? Ya. Terus juga Yesus ya, kamu Bible itu dari mana redaksinya gitu ya? Oke. Iya. Kita mulai ya. Oke.
Jadi Al-Quran itu dari mana sumbernya? An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Jadi Al-Quran ini sumbernya adalah wahyu dari Allah. Yang mana Allah memang menceritakan nabi-nabi tersebut. Mana datanya? Wa kullana. Di sini wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah Allah ceritakan, kisahkan mereka kepadamu Muhammad sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak Allah ceritakan, kisahkan. Jadi dalam Al-Quran ini isinya perintah, larangan, akidah, syariat, kisah-kisah Nabi terdahulu. Lalu kisah-kisah Nabi terdahulu itu kenapa diceritakan? Maka jawabannya ada di surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi sengaja Allah ceritakan supaya Nabi tahu bahwa dirinya bukan utusan pertama. Sebelum beliau sudah ada nabi-nabi Israel yang Allah utus. Sehingga Nabi diceritakan kisah-kisah itu mujmal secara ringkas. Makanya ada surat Yusuf, surat Hud, surat Ibrahim. Karena memang di antara isinya Al-Quran itu adalah menceritakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Gitu. Nah sekarang asalnya Bible itu dari mana? Silakan. Isinya apa saja? Silakan. Pakai data ya. Saya fokus aja bang ke perjanjian baru. Dengar, ini kan kisah Isa aja. Apakah dalam Bible itu ada Tanak ya? Baru ada surat-surat. Itu udah apa bang? Ini aku fokus ke perjanjian baru itu aja. Oke. Yang dalam perjanjian baru Yesus Oke, sekarang gini. Dalam perjanjian baru Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Yesus memperkenalkan Tuhan. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Yesus mengajar. Iya, yang diajarkan oleh Yesus supaya manusia kenal Tuhan. Tuhan siapa yang dikenalkan oleh Yesus? Yesus mengajar di seluruh apa? daerah Israel. Itu mengajarkan apa? Tuhan itu Bapa. Yesus Bukan Yesus. utusan, Yesus sebagai juru selamat. Yesus banyak predikat yang disebut tentang dia dan mengajar kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan yang benar satu-satunya itu siapa menurut Yesus? Ini monot lagi nampaknya ini. Kita kembali ke situ lagi. Iya kan? Isinya kan. Kalau jelas Islam, kalau Al-Quran kan udah final Al-Quran itu tentang Tuhan final. Jadi kita melenceng nanti. Sudah jelas Yesus itu selalu kalau dia mengajar dia antara dua intinya, yaitu antara hubungan bapa dan anak dan antara dia sebagai juru selamat. Di kitab-kitab Injil, baik Matius yang kanonik, Markus, Lukas. Juru selamat. Bagaimana caranya selamat? Kan makanya aku bilang kita nanti melebar. Tapi fokus saya belum ke situ sebelumnya. Kemana? Fokus saya adalah begini. Di dalam Quran mengisahkan kisah-kisah, aku fokusnya belum kepada yang lain. Aku fokusnya kisah Isa dan pengikutnya ini. Sumbernya dari mana? Udah dijawab dari tadi. Udah dijawab. Makanya apa berarti tadi kan jadi kita berpeluang. Apa mengutip kitab-kitab perjanjian baru? Berarti abang setuju bahwa kisah dalam Quran itu Isa dan pengikut dalam perjanjian baru. Itulah Injil. Berarti kalau abang setuju, Anda membuat satu topik Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, itu sesuai selera yang abang katakan. Iya, Tuhan itu satu. Allah kan. Tapi kalau abang setuju dalam perjanjian baru, berarti abang setuju semua isi dalam perjanjian baru itu banyak tema. Ya udah kita dialog ya. Nah, ya udah kita dari kita sudah dialog. Coba sekarang tentang ketuhanan dulu. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Kalau dalam Islam Isa memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Zukhruf ayat 61 64. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Dengar bang, makanya aku bilang. Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, enggak satu-satu aja.
Nah, Isa dalam Al-Quran menceritakan bahwa Tuhan itu Allah. Menurut Yesus, Tuhan itu siapa? Hah? Ayo, baca. Ada tak nyambung? Mah, gimana Tat? Ya memang harus sabar sih Tat. Halo, begini Bang. Halo, ini mikrofonnya selalu mati-mati. Jadi begini Bang, sebelum saya jawab pertanyaan Abang itu, ketika dalam Quran Isa mengatakan Tuhan itu Jawab dulu lah, jangan membantah dulu. Kau lagi giliranmu bro. Kau lagi lah ditanya. Bible itu asalnya dari mana? Habis itu baru sangka menyangga gitu loh bro. Kecuali dari awal tadi kau bilang saya hanya ingin bertanya. Nah ini gitu bro. Kau sendiri yang pilih topik toh. Nah, sekarang giliranmu menjelaskan Bible itu asalnya dari mana. Silakan. Ayolah bro. Jangan menyangga dulu. Mana nih orangnya nih? Tat, mana orangnya Tat? Macam tidak tahu dia mau ngomong apa, bingung dia. Ini bukan ngomong ke A diturutin ke bukan A. masalah bingung. Loncat ke B diturutin, loncat lagi. Jadi begini, kalau masalah Bibel itu dari mana sudah jelas, termasuk dalam Perjanjian Baru itu adalah kisah-kisah yang dituliskan para banyak saksi, orang-orang benar dan orang-orang beriman yang dibukukan, dikisahkan, dan itu ditulis dengan bukan ditulis, bukan siapa yang nulis, sumbernya dari mana? Pertanyaannya. Sumbernya itu dari Yesus Kristus. Yesus semua. Dan murid-muridnya dari situ. Dan selain murid-muridnya dan orang-orang benar yang menceritakan. Di mana itu? Di mana tertulis Bible dari Yesus dan dari murid-muridnya? Tertulis di mana itu? Ya jadi jelas bahwa firman itu dibukukan seperti dalam tertulis dari mana? Bible dari Yesus dan dari murid-murid tertulis di mana? Kayak saya tadi itu loh. Sumbernya Al-Quran dari Nabi Muhammad menerima wahyu surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah sekarang tanya balik. Pakai data kamu jawabnya. Silakan Bang Andi. Pakai data. Oh, Bible dari Yesus dan murid-murid tertulis di sini, dibaca. Gitu loh diskusinya, Bang. Ini kan abang menjawab hanya berdasarkan selera sendiri. Nggak boleh. Diskusi hanya berdasarkan selera, asumsi bang. Harus berdata. Bagaimana ceritanya? Abang mah ini Bang jangan begitu bang. Kecuali abang diformat ulang nih ya. Izinkan saya hanya bertanya saja. Enak gitu. Gini bang, bersalah jawab, dengar. Ya. Jadi mau saja, cuman mikrofonnya mati-mati. Sudah jelas di dalam surat Yohanes 1 itu sudah jelas apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami sentuh. Itulah Yohanes 1 bunyinya nggak kayak gitu. Yohanes 1 nggak bunyinya nggak kayak gitu. Yohanes 1 itu bunyinya en harke en hologos kai hologos en protonteos kai teos en hologos. Kan tadi sudah saya katakan 1 Yohanes. Ini surat Yohanes, bukan kisah Injil dan ini surat Yohanes. Itu sudah dibukukan. Itulah yang kami bukukan menjadi saksi. Itulah intinya, temanmu. Terus ucapan Yesus yang mana? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Yang mana isinya itu? Semua isi-isi perkataan Yesus itulah yang dengar mereka. Termasuk yang apa? Karena ada urutannya. Itu yang ditulis. Harus ada urutannya. Masa itulah yang ditulis. Itulah yang ditulis. Apa yang ditulis? Pertama kali apa yang Yesus sampaikan? Coba. Pertama kali Yesus disampaikan. Bang. Iya.
Misalnya kalau Taurat itu misalnya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Islam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus apa pertama kali yang dia sampaikan? Bang, kalau Yesus pertama, ini 4 surat kanonik berbeda-beda sesuai dengan berbeda. Ini kan kisahnya kan beda-beda. Yang saya tanya yang Yesus sampaikan, karena Yesus ngaku sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Ini gimana urutannya nih? Yang mana pertama kali? Abang membaca dalam surat Yohanes ataupun surat Lukas, itu yang abang ambil apa yang ku sampaikan, apa yang aku beritakan. Itu kan fokus-fokus situ, abang. Itu loh yang Yesus sampaikan, kan Yesus nerima telah disampaikan. Yang mana? Perjalanan Yesus ini kan bukan cerita ke cerita. Ini adalah kisah-kisah Yesus. Yang saya tanya, yang Yesus terima sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Yang mana isinya itu? Ya, telah disampaikan bunyi. Yes, itu adalah firman. Itu firman hidup itu sendiri di dalam diri Yang Yesus. saya tanya, dia kan menerima firman. Yohanes 17. Dia nggak menerima firman, Bang. Dia nggak menerima firman. Bahwa firman itu sudah menjadi daging. Coba baca, Bang. Coba baca Yohanes 12:50, Bang. Apa yang aku sampaikan? Ini, Bang. Dengar. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu bagaimana dia menerima firman? Mendengar dia. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar? Coba. Bunyinya gimana yang dia dengar? Coba. Yang pertama kali. Ayo. Macet. Habis bensin. Macet. Semaput. Langsung diimpus. Jantungnya berdetak. Jing, mikrofonnya mati-mati, Bang. Jadi secara tidak sempurna saya menjelaskan. Sekarang mati, sekarang tidak, ya. Jadi saya katakan gini, Bang, bahwa yang kamu baca itu maksudnya firman itu secara natural sudah ada dalam dirinya, secara alami. Makanya firman itu, logos itu menjadi daging, menjadi manusia. Jadi yang disampaikan Yesus, firman sendiri itu sudah menjadi menyatu dalam dirinya. Dan itu dikatakan sebagai dari Bapa. Dengerin. Yohanes 15:15. Aduh, Bang. Ya, dengerin. Bukan masalah, Bang. Paham kamu. Capek mendengarnya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Terus dalam Yohanes 8:40, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Apa yang dia dengar? Terus disampaikan. Apa yang disampaikan? Coba. Makanya saya katakan, Bang, ketika kehadiran anak itu sudah ada dalam kekekalan, dan apa yang dilakukan Bapa dalam penciptaan, dia mendengar, Bang. Dia sudah ada di situ. Dia sudah mengetahui. Karena apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Dia mendengar dia. Makanya ketika Yesus mengatakan itu tidak mendengar dari Bapa, tetapi secara natur ilahi dia sudah. Oke, sekarang coba baca Yohanes 15 coba. Yohanes 15 baca. Bang, makanya saya katakan abang itu debat monolog. Kamu itu gak ngerti Bible kamu. Gak ngerti Bible kamu. Abang pernah nggak dengar ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa ada dalam kekekalan, dan aku mengenal Bapa sebelum ada dunia ini. Dan ajaran Yesus dari siapa? Dari siapa ajaran Yesus? Dari mana ajaran Yesus? Dari mana? Pertanyaan abang. Udah dibilang dia adalah firman. Ajaran Yesus dari siapa? Udah saya katakan, Bang, ajaran Yesus dari Bapa. Dia adalah sang firman itu. Yesus udah dari Bapa kan, bukan dari dirinya kan? Iya, makanya abang nggak mengerti. Dia berarti menerima firman dong. Abang kan nggak ngerti yang saya maksudkan. Hakikat Bapa dan Anak itu apa? Ketika Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Yang saya tanya bukan aku lahir. Yang saya tanya, Yesus kan mengatakan nih, sebab segala firman yang aku terima dari Bapa. Abang belum, Bang. Saya bilang, Bang. Sampaikan apa isinya ini yang disampaikan? Abang belum mengerti tentang yang saya katakan. Kamu enggak paham. Abang jangan monolog. Kan saya katakan ini kan jadi monolog. Kamu ngerti Bible kamu. Kok monolog? Ini diskusi kok monolog. Ketika Yesus mengatakan, Bang, ketika dikatakan
bahwa Yesus itu ada, ya, sebelum sesuatu Saya yang nggak nanya itu, yang saya tanya Yesus ngaku menerima firman, sudah disampaikan firman itu, mana bunyinya? Dari Coba situ apa saja, isinya? makanya saya katakan Bang, ketika Yesus menjadi daging, tetapi eksistensinya antara Bapa dan Anak itu sudah Yang ada. saya tanya, firman yang dia terima itu mana bunyinya? Coba pertama kali yang dia sampaikan Makanya apa? yang saya katakan bahwa secara wahyu atau firman yang terima itu bukan secara dalam Terus yang apa? katakan itu. Apa Ini yang dia secara terima? Apa yang dia transenden. terima? Ini Bang, Yang ini dia secara terima apa? ini secara transenden yang terima. Yang itu. dia terima apa? Coba, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang diterima Yesus apa? Yang diterima? Hah? Firman apa bukan? Sebab segala firman kan gitu. Aduh kamu ini, makanya ke gereja cuma mendengarkan doang, pelangak pelongo. Kayak baru belajar dia nih. Tanya apa, jawabannya apa. Santai bro. Tanganin aja lah, Mbak Daeng. Ustaz Tata dulu lah, itu ada yang baru. Bang Andre gimana? Udah selesai bang? Udah capek? Bang Andre udah capek apa lanjut? Oke Bang, kita selesaikan aja. Ternyata tidak ada jalan tengah, tidak ada penjelasan lebih jelas ya. Penting, saya sudah menjelaskan pertanyaan Abang dalam Injil. Tetapi Menurut Bang Andre, Nah, menurut Bang Andre, Bapa sama Yesus itu sama atau beda? bisa kita belakang Bang. Bapa dan Anak itu beda. Bapa dan Anak itu beda. Yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Tuhan dua-duanya Bang. Bapa dan Anak. Oh jadi Tuhanmu dua. Nah ini, begini. Gimana? Nah, tadi barusan Anda yang ngomong loh, Tuhan dua-duanya. Makanya Bang satu hakikat. Saya ulang ya. Kita bisa dengerin, bisa ulang dulu. Ulang dari awal. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Hakikat. Maka bilang satu hakikat. Iya Tuhanmu dua udah cukup. Ah, makanya Bang, udah bilang otak kalian belum sampai ke situ Bang. Ya, jangan bawa otak lah Bang. Maksudku Bang, bukan begitu. Pemikiran kan Anda sendiri yang ngomong tadi. Iya, makanya Tuhan itu, Bang, Tuhan itu enggak secara matematika satu tambah satu, bukan begitu. Anda tadi yang ngomong dua-duanya Tuhan. Iya, makanya Bang satu hakikat. Tuhan itu satu hakikat. Satu hakikat dengan apa? Bapa dan Anak. Nah, Bapa dan Anak kan beda. Iya, makanya satu hakikat. Nah, yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan antara Bapa dan Anak? Aduh, capek Bang, ulang-ulang garing gini. Lagi-lagi. Ya udah kalau capek istirahat dulu lah, Bang. Anak itu beda. Bang, Bapa dan Anak itu beda. Ya berarti yang mana yang Tuhan kalau beda? Secara ketuhanan. Secara apa? Secara ilahi, ya. Makanya itu ada trinitasnya. Nah, tambahin lagi jadi 3. Ya memang itu. Ya, jadi Tuhanmu 3. Jadi gini Bang, nanti kembali lagi ke Trinitas, kembali lagi Tuhan itu satu, kembali lagi topik-topik yang sudah lama yang dibahas-bahas berulang-ulang. Tapi saya dari sejak awal di sini bukan itu yang saya bahas. Ke validasi validasi. Nah, itu aja. Validasi baru dikalibrasi gitu Bang ya. Nah, entah itu pun jadilah Bang. Nah, pokoknya Abang ngomong panjang deh coba. Abang yang ngomong dulu deh. Aku mau coba ngomong. Begini Bang, saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Aku hanya menanggapi tadi, karena aku tadi kan lihat di live di room ini, begitu Bang. Cuman aku berkomentar sedikit, makanya aku masuk ke room ini Bang. Gitu aja Bang. Ada kisah-kisah. Abang dengan serius ini Bang. Kalau paramik itu Bang, obat cacing apa obat sakit kepala? Udah Bang, gak usah dijawab aja Bang. Ya kan caranya baik-baik Bang. Ini aja Bang, udah. Aku izin aja dulu Bang ya. Iya Bang, makasih ya Bang Andrea. Sama-sama Bang. Iya Bang. Nanti main Bang Andi. Ini Kristen juga. Lanjut lagi tuh ada yang baru. Aduh. Saya lagi banyak kerjaan dulu nih. Terusin dulu. Bang Rahmat, selamat pagi ya sekarang ya. Ya, selamat pagi. Ya, silakan mau diskusi apa bertanya. Ya, saya tadi mau ngelanjutin aja simpel dari yang
Bang Tahta ya. Tadi kan nanya ya Yohanes 17 ayat 3 itu kan. Tuhannya Yesus siapa ya kan? Tadi kan Bang Andre kan dia nggak bisa ngasih jawaban definite gitu ya. Terus? Tuhannya Yesus itu siapa ya kan? Iya siapa? Nah kalau abang sekarang premisnya gini, abang ini percaya sama perjanjian baru atau enggak? Langsung jawab aja bang. Siapa Tuhannya Yesus? Percaya apa enggak dulu? Loh. Maksud saya gini, ini bukan kita kan nggak bisa ini bukan diskusi percaya nggak percaya, tapi diskusi berdasarkan data. Oke, lanjut. Dari data. Oke, kalau dari data, berarti kita tidak cuman ngambil dari Yohanes 17 ayat 3. Nah, terserah mau bang kirim mana, silakan. Ya, ambil aja dari ayat 1. Ya, Yesus silakan. ngomong apa di sana? Apa Tuhan? Siapa Tuhannya Yesus? Siapa? Bapaknya. Ya sudah, Yesus sendiri sebagai apa? Dia adalah anaknya, anak Allah. Bukan Tuhannya anak ya? Tuhan. Loh, anak Allah itu kan banyak. Enggak. Keluaran Allah itu memang banyak. Israel disebut anak Allah. Betul. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, saya kalau baca lebih gampang di bahasa Inggris. Bapak Tuhan, anak Tuhan ya. Ada berapa Tuhan bang? Tuhan itu esens hakikatnya dia. Secara hakikat, Bapak dan Yesus itu adalah Bang. Bapak dan Yesus sama. Ayo dengerin dulu nggak bicara hakikat dengan pribadi harus dibedakan. Dengerin dulu. Bapak sama secara Yesus itu. Orang Kristen mengakui bahwa Tuhan. Nggak ngerti buta Bible orang-orang Kristen. Asal kenapa sih ngomongnya panjang? Bapak dan Yesus itu sama atau beda itu dulu aja. Ayo sama apa beda ayo. Itu dulu lanjut. Ayo sama apa beda ayo. Apanya? Bapak sama Yesus secara pribadi atau secara hakikat? Nggak usah sama apa beda jawabannya. Nggak bisa, nggak boleh kamu menjebak saya. Ya terserah. Sini saya ikutin tak. Saya Terserah. tanya secara hakikat atau Terserah secaramu aja. Kalau secara hakikat dia adalah Allah, sama dengan Bapaknya. Tetapi secara pribadi dia adalah pribadi yang adalah anak Allah, firman Allah yang berasal dari Allah. Yesus itu anak yang bisa dibedakan dengan Bapaknya. Maka kalau bisa dibedakan, dia akan bisa bicara, oh jangan gitu dong. Kalau saya menjelaskan kamu gitu katanya diskusi. Kamu nggak bisa menerima penjelasan saya nggak apa-apa. Udah saya paham. Tapi kamu nggak boleh. Wow gitu. Kan tadi udah denger. Secara hakikat sama. Secara pribadi beda. Kan udah dijawab. Itu bukan diskusi bang. Kalau Anda tidak mau mendengar apa yang saya ngomong. Tadi Anda udah menjawab secara pribadi. Secara pribadi berbeda. Secara hakikat sama. Kan ada abang udah jawab. Perlu ruangnya kayak room sup. Anda ini ngomong ya saya udah biar aja ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri kita tidur semua yuk. Silakan ngomong terus sampai capek. Silakan bang. Silakan. Ya, makanya tadi saya balik. Tadi kan ditanya siapa Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa Bapaknya? Oke, Bapaknya ya. Tetapi ada ayat juga yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke, sekarang gini aja. Jadi kalau Islam kan apakah kontradiksi? Kalau dia ngomong Yesus apa? Gini aja bang, kalau Islam kan mengakui Yesus. Bentar, saya mau menjelaskan kok di Islam mengakui dia. Biar dia ngomong sendiri dulu tak bisa sampai capek dia nggak apa-apa. Iya, minta tolong lah. Dikasih ngomong terus. Ngomong. Saya ngomongnya bentar kok. Karena 5 hari. Yesus mengatakan bahwa Tuhannya adalah Bapaknya. Tetapi juga ada ayat di Yohanes 8 yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Kalau kita mengerti teologi kekristenan itu mengenal bahwa Allah itu adalah hakikat. Dia adalah sifat, naturnya ilahi, tetapi
pribadi Allah itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Secara pribadi mereka 3, tetapi secara natur mereka 1. Naturnya adalah ilahi. Nah, ini yang orang Muslim tidak paham, atau gagal paham, atau tidak mau paham. Menganggap kekristenan itu triteis, 3 Tuhan. Sudah. Beda trite. Udah Pak, cukup Pak, udah kita tangkap Pak. Triteis sama trinitas itu cukup. beda Bang. Terakhir Anda udah jawab 3 Tuhan, ya udah cukup. Udah Ya, paham. oke. Anda. Oh, kalau ketiganya Tuhan, Tuhan siapakah yang mati di tiang salib? Silakan Bang. Anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang mati di atas Oke, kayu salib. cukup. Jadi pernah terjadi 2 Tuhan, mati 1 ya? Kenapa? Waktu Tuhan mati 1 tinggal 2 gitu. Enggak. Yesus pada saat datang ke dunia, dia tetap adalah ilahi. Dia Iya, yang bukan mati, datang. iya, saya nggak nanya Iya, itu. yang mati adalah kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti Yesus Dia manusia. mempunyai 2 natur. Oh, 2 natur. Dia natur ilahi dan natur manusia. Apanya Sehingga yang dia, ilahi? kenapa Oke, dia cukup. datang? Cukup. Sebagaimana Apanya yang ilahi dalam diri Bentar. Yesus? Silakan. supaya dia bisa mati, makanya dia datang. Pertanyaannya menjadi manusia. bro, pertanyaannya apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Loh, apanya yang ilahi? Dia firman Allah. Yohanes 1 mengatakan bahwa sebelum Saya nanya, Yesus kan terdiri jasmani dan rohani. Apanya pada yang ilahi? mulanya adalah firman. Oh, lari ke sana itu ya? bersama-sama dengan Allah dan firman Saya nggak itu nanya adalah itu. itu Yesus Dengerin sebelum dulu bahasa Indonesianya. Yesus Sebelum jadi- itu terdiri dari jasmani dan rohani. Pertanyaannya, Dia nggak ngomong apanya kah yang Tuhan, yang ilahi? Jasmaninya kah, jasmani, rohaninya rohani. kah? Ya udah ngomong lagi. Saya menolak Ngomong deh. terus. Kita diam semua, ngomong lagi. saya menolak. Nah, ini kan nggak bisa ngomong. Nggak netral Ngomong yang terus ngomongnya, sampai kan? dia puas. Ngomong terus Pak. Nggak bisa Silakan. diskusi kan? Iya iya. Kamu yang bisa diskusi sendiri, silakan diskusi sendiri. Kita diam semua. Lah gimana? Silakan. Saya ngomong di mute. Saya menolak definisi jasmani rohani. Ini itu manusia, Bang. Kalau jasmani rohani itu manusia, Bang. Yesus ini adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia ini dua natur, Bang. Manusia. Itu teologi Kristen. Entah Anda mau Biarin ngomong menerima terus sampai apa dia puas. enggak, mau menerima apa enggak apa-apa, terserah Abang. Tetapi saya menjelaskan dari sudut pandang kekristenan. Yesus itu sepenuhnya ilahi. Ini, habis ini saya mewakili Yesus ya, kamu mewakili Kristen ya. Oke, silakan. Ya. Saya udah Pak ya, terakhir dari saya nih. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, Yesus jadi bayi nih, siapa Tuhannya Maria, Bang? Tuhannya Maria. Iya. Ya Tuhan Allah lah. Bukan Yesus. Ya Yesus lah juga. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria juga. Tidak bisa gitu, Bang. Cara Lah, mikirnya. tadi barusan Anda ngomong Cara begitu. mikir Anda itu salah. Saya kan ulang sudah ya. bilang. Saya ulang nih. Saya ulang nih ya. Sebelum Dengerin Yesus dulu jadi pertanyaannya, manusia, kamu udah dia di jawab. mana, Pak? Jawabanmu sendiri kau bantah loh. Kamu tadi udah Saya ngomong nggak bantah, saya panjang. Ya udah konsisten. ngomong panjang lagi. Saya kita diam. konsisten. Ngomong terus. Yesus ngomong bilang terus. apa? Sebelum Abraham, I am. Before Abraham, I am. Sebelum Abraham ada, jangankan Maria, jangankan ibunya. Wong sebelum Abraham aja dia sudah ada kok. Gimana saya bertentangan, Bang? Saya nggak bertentangan. Ini ayat Alkitab. Mana lebih tua Abraham, mana lebih tua Anda saya. Yesus? Dengerin dulu. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Silakan. Kamu ngomong secara kemanusiaan atau keilahian, kamu itu nggak ngerti yang kamu tanyakan, Bang. Kamu Ya itu makanya jawab nanyanya supaya itu- saya ngerti. Lah makanya tadi saya sudah jelaskan, tapi kamu nggak ngerti. Yesus itu punya dua natur. Dia itu Allah sekaligus manusia seutuhnya. Manusia. Kalau secara Ya kemanusiaan, udah cukup. kalau Cukup. Siapa yang ciptakan Maria? Yesus yang menciptakan. Ya udah cukup. Jadi anak ciptakan ibu. Tidak. Lah,
Yesus kan anaknya Maria. Nah, enggak. Ya udah ngomong Secara lagi. keilahiannya Ngomong terus. dia yang menciptakan dia yang menciptakan Maria. Secara kemanusiaannya dia turun, dia inkarnasi. Allah mengambil rupa manusia. Filipi 2. Ya, jadi dia merendahkan dirinya, turun menjadi mengambil kemanusiaan, menambahkan Ngomong panjang program nggak apa-apa, kemanusiaannya sampai dia puas. kepada keilahiannya. Mainan aja deh. Jadi dia Ada tahu apa tentang Bible buat mainan. dia anak Maria dalam Udah deh, kita buat mainan aja deh. Iya. Oke, jadi Tuhannya Udah nggak Bang ngerti. Rahmat apa? Saya jawabnya konsisten loh dari Oke, tadi. oke ya. Jadi Tuhannya Rahmat, Yesus, Tuhannya Yesus, Allah Bapa, Matius 11:25. Jadi beda ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Rahmat ya. Oke. Enggak, apalagi? Tuhannya Yesus Bapaknya. Iya, Tuhannya Kristen, Yesus. Beda kan? Dia anak Allah, enggak. Iya, Tuhannya Oke, coba saya nanya lagi. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya orang Kristen, Allah Tritunggal. Oh, di mana datanya? Yesus mengatakan, ingatlah hai Israel, dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Tritunggal. Itu di mana datanya? Itu adalah di perjanjian lama. Enggak pakai data. Di mana datanya? Itu di perjanjian lama. Datanya dulu. Itu di perjanjian lama. Datanya, iya di mana datanya? Ini mau jawab gimana udah tim Ya, silakan. Di mana datanya? Dengarlah Di mana Israel, ini? Tuhan Allah itu Tritunggal. Itu di mana? Yesus mengatakan di Matius 28, baptiskanlah semua bangsa dalam nama tunggal. Dalam nama tunggal. Siapa? Ya, itu Siapa in saja? the name Siapa of itu? Father and Son and the Jangan Holy Spirit. nama-nama siapa, langsung aja sebutkan siapa saja tiga itu. Father, Son and the Holy Spirit. Oke, sekarang atas nama Bapak sebagai Tuhan ya. Tunggal. Oke, Bapak sebagai Tuhan. Matius 11:25. Atas nama anak sebagai utusan. Matius 15:24. Berarti bukan Tuhan tiga-tiganya itu. Yang Tuhan cuma Allah Bapa doang. Nah, sekarang untuk Rahmat. Jadi kalau ingin selamat harus mengakui Yesus sebagai apa? Pakai data ya. Sekali lagi ya. Ya, silakan. Kalau Yesus mengakui bahwa Gini Rahmat, kalau ingin selamat masuk surga harus mengakui Yesus sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan pakai data. Inilah hidup yang kekal. Mereka percaya ke Yesus sebagai Juru Selamat. Itu di mana datanya? Enggak, saya enggak mau pakai. Ya udah kalau nggak ada, ya udah berarti tidak ada datanya berarti. Ada Yohanes 14 ayat 6. Oke, silakan baca. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya tanya jalan. Saya tanya. Akulah jalan. Ya, kalau ingin masuk surga, Tuhankanlah aku itu di mana datanya? Jalan masuk surga. Saya nanya jalan. Masuk surga. Yang saya tanya bagaimana cara masuk surga itu sampai ke Iya sampai ke Bapa itu kan beda. Akulah jalan ke Bapa. Berarti Yesus datang kepada Bapa. Jalan ke Bapa. Berarti yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus yang Tuhan? Ayo. Nah silakan. Yesus masuk ke surga sebagai jalan ke Bapa. Lalu yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Saya kalau di mute sekali lagi saya keluar. Enggak, jangan keluar lah. Saya belum main-main, belum puas. Ayo. Nah sekarang dijawab. Yang Tuhan yang mana? Yesusnya atau Bapa? Ya. Nah sekarang ini kan ada dua nih di sini ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah gitu caranya buat mainan. Turun sendiri dia. Nggak bisa jawab ya pasti turun sendiri nanti. Mau ditendang kasihan, maka orang tua mendingan tak suruh cari data aja, pasti kabur pasti. Udah sekarang istirahat udah. Mana dia? Ada lagi nih, silakan. Ses tes silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhannya Bapak tadi itu sekali aja bom Tuhan. Jangan bang, nggak boleh gitu. Makasih bang, aku turun bang. Waalaikumsalam. Kasih bang, waalaikumsalam.
Siapa lagi nih? Silakan naik. Bang Dato, respon dulu tuh yang di bawah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma mau komentar aja bapak-bapak nih. Silakan Bang. Bapak tadi itu kalau dia menyaksikan dialog Bang Zuma dengan kawan-kawannya tuh mungkin nggak berani naik ya. Ya keilmuannya begitu Bang, dimaklumi aja. Dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gurundaku tercinta, tersayang, terkasih. Waalaikumsalam. Semoga dalam kesehatan selalu. Izin gurunda-gurunda semua, rasanya segan sekali untuk naik ke sini nih sebenarnya, tapi dikarenakan 3 akun sudah di rumah sakit, yang satu lagi dijahit, yang satu lagi diimpus, yang satu lagi digip. Ini terpaksa minta izin untuk polo-polo biar cepat bisa on cam gitu loh Gurunda, mau di polo-polo. Ya. Gampang lah. Izin waktunya sebentar Gurunda. Minta di Ya, polo silakan cepat Bang. bisa on cam. Ya. Saya mute dulu ya. Siapa lagi nih? Silakan. Pak Anto. Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banggai. Betulnya udah hari tadi. Terus putus Bang? Iya makasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Iya Bang, makasih sama-sama Bang. Iya, oke makasih. Saya turun dulu Bang. Iya Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancanegara, silakan Pancanegara. Pancanegara. Mana nih hostnya nih? Mana nih yang lain nih? Ustadz malam ini kesannya apa Ustadz? Puyeng nggak Tad? Puyeng. Aku yang dengerin puyeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya sama Ustadz Tahta nih. Masih ada nggak? Soalnya kecil banget Bang. Tes sudah nggak? Ya. Bang Hendy juga bisa lah untuk jawab. Saya mau tanya tingkat kesahihan people itu seperti apa Kak? Gitu. Setara apalah maksud saya. Waduh janganlah Bang, kita memberi penilaian kitab orang lah. Nanti kecuali ada Kristen baru tanya Bang. Oke. Kalau Al-Quran ya jelas kitab suci karena bersumber dari yang maha suci. Ya, saya ulang ya, kalau Al-Quran itu ya kitab suci karena bersumber dari yang maha suci, maha tinggi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Di luar Al-Quran saya nggak punya kewenangan. Nah, nanti kalau ada yang punya kitab tanyain Bang, gitu aja. Nggak menurut pandangan Bang Hendy. Udah ya Bang? Oke. Bang, makasih Bang. Kasih Bang. Tolong saya diturunin Kak ya. Nggak bisa turun sendiri ya Bang? Bang Arif gimana ini Bang Arif? Aduh. Kenapa? Ini ada satu nih, tanya dulu. Nama Nora Aritonang ini tanya, Muslim apa? Saya kepencet Bang. Tuh kepencet. Kan biasa kayak gitu. Saya kepencet Bang, maaf Bang. Terpencet Bang. Yang naik Kristen aja lah. Ini untuk diskusi ya.
Assalamualaikum semua para ustadku, abang-abangku. Waalaikumsalam. Ya udah Mbak Nora kendaliin dulu deh. Nah, ya. Coba respon-responnya baru naik Mbak Nora. Gantian. Aku karena kepencet. Dah, aram. Aram nahi kelahi. Meci. Terpencet. Kon. Ken. Makan? Gak mau dia. Ken. Realita. Aku kayak ada di apotek aja nih manggil orang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Alhamdulillah Muslim Kak Nora. Ada yang mau disampaikan? Kira-kira berapa harga beras 1 kilo? Gabah berapa? Iya, terima kasih lah pencerahan-pencerahan semua para pemuka agama ini. Ya minimal akan menjadikan saya untuk memperkuat keimanan saya kan gitu. Masya Allah. Iya. Oke, itu saja bang. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. RF. Mr. RF. Mister, apa kuwi to? Mister? Assalamualaikum. Miss. Waalaikumsalam bang. Saya panggil berapa kali loh bang. Abang pikir saya kayak di apotik. Atas nama pasien Mr. RF. Kan enggak loh bang. Kan rasa. Putra Alvaro. Hadir kakak. Agama apa kak? Agama Nasrani kak. Alhamdulillah. Masih menyembah manusia ya kak ya? Manusia lah. Woi Tuhan. Pelan-pelan. Iya. Sama-sama perempuan. Ya. Silakan siapa yang mau diskusi? Saya sapa dulu nih Jibril. Wih mantap Jibril namanya bah. Jibril. Ya. Kak Putra Alvaro silakan. Mau bertanya apa? Monggo. Itu si Nora itu aneh apa kau mister? Kupanggil pun dari tadi. Kak Putra, silakan Kak Putra. Kak Putra. Kakakku. Iya kak. Ya. Kakak lagi di mana kak? Lagi di rumah kak. Lagi masak ya? Masak mie? Atau dadar telur kak? Buat omelet atau gimana? Kipas kak, suara kipas. Biasa bulan tua kak. Ya silakan kak, ada yang mau ditanya kak? Silakan. Kita diskusi ya. Kita diskusi ya kak. Kalian yang di bawah janganlah kayak gitu weh. Yang di bawah tap layar loh woi. Ya Kak Putra silakan. Iya kak. Ya. Sari locang, sari icang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki. Islam Ki. Iya Islam Bu. Alhamdulillah. Di sini kita mau diskusi
Diskusi apa orang di sini, Mbak? Weh, diskusi harga beras sekarang sudah naik, Bang. Cemana lah Oh, pupuk beras. pada naik. Oh, Iya kan? begitu. Iya, coba Abang tanya dulu di bagian pertanian ya. Kira-kira Iya. kapan bisa diturunkan harga pupuk ya, Bang ya? Terima kasih ya, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Mampus. Ya, Kak Putra, silahkan Kak Putra. Weh, cemana nih pasien kita ini semua? Cemana nih Ustadz? Kok pada Bang Andi ini kejam kali, disuruh pula aku di sini. Ya Kak Putra. Iya Kak. Halo Kak. Ya, ya. Dimatikan aja dulu Kak. Dia punya apa kalau memang apa Kak? Iya Kak. Lagi Iya. Gimana Kak? bingung mau cerita apa ini Kak. Kita diskusi Kak. Gini Iya. deh. Saya boleh tanya lah sama kakak ya Kak? Iya Kak. Oke. Kira-kira yang kakak sembah itu manusia apa Tuhan sebenarnya? Tuhan lah Kak. Oh, siapa nama Tuhan kakak? Tuhan Yesus Kak. Di dalam Lukas 1:31 itu Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengatakan bahwa yang dilahirkannya itu seorang anak, bukan Tuhan. Cemana itu Kak? Hah? Bingung juga Kak. Karena posisi kita dari Muslim Kak. Yang bingung tuh siapa Kak? Saya Kak. Karena posisi belum apa Kak? Cemananya? Kakak bingung. Yang kakak sembah ini manusia apa Tuhan gitu ya Kak ya? Hai. Cemana ya? Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Aduh. Cemana lah pasien-pasien kita ini? Ya, Mister. Ya, Gokong. Gokong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Mau nanya. Bang, kok nanya di sini bang? Ini kan yang mau nanya apa? Silakan bang. Alhamdulillah saya Islam, tapi saya itu mau nanya sesuatu. Ya nanya apa bang? Boleh. Sejak kapan atau siapa yang awal mula manggil Nabi Isa itu Yesus? Cuma mau tahu. Apa? Bang. Apa? Sejak kapan atau siapa awal mula yang manggil Nabi Isa itu Yesus? Nggak tahu orangnya siapa bang. Yang jelas kalau Muslim itu Nabi Isa itu bukan Yesus. Kalau Anda tanya siapa yang memulai, waduh saya belum pernah survei orangnya bang. Ya saya herannya kok bisa jadi nama Yesus itu dari mana? Karena di terjemahan Bible bahasa Indonesia ada juga Isa di sana bang. Kalau kami Muslim itu nggak pernah menyamakan Nabi Isa alaihissalam sama Yesus yang disalib itu. Beda bang. Oke bang ya. Ya. Kalau nanya orang yang pertama kali, wah sulit dijawab itu bang. Harus survei dulu bang. Ya makanya mau tahu aja gitu kok bisa
Ada. Ya mohon maaf bang, pertanyaan Anda nggak bisa dijawab. Pertanyaan abang saya nggak bisa menjawab. Saya harus survei dulu orang pertama kali yang ngomong kayak gitu siapa. Gitu loh bang. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Maaf Bang, izin bertanya sedikit Bang soal akun. Tadi sore kan ada akun yang mengatasnamakan Bang Handi di room bom cari ribut. Itu akun abang nggak yang 15.000 followernya? Aku curiganya itu akun samaran. Bukan. Sering ada di bawah sini. Bukan bang, itu bukan saya itu. Sudah saya blokir kemarin. Oke siap, makasih. Itu hanya ini aja ngasih input yang 15. Memang tinggi, banyak yang Bang Wandi, 15.000. Iya, yang 15. Jadi ya udahlah Bang, itu aja Bang Handi. Makasih Bang Handi ya. Gua juga heran, akun palsu banyak, akun asli dikit. Heran gua juga tuh. Aku kira sampean di malam itu. Makanya aku telepon kan. Punak kan sampai Bang Andi kan gitu kan. Mana ada logo aku di tempat siapa? Di tempat lain. Saya juga heran, akun palsu lebih banyak followernya dibanding akun asli. Ya udahlah, biarin aja lah. Aku tengok di bawah waktu aku live itu, aku jadikan moderator. Yang heran ya di kick. Semua di kick. Dinaikkan yang Kristen. Semua, saya sudah bilang jangan dinaikkan. Pas aku lihat, udah nggak iya ini bukan Bang Handi lagi nih. Ku hapuslah jadi momot. Selalu. Kalau ada gitu, kalau kayak gitu dipanggil dulu, kalau nggak ngomong turunin. Enggak, dia nggak mau naik. Oh, moderator kali dia. Enggak, aku jadikan moderator. Oh, pantesan. Ya aku pikir abang. Kagak lah, nggak mungkin lah kalau saya di bawah. Pasti harus aku naik atau minimal. Yang jelas aku naik. Itu hebat ya mereka ya. Ahli-ahli begitu ya. Tipu kan? Aku aneh. AR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Restu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Dipanggil berapa kali lo, Bang? Ya, baru ini Bunda. Maaf. Oke. Silakan, Bang. Mau tanya sama Pak Ustadz Tata atau Bang Juma, boleh nggak ya? Ya, Bang Andi, maaf nih izin. Ini masih mengganggu di pikiran saya ini tentang masalah iblis yang ketika diminta untuk sujud ke Nabi Adam tidak mau. Sementara iblis itu kan sekelompok malaikat ya. Yang memang yang saya tahu malaikat itu selalu tunduk dan tidak pernah membantah yang namanya perintah gitu. Tapi kenapa iblis ini dia itu sekelompok malaikat tapi bisa membantah atas perintah Allah, itu gimana Bang Andi? Ya, karena dia berontak, yang berganti namanya menjadi iblis. Kalau dia manut, ya dia jin. Nah itu dia Bang Andi yang jadi pertanyaannya itu kok bisa gitu? Karena dia sombong. Gitu. Karena dia sombong, dia berkata, aku ini diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kenapa aku disuruh menghormat sujud kepada Adam? Di situ kan awal mulanya, Bang. Kamu udah diterangin tadi sama Ustaz Tata. Duh, siapa lagi nih? Wih, siapa lagi nih? Mini. Maaf Bun, kepencet. Oh iya, izin turunkan ya. Ya. Yaser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Saya Muslim, Kak. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Sementara belum. Oh, sementara belum. Oke, izin ya Bang, di bawah. Belum jumpa perpisahan langsung blok.
Habis langsung. Ini si Mini kenapa sih? Ya Mini. Mini. Deden. Deden. Mana sih minta lah ya mau ngomong. Heran gua. Nah. Ya itu dia. Kita diskusinya dengan orang Kristen malah yang teman-teman Muslim yang mau naik semua ini. Nggak apa-apa, dia mas salam salim kali, nggak apa-apa. Udah malam juga. Firaun. Assalamualaikum Mbak Andi. Firman. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo dari Jayapura Bang Andi. Oh, Masya Allah Jayapura. Udah jam berapa Jayapura itu? Udah 3:30 ya? Sudah ya sedikit lagi subuh. Ya tapi saya orang Pangkep. Cuma dari SD di Jayapura. Gimana kabarku di sana Bang? Kabarnya alhamdulillah hujan deras. Kalau kabarnya Mak Nora di sana gimana? Sehat? Semoga Mbak Nora, Bunda Nora sehat, panjang umur. Alhamdulillah. Kabarnya Mak Nora udah sampai Jayapura sehat. Insyaallah. Saya mau tanya Bang Andi, Bugis mana Bang Andi sebelum saya turun? Saya Bugisnya ya Bugis Bang. Kang ada. Kang kalau bilang Pangkep pasti luas, baru luas. Bone Bang. Alhamdulillah. Satu kampungnya mamaku. Oke, untuk semuanya dilanjut. Siapa tahu ada Oten mau naik. Iya. Maaf ya Bang, saya kira Kasih, namanya Bang. Firaun. Halo. Al-Battar. Basri. Iya. Ini bawa Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Basri. Basri lagi ngetrek dia Mbak Basri nih. Saya cuma mau bertanya dengan Bang Suma. Silakan. Muslim ya? Bang Sumanya ada? Abang Muslim? Iya. Oh ya. Gak apa-apa dia nanya apa, silakan. Tidak. Bang Suma ada kah? Ada, silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Dia tanya aja ntar kalau udah Anda bertanya baru dia jawab. Ya Bang, gini, saya tuh fans sekali sama Bang Suma ini. Sama-sama orang Makassar. Iya. Baju jin tuh mai. Iya, baju ya. Kemain kemantangin jo. Di Urip. Wah, di Urip ini Urip mana? Urip ke Urip Sidoarjo. Iya. Saya selalu ikuti orangnya Bang Suma nih. Oke. Karena saya juga hidup di di tengah-tengah mayoritas Kristen. Iya. Takut jadi murtad juga karena. Tapi kuat jika nanti puasa. Kalau udah bulan puasa kuat. Insya Allah. Jangan kau puasa di malam puasa di malam hari, siang kau nggak puasa. Balik-balik. Karena saya hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen ini di NTT. Oh, di NTT sekarang. Iya. Ya, tetap bersabar aja ya. Iya. Oke. Oh, itu saja ya. Semangat ya. Makasih Meki. Itu yang di bawah, dia bilang kan mau bertanya. Itu bukan mau bertanya. Kalau orang Makassar ngomong mau tanya itu berarti bilang. Gitu loh. Apa mau kau tanya Kapang? Nah, itu maksudnya apa mau kau bilang? Bukan berarti mau bertanya. Ya kan Bang Andi?
Jandoro. Ah, benar. Bayu. 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 Ah. Selamat malam, Bang. Agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Oke. Ada yang mau disampaikan? Waktu 5 detik. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan juga tawa. Mau tanya, ini kan saya kan Muslim, saya dari Surabaya, tapi sekarang saya stay di US, di Amerika. Nah, di sini saya sering debat, Bang, masalah Kristen. Kan mayoritas di sini orang-orangnya Kristen. Awalnya saya nggak tahu memang ilmu saya tentang bagaimana sih kok bisa agama Islam itu di sini ternyata beda sekali gitu, Bang. Nah, terus kemudian dia tanya, siapa sih, kenapa sih Muhammad itu kok kamu spesialkan gitu? Kata-katanya dia dengan bahasa Inggris kan, berapa enggak? Karena aku nggak seberapa paham juga. Nah, terus kemudian dari pertanyaan itu, kemudian kan aku berinisiatif untuk mencari-cari ilmu ya kan, maksudnya memperdalam ilmu Islamku juga dengan mencari-cari jawaban yang dilontarkan oleh orang Kristen itu. Orang Kristen ini sepupuku, Pak, istrinya sepupuku, yang asli orang Amerika. Nah, terus kemudian Bang, sebentar, satu-satu Bang. Kenapa Nabi Muhammad disepsialkan? Kenapa Nabi Muhammad istimewa? Ya mestinya Abang jawab dong. Karena dia adalah karena dia dengerin dulu Bang, memiliki akhlak yang mulia, menerima wahyu ilahi, dan Nabi terakhir. Bisa dikenal juga dengan Al-Amin. Nah, ya Bang, gimana? Lanjut Bang. Merubah peradaban aku jawabnya dunia. seperti itu, Bang. Al-Amin, akhlaknya mencerminkan prinsip-prinsip moral, etika yang tinggi, kejujuran, kasih sayang, toleransi. Beliau mengajarkan akhlak yang baik. Beliau bersikap sederhana, tidak pernah menunjukkan sifat sombong dan angkuh, dan seterusnya gitu loh. Mestinya dijelaskan begitu kalau ada yang bertanya. Oke, lanjut. Media. Media. Lo. Teman Muslim, kalau ditanya itu kenapa Nabi Muhammad istimewa, harus tahu jawabannya dengan spontan. Ya harus hafal itu. Berakhlak mulia, jujur, menerima wahyu, Al-Amin. Harus paham itu, jangan sampai nggak tahu menjawab loh. Nabi kita kan ada ditanya nggak bisa jawab, malu-maluin. Silakan tuh Basri. Basri. Bas. Wih. Kalau nanti kita naik lagi jangan naikkan itu Lagi Nabi Muhammad nanti keistimewaan akhirat ya. Beliau adalah orang yang pertama kali dibangkitkan, memberi syafaat, membawa bendera ujian, pertama kali melewati jembatan Syirah itu. Jadi harus paham ya teman-teman ya, jangan sampai gak bisa jawab lo ya. Sekolah lagi, baca-baca tuh buku Sirah Nabawiyah. Lanjut. Apa yang mau dilanjutkan Bang Handi? Nggak ada di sini pasien kita. Ayo yang Oten silakan naik. Obatnya udah disediakan diminum 10 kali dalam 1 hari. Kalau tidak sembuh, silakan temui dokternya lagi untuk disuntik mati. Ada Pak Iskandar nih. Sebelum ke Pak Iskandar, saya memberi polling dulu kepada teman-teman di sini maupun ada di YouTube supaya nggak kantuk kalian.
Coba Anda ketik apa keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang paling benar akan dijadikan anak angkat oleh Bunda Nora. Silakan, baik di sini maupun yang ada di YouTube. Apa keistimewaan Nabi Muhammad SAW? Silakan ditulis. Ya. Tiba-tiba dia udah umur 70-80. Anak angkatku pula itu. Mantai. Ada-ada aja. Iskandar. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bang. Ya, saya silakan. naik ini hanya ingin silaturahmi aja. Saya pengagum Anda semua ya, Bang Handi, Bang Juma, Bunda Nora. Masya Allah. Ya, penggemar lah, selalu ngikutin aja di acara ini. Amin. Terus Doakan tadi ya gini Bang. tuh, tadi gini sebentar Bunda, maaf sebenarnya tadi saya dengar tadi siapa yang nanya itu ada apa iblis itu berangkat dari malaikat itu gimana ceritanya? Yang saya tahu kalau iblis itu kan berangkatnya dari jin ya, dari jin. Tadi kan udah saya luruskan itu Bang. Saya udah luruskan tadi dari jin.